Selamat siang, Tribuners. Kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Selasa 20 Desember 2022. Siang ini kan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Mabes TNI menggelar upacara serah terima jabatan atau Sertija Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono pada Selasa 20 Desember hari ini. Pelantikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 91 TNI 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Baru saja tadi saya bersama dengan sejumlah awak media lainnya mengikuti upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Tadi setelah mengikuti rangkaian upacara, kemudian Jenderal Andika dan Laksamana Yudo berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan awak media gitu ya. Sejumlah hal ditanyakan kepada keduanya terkait dengan bagaimana ke depannya. Salah satu yang juga ditanyakan adalah terkait perasaan keduanya. Yang pertama, Laksamana Yudo Margono tadi menyampaikan bahwa ia merasa bangga karena sudah mencapai posisi tertinggi di TNI. Namun demikian, meskipun dia merasa bangga, namun dia juga merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi karena harus saat ini harus membawahi 3 angkatan atau 3 matra, yakni dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara. Karena sebelumnya sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, ia hanya membawahi atau bertanggung jawab kepada Angkatan Laut saja. Di sisi lain, Jenderal Andika juga menyampaikan perasaannya setelah ia mengakhiri masa dinas aktif prajuritnya sebagai Panglima TNI. Tadi Andika menyampaikan merasa lega gitu ya setelah melaksanakan tugasnya atau mengakhiri tugasnya sebagai Panglima TNI. Ia dan juga keluarganya, juga istrinya tadi mengatakan telah berusaha sejauh yang mereka bisa, dan ia menurutnya penilaian tersebut, penilaian terhadap apa yang sudah ia lakukan selama ini bukan miliknya, yakni milik publik atau orang lain gitu yang menilai bagaimana selama ini ia menjalankan tugasnya. Selain itu tadi juga keduanya juga ditanya terkait dengan tugas ke depannya. Tadi Laksamana Yudo Margono mengatakan akan melanjutkan program-program dan kebijakan Panglima TNI yang sebelumnya, yakni Jenderal Andika Perkasa, untuk dijalankan ke depannya. Salah satu diantaranya adalah mungkin terkait dengan Papua gitu ya. Nanti dalam waktu dekat juga Laksamana Yudo Margono akan ke Papua untuk melihat langsung bagaimana kondisi di sana. Selain itu juga ia akan menimbang bagaimana atau mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki dalam operasi di Papua tersebut. Kemudian tadi Jenderal Andika juga ditanya terkait bagaimana kedepannya setelah ia menjabat, setelah ia selesai menjabat atau mengakhiri masa dinas aktifnya. Namun demikian Andika tidak banyak berkomentar, dia hanya mengatakan ia baru bisa atau baru akan berkomentar setelah ia resmi purna tugas pada 1 Januari 2023 mendatang. Mungkin demikian laporan sementara yang bisa saya sampaikan. Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com Gita Irawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara atau keterangan dari Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Baru saja tadi kita saksikan bersama serah terima jabatan Panglima TNI dari Jenderal TNI Andika Perkasa pada saya, yang ditandai dengan penyerahan panji dan tanda tangan serah terima. Kemudian juga bersamaan dengan
acara ini dilaksanakan juga serah terima Ketua Umum Dharma Pertiwi. Dan nanti akan kita lanjut juga kegiatan bisa sambut dan pelepasan beliau seperti tradisi yang selama ini sudah kita laksanakan. Kemarin kita sudah melaksanakan pembacaan memorandum dan entry briefing, ulangi exit briefing, dan tentunya di dalam memorandum ada kegiatan-kegiatan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan nantinya pada tahun 2023. Dan saya sudah menerima, nanti tentunya kegiatan yang sedang akan kita lanjutkan, yang akan tentunya juga karena sudah menjadi program akan saya lanjutkan program-program yang akan dilaksanakan nanti pada tahun 2023. Intinya sesuai kemarin yang sudah saya sampaikan di dalam press release pada rekan media semuanya, dunia saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan. Dan saya ucapkan selaku Panglima TNI, seluruh prajurit TNI, saya mengucapkan terima kasih atas jasa beliau selama menjabat jabat Panglima TNI, dan ini menjadi kebanggaan bersama, dan tentunya nanti akan saya lanjutkan di dalam saya menjabat sebagai Panglima TNI. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Selasa 20 Desember 2022 hari ini. Pada sidang hari ini akan digelar sekaligus untuk kelima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer alias Baradae, kemudian Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Dumianto mengatakan untuk sidang kali ini beragendakan masih mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Abdi Rianda Sakti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat siang untuk teman-teman Tribunnews dimanapun Anda berada. Bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait persidangan lanjutan perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 hari ini. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum kembali memanggil sejumlah saksi ahli yang diantaranya adalah saksi ahli pidana Effendi Saragih, saksi ahli psikologi forensik Dr. Reni, dan saksi ahli digital forensik Heri Prianto dalam persidangan hari ini. Ketiganya akan bersaksi atas kelima terdakwa yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Baradae Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Namun dalam persidangan kali ini dua saksi yakni saksi ahli pidana dan saksi ahli psikologi forensik tidak bisa hadir karena tengah berada di luar kota. Dalam hal ini jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim agar dua saksi ahli itu kembali dipanggil pada persidangan besok. Nantinya saksi ahli psikologi forensik akan hadir langsung di ruang persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara saksi ahli pidana akan berhasil melalui daring di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Pada persidangan sebelumnya, ahli kriminologi Muhammad Mustafa mengungkapkan jika para terdakwa ini yang dilakukan oleh para terdakwa ini sudah masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Mustafa menyatakan kalau dalam pembunuhan berencana itu pasti terdapat aktor intelektual yang memiliki peran sebagai pengatur. Terkait hal ini, Mustafa menyatakan kalau peran Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hampir sama dengan aktor intelektual atau peran pengatur itu. Karena diketahui keduanya merupakan atasan dari para ajudan yang turut terlibat sebagai terdakwa dalam kasus ini. Sementara untuk peran tiga terdakwa lainnya yakni hanya diikutsertakan sebagai pembunuhan berencana. Sebab menurut dia ketiganya merupakan bawahan dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Demikian rekan Firda kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menerbitkan surat edaran terkait perayaan Natal tahun 2002 pada masa pandemi COVID-19. Edaran ini antara lain mengatur bahwa pelaksanaan ibadah Natal secara luring bisa dihadiri jemaah maksimal 100% dari kapasitas ruangan gereja. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi mengatakan jika jemaah melebihi kapasitas maksimal 100%, panitia bisa menambah kapasitas ruangan ibadah atau jumlah jemaah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rahmat Nugraha yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Halo Firda, halo Tribuners dimanapun Tribuners berada. Baru tadi pagi tadi saya mendatangi konferensi pers bersama Kementerian Agama terkait dengan aturan perayaan Natal di tahun ini. Adapun tadi dalam konferensi pers, Ana Hasbi selaku juru bicara mengatakan bahwa perayaan Natal tahun ini bagi umat Kristiani di gereja bisa menggunakan kapasitas ruangan hingga 100%. Adapun jika kapasitas tersebut masih belum cukup, Kementerian Agama juga telah memperbolehkan menggunakan tenda-tenda di halaman gereja seperti itu. Namun untuk ruang tambahan di luar lingkungan gereja itu perlu izin Saudara Firda. Adapun izin itu kepada pihak kepolisian dan Satgas COVID-19. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari staf ahli komunikasi Kemenak Albertus Magnus. Berikut liputan untuk Anda. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2022 ini, khususnya bagi para umat Nasrani, yang menjadi hal utama perhatian kami adalah satu, kekhidmatan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah keamanan, dan yang terakhir adalah kenyamanan. Untuk 4 hal tersebut, maka diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2022 yang akan dijadikan pedoman bagi segenap pengelola gereja atau rumah ibadah dan juga umat yang akan melaksanakan ibadah perayaan Natal di tahun 2022 ini. Itulah kenapa kami berharap surat edaran dari Menteri Agama tersebut dapat dipedomani dengan baik. Dan tentunya menyambung kita disampaikan Budi Jari Mas Kristen kepada segenap umat Nasrani, kita ucapkan selamat menjalani hari-hari menjelang perayaan Natal dan tentunya tahun baru 2023. Terima kasih. Nama Putri Pakubuwono 13 GKR Timur Rumbai, Kusuma Dewayani terseret dalam laporan kasus dugaan penganiayaan terhadap KRA Kristoporus Aditya Suryo Atmojo Negoro. Timur membeberkan kronologi versinya atas kasus dugaan yang menyeret namanya tersebut. Hal itu bermula dari aksi pencarian maling yang diduga masuk ke dalam kompleks Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat pada Sabtu 17 Desember. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Adi Surya Samudra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, baik rekan Firda, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, memang ada sebuah kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan kerabat dari Keraton Kasunanan Solo Surakarta di Ningrat. Ya, ini kasus dugaan penganiayaan tersebut hingga menyeret salah seorang putri Raja Keraton Solo, yakni GKR Timur Rumbai. Dan GKR Timur Rumbai ini diduga telah melakukan penganiayaan terhadap salah seorang Sentono Dalam yang atas nama KRA Kristoporus Aditya itu sendiri. Dan untuk kronologi sendiri, seperti keterangan yang ada di laporan kepolisian bahwa kasus dugaan itu bermula dari pencarian maling yang diduga masuk ke kawasan Keraton Solo. Dan pada awalnya untuk proses pencarian sendiri berjalan dengan adem ayem dan tidak ada riak di saat pencarian tersebut. Dan
kejadian dugaan penganiayaan sendiri mulai muncul pada saat malam hari sekira pukul setengah 9 malam, dan itu bermula dari dua abdi dalam Keraton Solo itu menutup salah satu pintu akses yang masuk ke dalam Keraton Solo, dan penutupan pintu tersebut itu kemudian mendapat respon dari Putri Raja yakni GKR Timur yang pada saat itu juga bersama dengan Gusti Mung, dan mereka sempat istilahnya terlibat dalam pembicaraan dan pada akhirnya ada dugaan GKR Timur melakukan penganiayaan terhadap KRA Christophorus Aditya sendiri. Dan adapun dari keterangan GKR Timur sendiri mengatakan bahwa dia memang sempat melakukan istilahnya juga menayer Sentana Dalam tersebut, dan meskipun demikian dia mengaku itu tidak terlalu keras. Di satu sisi dari pihak pelapor sendiri atau yakni Christophorus Aditya sendiri mengatakan bahwa tindakan dari GKR Timur sendiri sempat membuat dirinya shock pada saat kejadian. Dan sampai saat ini dari pihak pelapor sendiri sudah mengajukan delik aduan ke Mapolresta Surakarta, dan GKR Timur sendiri juga siap apabila nanti dipanggil kepolisian untuk memberikan keterangan lanjutan terkait kasus dugaan penganiayaan yang menyeret namanya. Demikian bisa sampaikan kembali ke rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Polres Jember berhasil membekuk pengedar narkoba dan obat keras berbahaya atau Okerbaya, jaringan Jawa Timur. Para pelaku yang berasal dari Kabupaten Lumajang diduga kuat sengaja menyelundupkan barang haram tersebut di Kecamatan Jombang, Jember. Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo mengatakan awalnya melakukan penangkapan terhadap RB dan RD, seorang muda swastawan di Kabupaten Lumajang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Imam Nawawi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Terima kasih Tribuners semua. Di sini saya Imam Nawawi baru saja memperoleh laporan atau rilis dari Polres Jember kemarin bahwa ada sekitar 7 tersangka yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan juga Okerbaya yang jaringan Jawa Timur. Dari ke-7 tersangka tersebut, polisi menemukan bukti berupa 42,6 gram sabu-sabu serta Okerbaya sebanyak 3.097 butir jenis Trexipinidil. Kronologi penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat pada 7 Desember 2022, yang mana ada transaksi sabu-sabu yang dilakukan oleh 2 orang dari Kabupaten Lumajang dengan inisial RB dan RD. Kemudian dilakukan penangkapan di TKP Kecamatan Jombang, Jawa Timur. Dari kedua tersangka ini, polisi melakukan pengembangan perkara dan kemudian menangkap MF, tersangka lain yang ada di Kabupaten Lumajang juga. Kemudian dari tersangka ini polisi mengembangkan lagi dan mengamankan pelaku berinisial AH, ditangkap di Lumajang dengan barang bukti berupa 0,39 gram. Dari hasil penangkapan itu, polisi terus melakukan pengembangan perkara dan menangkap pelaku lagi di Kabupaten Lumajang dengan inisial MB dengan barang bukti berupa 41,911 gram. Selain itu, polisi juga mengamankan 2 pelaku pengedar Okerbaya yang diduga jaringan Jawa Timur berinisial R dan MH yang ditangkap di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan total barang bukti sebanyak 3.097
97 butir pil jenis trexipinidil. Untuk tersangka narkoba jenis sabu, polisi menjerat pelaku ini dengan Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Sementara untuk pelaku Okerbaya dijerat dengan pasal 196 subsidiar pasal 197 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara atau denda 1 miliar. Dan dari 7 tersangka ini polisi terus melakukan pengembangan perkara untuk menangkap bandar utama dari pengedar sabu-sabu serta Okerbaya tersebut. Mengingat di menjelang liburan Natal dan Tahun Baru ini dikhawatirkan peredaran narkoba bisa masuk di kalangan para remaja. Mengingat Kabupaten Jember angka kasus penyalahgunaan narkoba cukup tinggi. Sehingga hal itu menjadi atensi bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan peringkusan kepada para pelaku-pelaku tersebut. Demikian, saya Imam Nawawi, Tribun Jatim Timur dari Jember melaporkan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Imam Nawawi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Jember AKBP Heri Purnomo. Berikut liputannya untuk Anda. Yaitu dimulai dengan LP pada tanggal 7 Desember tahun 2022, di mana penyidik berhasil mengamankan saudara RB yang bersangkutan ini wira swasta di Kabupaten Lumajang, dan saudara RD ya, ini wira swasta juga dari Lumajang, dan dari 2 tersangka ini diamankan sabu dengan berat bersih 0,2 gram. Selanjutnya dikembangkan kembali terhadap jaringannya pada tanggal 8 Desember sekitar jam 11 diamankan saudara FF dengan TKP di Lumajang. Dari pengembangan dari yang TKP pertama tadi di Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, kemudian kita kembangkan mengarah pada pelaku yang ada di Lumajang. Selanjutnya dari tersangka FF oleh penyidik dikembangkan kembali, dan penyidik berhasil mengamankan saudara AH dan ada padanya sabu-sabu dengan berat bersih 0,36 gram. Kereta teknis milik Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC keluar jalur hingga terguling di area Cipada, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu 18 Desember sore. Untuk saat ini kereta yang keluar jalur di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu masih dilakukan evakuasi oleh aparat kepolisian dengan dibantu pekerja di proyek KCIC yang ada di wilayah Bandung Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkan. Silakan rekan Hilman. Ya, halo, selamat siang Firda dan Tribuners. Terkait kecelakaan kereta teknis milik PT KCIC di wilayah Trase KCJB di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini terjadi pada hari Minggu sore ya, di mana kejadian tersebut bermula saat kereta teknis tersebut melaju dari arah Padalarang menuju Jakarta. Jadi untuk kereta teknis atau yang disebut kereta cepat ini sedang mengerjakan pemasangan rel di trase kereta cepat Jakarta-Bandung di daerah Bandung Barat. Namun berdasarkan informasi yang beredar bahwa kereta teknis tersebut tergelincir keluar dari jalurnya. Pertama untuk kereta teknis yang berwarna kuning itu kabarnya melaju dari bagian di depan, kemudian yang kereta lokomotif yang berwarna hijau di belakang. Nah, saat kejadian tersebut warga sempat mendengar dentuman seperti itu, kemudian
terasa juga getaran saat kecelakaan tersebut terjadi. Berdasarkan informasi dari warga bahwa kereta lokomotif dan kereta teknis tersebut kabarnya bertubrukan seperti itu hingga terjadi dentuman yang cukup keras terdengar oleh warga setempat hingga terasa juga getarannya hingga ke rumah-rumah warga yang berjarak sekitar 200 meteran dari lokasi kejadian. Setelah kejadian itu, aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah TKP, kemudian memeriksa di seluruh rel kereta yang masih dikerjakan itu untuk memastikan penyebab dan kronologis kecelakaan. Namun hingga saat ini aparat kepolisian maupun dari PT KCIC sendiri belum menjelaskan terkait kronologis maupun penyebab kecelakaan tersebut karena hingga saat ini masih dilakukan investigasi. Namun berdasarkan keterangan dari Direktur Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bahwa kecelakaan tersebut diduga akibat adanya kelalaian. Namun belum bisa dipastikan kelalaian yang dimaksud apakah kelalaian dari alat tersebut atau kereta itu maupun kelalaian dari pekerjanya sendiri. Untuk memastikan penyebab dan kelalaian tersebut, Kemenhub juga langsung melakukan investigasi dengan melibatkan KNKT dan pihak KCIC sendiri gitu. Namun hingga saat ini belum ada kabar lanjutan terkait hasil investigasi tersebut. Yang jelas hingga kemarin siang kereta tersebut masih belum dievakuasi seluruhnya. Hanya beberapa bagian saja yang baru dievakuasi. Karena untuk mengevakuasi kereta tersebut, berdasarkan informasi dari Kemenhub bahwa evakuasinya membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus ada beberapa bagian kereta yang harus dipotong kabarnya. Dipotong beberapa bagian atau dipreteli, kemudian diangkut menggunakan truk kontainer. Kemarin juga hingga pukul 12 atau 13 siang itu baru satu bagian saja yang sudah diangkut menggunakan truk, yaitu dari rangkaian kereta teknis maupun rangkaian kereta dari lokomotif sendiri gitu. Berdasarkan informasi dari aparat kepolisian bahwa penyebab kecelakaan tersebut, maksudnya menyebabkan adanya 2 orang korban jiwa WNA dan 4 orang kabarnya mengalami luka-luka. Namun hingga saat ini belum dipastikan meninggalnya dari WNA tersebut apakah memang tertindih kereta tersebut atau keluar atau terlempar dari dalam kereta itu. Hingga saat ini terkait hal itu pihak Kemenhub sendiri dan aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun meskipun ada kecelakaan, kabarnya proyek pengerjaan kereta cepat masih tetap dilanjutkan, tetapi untuk yang di titik kecelakaan kereta itu kabarnya dihentikan untuk sementara sampai evakuasi selesai. Dan hingga saat ini juga Firda bahwa kereta tersebut masih dilakukan evakuasi, belum seluruhnya selesai dievakuasi. Artinya sudah sekitar 2 hari evakuasi kereta tersebut belum rampung karena memiliki bobot yang cukup berat, panjang dan besar juga, sehingga harus ada beberapa bagian yang dipreteli atau dipotong untuk melakukan evakuasi itu. Demikian Firda. Baik, terima kasih rekan Hilman Kamlodin dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Edi Nursalam. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kereta ini belum beroperasi. Jadi ada alat kerja kita 2, yang satu alat untuk memasang balas dan rel, dan satu lagi lokomotif. Nah, ini lagi dalam penyelidikan kenapa dia kok sampai meluncur ke sana gitu. Ini sedang dalam proses investigasi. Pak, agar tidak KNKT juga akan turun. Agar tidak terjadi ke depannya, Pak, langkahnya yang diambil dari ISUP sendiri, Pak? Ya, memang kita mempersyaratkan keselamatan kerja ya. Jadi dalam proyek itu ada K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Memang harus dijaga oleh kontraktor. Jadi kita akan buat teguran agar mereka tetap menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Pak, artinya ada kelalaian di K3 ini, Pak, untuk kejadian ini? Jadi ini kita lagi investigasi. Tidak tahu siapa yang salah, apakah alatnya atau orangnya, belum tahu. Artinya nanti Pak ada rekomendasi ke KNKT Pak bahwa ini ada ya, dugaan kelalaian. Nanti kita bersama-sama KNKT akan menginvestigasi ini, kemudian kita akan mengeluarkan rekomendasi nanti kepada kontraktor maupun kepada KCIC. Sekarang proses evakuasi dari lokomotif. Ya, ini sedang dievakuasi karena alatnya berat, ini dipreteli.
dibongkar. Jadi ada bagian-bagiannya kita bongkar, kita preteli, ini tadi sudah satu bagian sudah diangkat dari pakai trailer. Pak, ini ada rekomendasi Pak, sebelum selesai evakuasi proyek pengerjaan belum dilanjutkan atau gimana Pak nantinya? Tim SAR gabungan telah menemukan 2 orang korban banjir bandang di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Sumedang pada Minggu 18 Desember. Keduanya merupakan ibu dan anak bernama Dini 40 tahun dan Syifa 15 tahun, warga Dusun Babakan, Kananga, Sawah Dadap. Keduanya hilang saat banjir bandang melanda pada Sabtu 17 Desember sekitar pukul 6 sore. Kedua korban ditemukan tak jauh dari lokasi pertama kali dinyatakan hilang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Kiki Andriana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kiki. Baik, tidak seorang ibu yang bernama Dini Suryani beserta anaknya yang bernama Sipa Adelia Putri menjadi korban keganasan banjir bandang yang terjadi di Dusun Cisurupan, Desa Sawah Dadap, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan di hari kedua pencarian. Kedua korban berhasil ditemukan sekitar 400 meter dari lokasi kejadian awal. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari pihak keluarga korban, kedua korban ini terseret arus banjir bandang setelah keduanya hendak menyelamatkan diri setelah keluar dari kediamannya. Tak hanya itu, banjir bandang yang terjadi pada hari Sabtu ini sempat seorang ibu yang bernama Ai berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan beserta warga setempat. Meski yang korban yang bernama Ai ini sempat tertimbun lumpur selama 2 jam. Pasca kejadian ini, Tribuners dapat saya sampaikan kembali sebanyak 545 warga setempat terpaksa harus tinggal di pengungsian dan hari ini merupakan hari keempat pasca kejadian tersebut. Tim aparat gabungan beserta warga setempat masih melakukan normalisasi Sungai Cisurupan ini. Berdasarkan pengamatan saya di lokasi kejadian, ada sebanyak 2 unit alat berat jenis beko diterjunkan untuk melakukan normalisasi Sungai Cisurupan ini. Tak hanya itu, berdasarkan informasi dari pihak BPBD Kabupaten Sumedang, banjir bandang ini disebabkan adanya penyempitan Sungai Cisurupan dan ada 3 titik longsoran di atas Gunung Gelis. Demikian, tidak. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anggota kantor SAR Bandung Nova, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Atang Sutarno. Berikut liputan untuk Anda. Alhamdulillah untuk korban yang kita cari dua-duanya sudah ditemukan dengan kerjasama antara pemimpin daerah sama tim SAR gabungan. Korban ditemukan dua-duanya berdekatan, kurang lebih 400 meter dari LKP. Jadi alhamdulillah korban terevakuasi. Yang pertama jam 10.20, yang kedua jam 10.40. Yang pertama ditemukan itu atas nama Ibu Dini, dan yang kedua penemuannya jam 10.40 atas nama Syifa. Semakin agak menyempit, ditambah dengan adanya longsoran dari atas dibarengi dengan material pohon-pohonan hingga menutupi saluran yang semestinya untuk mengalir air itu. Dan pada saat yang sama hujan intensitas cukup tinggi, kemudian sedangkan longsoran tetap ada, maka pada saat itu terjadilah banjir bandang itu. Ini andai kata hujan terus menerus dengan intensitas yang tinggi, ini memungkinkan terjadinya longsoran. Oleh karena itu, kami menghimbau warning untuk masyarakat setempat. Kami menyampaikan dengan TNI, Polri, dengan aparat desa, dengan kecamatan, agar masyarakat untuk tetap lebih berhati-hati dari biasanya, bahkan jika terjadi hujan untuk segera meninggalkan tempat yang mereka. Gara-gara memasang tabung LPG di rumah 3 lantai di Perumahan Gresik Kota Baru atau GKB dilelap si Jago Merah. 2 sepeda motor ikut terbakar pada Senin 19 Desember sekitar pukul 14.29 waktu Indonesia Barat.
Api melanda rumah Sumiati yang berada di Jalan Malang, nomor 33, GKB Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Willy Abraham yang akan melaporkannya. Silakan rekan Willy. Terima kasih, Vilda. Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Malang, Perumahan Gresik Kota Baru atau GKB di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kebakaran disebabkan oleh pemilik rumah yang belum saat memasang LPG tiba-tiba tabung meledak. Diketahui pemilik rumah adalah Sumiati, dia seorang pengusaha catering makanan. Saat itu dia memasang tabung LPG, namun tiba-tiba meledak dan membuat api berkobar dari bagian belakang rumah atau tepatnya dapur, merembet ke ruang tengah, ke ruang tamu dan juga teras. Warga yang dari sekitar lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan juga menghubungi petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sehingga akhirnya kurang lebih 4 mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan juga ada 2 regu, di mana satu regunya terdiri dari 8 petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di rumah Sumiati. Dari luar rumah terlihat jelas kobaran api melahap bagian sisi depan ruang tamu hingga teras, hingga sangat jelas sekali kobaran api membuat petugas lebih dahulu memadamkan api yang berada di bagian depan, kemudian masuk ke dalam rumah. Karena rumah tersebut terdiri dari 3 lantai, kepulan asap hitam pekat itu membuat rumah dengan 3 lantai itu menjadi berwarna hitam. Kurang lebih membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berhasil memadamkan kobaran api tersebut. Ketahui akibat kebakaran itu, Sumiati kehilangan 2 sepeda motornya yang hangus terbakar dan juga kurang lebih 8 tabung LPG yang juga ikut terbakar dalam peristiwa tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa kebakaran yang melanda rumah Sumiati. Demikian yang bisa saya laporkan, Vilda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Tim Pandawa Polres Sukoharjo berhasil mengamankan komplotan remaja yang tergabung dalam geng motor ugal-ugalan pada Minggu 18 Desember. Saat diamankan, komplotan geng motor tersebut diketahui membawa beberapa senjata tajam. Tak hanya itu saja, mereka juga diketahui membawa minuman keras. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Anang Ma'ruf yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anang. Halo rekan Anang. Bentar. Baik, terima kasih rekan Firda. Tim Polres Sukoharjo mengamankan komplotan remaja yang tergabung dalam geng motor pada Minggu 18 Desember 2022. Para remaja ini terang-terangan berkendara ugal-ugalan di Jalan Solo Sukoharjo. Tak hanya itu, tim Polres Sukoharjo mereka juga mengetahui membawa senjata tajam dan minuman keras. Geng motor tersebut sudah lama diketahui oleh tim Pandawa Polres Sukoharjo, sehingga data-data mereka dan geng tersebut sudah diketahui oleh tim tersebut. Lalu tim Pandawa Sukoharjo langsung merespon pihak. Aduh, maaf Kak, boleh diulang lagi enggak? Halo. Baik, saya ulang. Baik, terima kasih rekan Firda. Tim Pandawa Polres Sukoharjo mengamankan komplotan remaja yang tergabung dalam geng motor pada Minggu 18/12/2022 dini hari. Para remaja ini terang-terangan berkendara ugal-ugalan di Jalan Raya Solo Sukoharjo. Saat diamankan, komplotan geng motor tersebut diketahui membawa beberapa senjata tajam. Tak hanya itu,
Mereka juga diketahui atau terbukti membawa minuman-minuman keras. Ketua Tim Pendakwa Aibda Indro Cahyono mengatakan mereka mengamankan geng motor tersebut lantaran mengemudi di jalan secara ugal-ugalan. Ulah para geng motor ini tentu mengganggu masyarakat di jalan umum dan masyarakat sekitar. Aibda Indro menegaskan bahwa Polres Sukoharjo akan menindak tegas hal yang menimbulkan gangguan Katimtas atau keamanan tertib masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Tim Pendakwa sudah mendapatkan data diri mereka dan mereka juga disanksi oleh sanksi fisik lalu dibebaskan. Bila nantinya mengulang perbuatannya, mereka bakal diproses lebih lanjut. Miras dan senjata tajam saat ini masih disita oleh Polres Sukoharjo. Terima kasih. Sekian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya. Nikita Mirzani mendorong mikrofon dan melempar berkas medis di ruang sidang Pengadilan Negeri Serang pada Senin 19 Desember. Hal ini terjadi setelah sidang kasus pencemaran nama baik digelar di PN Serang. Saat berada di ruang sidang, hal itu dilakukan Nikita Mirzani saat dirinya diminta petugas kejaksaan dan kepolisian meminta Nikita meninggalkan ruang sidang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Firda dan Tribuners, artis Nikita Mirzani kembali menjalani sidang proses sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Serang atas kasus yang menjerat namanya, yaitu di kasus ITE dan pencemaran nama baik, di mana dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Serang pada Senin tanggal 19 Desember 2022 kemarin, Nikita Mirzani sempat terekam video bahwa dia melakukan aksi mendorong mikrofon dan juga melempar berkas dokumen medis di ruang sidang, di mana aksi tersebut dilakukan oleh Nikita Mirzani pada saat majelis hakim menutup persidangan dan juga telah meninggalkan ruang persidangan. Untuk diketahui bahwa aksi yang dilakukan Nikita Mirzani ini dilakukan setelah sidang selesai digelar, di mana pada saat kejadian dari majelis hakim sudah meninggalkan ruang sidang, di mana aksi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ini diduga Nikita Mirzani merasa kecewa dengan hasil sidang yang digelar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 kemarin, di mana pada sidang ke-7 ini yang beragendakan pemeriksaan dari saksi korban atas nama Dito Mahendra, di mana Dito Mahendra sudah 3 kali absen di persidangan, sehingga hal itu membuat Nikita Mirzani merasa kecewa. Dikabarkan bahwa Dito Mahendra masih menjalani pengobatan atau perawatan di salah satu rumah sakit di Jakarta karena sakit DBD. Dan selain itu, Nikita Mirzani juga pada saat di persidangan sempat mengutarakan kekesalannya terhadap kejaksaan, di mana menurutnya dirinya dalam kondisi sedang sakit ketika akan melaksanakan atau melakukan pengobatan, dirinya merasa dipersulit oleh pihak kejaksaan, sehingga hal itu membuat dirinya merasa dikecewakan. Kemudian selain itu dirinya juga sempat meminta ke majelis hakim dengan mengajukan permohonan untuk penangguhan atas penahanannya, dan dalam persidangan tersebut majelis hakim menolak untuk mengabulkan terkait penangguhan penahanan, sehingga atas hal tersebut kemungkinan Nikita Mirzani merasa kecewa, dan ketika sidang selesai Nikita melakukan aksi tersebut dengan mendorong mikrofon sehingga jatuh di lantai dan juga mengambil berkas medis yang ada di meja majelis hakim dan melemparnya ke arah kuasa hukumnya, namun tidak sampai di meja, berkas tersebut jatuh di lantai. Dan sehingga untuk sidang tersebut majelis hakim dilakukan penundaan dan rencananya akan digelar pada tanggal 29 Desember 2022 mendatang, dan majelis hakim juga meminta kepada jaksa penuntut umum
untuk melakukan upaya paksa terhadap saksi korban atas nama Dito Mahendra, di mana pada tanggal 29 tersebut JPU harus menghadirkan dari pihak saksi korban yaitu Dito Mahendra. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ya, jadi gini, teman-teman. Jadi tadi kan setelah saya konfirmasi kepada majelis hakim yang mengusap perkara itu, ternyata kejadian yang tadi dilakukan oleh Niki itu kan setelah sidang itu ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang dan Niki kalau tidak salah itu kan meminta dokumen dan bukan melempar mic sebetulnya bahasanya ya, apa menepis mic ya, mendorong mic. Tapi saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan media karena menurut saya mungkin karena dia sebagai seorang ibu, seorang perempuan yang memang sudah terlalu lama mungkin mendekam di tahanan, dia rasa emosionalnya tinggi ketika proses persidangan ini kan berlarut, ya kan, sudah sampai ke 7 ini kan saksi juga belum ada yang didengar keterangannya. Jadi kemungkinan besar karena rasa itu saya masih memaafkan lah, tapi saya menghimbau kepada terdakwa, terutama juga kepada penasihat hukumnya untuk selalu mengingatkan, karena penasihat hukum juga bukan hanya bertugas sebagai pemberi nasihat hukum, tapi juga pemberi nasihat perilaku, terutama proses perilaku itu terjadi di proses persidangan. Karena apa? Jangan sampai hal-hal yang seperti ini terulang dan bisa merugikan. Karena sebetulnya esensi dari persidangan itu kan bukan itu sebetulnya, tapi esensinya adalah mendengar keterangan saksi. Tapi karena saksi ini mungkin jaksa penuntut belum bisa menghadirkan, mungkin luapan emosi Niki memuncak ketika juga mendengar bahwa permohonan penangguhan penahanannya juga ditolak oleh hakim. Nah mungkin itu. Jadi saya berpikir itu mungkin karena rasa kecewa yang dalam kemudian dia melampiaskan. Tapi nanti saya coba himbau untuk seperti ini tidak terjadi lagi di persidangan berikutnya. Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Balai Karimun menggelar apel kesiapan penyelenggaraan Angkatan Laut Natal dan Tahun Baru 2023. Apel tersebut dipimpin langsung Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, John Kennedy, yang diikuti jajaran instansi kepelabuhan di Kabupaten Karimun pada Senin 19 Desember. Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, John Kennedy, mengatakan penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian lalu lintas angkutan laut Natal dan Tahun Baru akan dilaksanakan dari tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Yeni Hartati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yeni. Baik, selamat siang Tribuners dan rekan Firda di studio. Dapat saya laporkan Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun menggelar apel kesiapan penyelenggaraan angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2023 Senin kemarin 19 Desember 2022. Kepala KSOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, John Kennedy, mengatakan bahwa apel kesiapan penyelenggaraan Nataru tahun 2023 bertujuan untuk pemantauan arus lalu lintas transportasi laut pada hari besar. Menurutnya, prediksi lonjakan terjadi berbeda dibanding tahun sebelumnya, yakni hanya 10%, sedangkan di tahun sebelumnya hanya 50%. Namun, kini yang membedakan di tahun ini tanpa ada pembatasan seperti tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, menurutnya bahwa turunnya lonjakan tersebut diakibatkan tidak serentaknya antara liburan semester anak sekolah dengan perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Dengan begitu, masyarakat lebih dulu meninggalkan wilayah Kabupaten Karimun sebelum perayaan Natal. Dengan begitu, pemantauan yang dilakukan pada kurang lebih selama 3 pekan, yakni dari 18 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 itu, pihaknya menyiapkan posko-posko yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayah Kabupaten Karimun. Tidak hanya itu, meskipun lonjakan yang menurun, pihaknya juga membuat atau
menambah armada cadangan sebagai cadangan untuk antisipasi lonjakan yang terjadi pada H+2, yakni sebanyak 48 armada. Dengan begitu, John Kennedy berharap pada petugas posko yang telah disiapkan, yang telah ditugaskan, dapat bersinergitas dan bekerja sama untuk sama-sama mengamankan dan agar tidak ada hal-hal yang tidak teringinkan terjadi. Sekian yang dapat saya laporkan, saya kembalikan ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yeni dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala SOP Kelas 1 Tanjung Balai Karimun, John Kennedy. Berikut liputannya untuk Anda. Ini adalah untuk kesiapsiagaan kita terhadap angkutan Natal dan Tahun Baru 2023. Mudah-mudahan dengan adanya kita saling sinergi antar instansi, tidak kegiatan angkutan Nataru dan angkutan Natal dan Tahun Baru ini berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita ingini. Itu juga harapan kami seluruhnya, baik dari pusat maupun seluruh instansi-instansi yang terkait. Pengamanan ini melibatkan instansi aja, Pak? Banyak, pengamanannya semua instansi, banyak juga tadi, baik dari kepolisian, TNI, dari Pelindonya, dari kejaksaannya, dari COKP-nya pasti terlibat juga. Pak, untuk mengatasi lonjakan mungkin ada penambahan armada, Pak? Kami ada persiapan penambahan armada ada, cuma kami prediksinya juga tidak terlalu besar ya lonjakan itu, karena awalnya liburan anak-anak sudah mulai pulang kampung nih. Jadi mungkin di lonjakan itu hanya sedikit, paling hanya 10% atau ya 10% lah paling banyak prediksi kami. Cuma kami untuk adanya lonjakan tersebut kami sudah antisipasi dengan beberapa armada yang sudah kami siapkan. Berapa, Pak? Kami seluruhnya itu ada 48 armada. Nah, untuk akhir bulan Desember ini untuk Pelni langsung kami tidak ada di sini. Forum Peduli Kampung Aik Seruk mengadukan persoalan sengketa lahan masyarakat ke kantor DPRD Kabupaten Belitung pada Senin 19 Desember. Lahan yang dikelola warga untuk berkebun dikuasai oleh para pemegang surat keterangan tanah atau SKT berdomisili luar daerah dan berhubungan dengan perusahaan tambang kaulin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung. Ada Adelina Nurmalitasari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adel. Baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa dalam agenda rapat dengar pendapat atau RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung Syamsir, pengurus Forum Peduli Kampung Aik Seruk menyampaikan terbitnya puluhan SKT atas nama pribadi di lahan izin usaha pertambangan atau IUP milik perusahaan tambang kaulin yang beroperasi di Desa Air Seruk, Kabupaten Belitung. Forum menemukan 50 lembar SKT milik penduduk beralamat Jakarta yang terbit tahun 1994 dan 1995 yang per lembarnya untuk lahan seluas 2 hektar yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan. Namun lahan seluas 100 hektar ini tidak pernah dikerjakan oleh pemegang SKT dan batas patok pun tidak pernah ditemukan di lokasi. Kemudian pengurus Forum Peduli Kampung Aik Seruk menilai lahan yang dikuasai tersebut berada di atas tanah masyarakat dan saat ini dikelola masyarakat untuk berkebun dan menjadi area pekuburan. Ketua Forum Peduli Kampung Aik Seruk Sumarta mengatakan sebenarnya warga setempat bukan berurusan dengan perusahaan tambang kaulin, hanya saja pemilik SKT ini jumlahnya banyak dan terindikasi berhubungan langsung dengan perusahaan tambang kaulin tersebut. Sebelumnya juga Forum Peduli Kampung Aik Seruk juga sempat mendesak kepala desa untuk mencabut SKT. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum. Pengurus forum dan warga pun meminta DPRD Belitung mencarikan jalan keluar serta mengharapkan lahan tersebut dapat dikembalikan kepada pemerintah desa dan kembali kepada masyarakat. Dalam RDP yang berlangsung di DPRD Belitung ini juga turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Belitung dan juga pejabat daerah termasuk juga pemerintah desa dan kecamatan.
Dan dari pertemuan yang dilakukan ini belum dapat diambil keputusan karena ketidakhadiran dari perwakilan dari perusahaan tambang kaolin, serta masih dibutuhkan informasi lebih lanjut mengenai surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan SKT dan informasi lainnya. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Belitung, Syamsir, mengatakan masih akan menggelar pertemuan kembali dengan mengundang seluruh pihak yang terlibat pada kasus sengketa lahan ini, baik dari warga dan juga Forum Peduli Kampung Aiseru, pemerintah desa, termasuk perwakilan perusahaan dan pejabat daerah. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adel dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Angkutan Sungai, Danau, dan Perairan atau ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat menyiapkan 14 unit armada penyeberangan menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. 14 unit armada itu terdiri dari 14 kapal feri reguler. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Yuranda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yuranda. Baik, Firda dan Tribuners, bisa saya sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemarin ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Kabupaten Bangka Barat menyiapkan 14 armada penyeberangan kapal feri reguler jelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian. DM ASDP Pelabuhan Tanjung Kalian mengatakan, Christopher Samosir mengatakan 14 kapal penyeberangan itu disiapkan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menambahkan jumlah keberangkatan. Kalau peningkatan jumlah penumpang, kami akan tambah trip menjadi 11 trip. Kalau sangat padat, bisa 14 trip. Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah Sumatera Selatan. Ujar Christopher. Christopher memprediksi puncak arus keberangkatan penumpang di Pelabuhan Tanjung Kalian ini terjadi pada Jumat 23 Desember 2022 sampai dengan Sabtu 24 Desember 2022. Christopher juga memastikan bakal memanfaatkan lahan buffer zone untuk checkpoint. Lahan milik pemerintah Kabupaten Bangka Barat itu dimaksimalkan guna posko kendaraan serta menambah daya tampung kendaraan agar tidak menumpuk di Pelabuhan Tanjung Kalian. Kata Christopher, hal tersebut dilakukan agar tidak terjadinya penumpukan hingga mengular ke jalan raya. Pasalnya diprediksikan jumlah jelang hari Natal dan Tahun Baru ini bakal terjadi lonjakan penumpang. Lonjakan penumpang itu terjadi hampir 70% dibandingkan tahun kemarin. Selain penumpang, Christopher juga menyebut ada peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi di Pelabuhan SDP Tanjung Kalian, yang menyebabkan pelabuhan yang menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Provinsi Sumatera Selatan. Dia juga mengimbau kepada para penumpang agar menyiapkan alat pembayaran non tunai sehingga tidak terjadinya penumpukan di loket pembayaran. Begitu rekan Firda yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 45 hotel dengan 2.363 kamar di Kabupaten Serang diperkirakan penuh saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2023. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anasdi Satya. Kawasan wisata Pantai Anyer dan Cinangka di Kabupaten Serang masih menjadi tempat andalan bagi para wisatawan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Milda Niati yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada dapat dilaporkan bahwa sebanyak 45 hotel di wilayah Kabupaten Serang sudah siap siaga menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu juga pihak di Disporapar Kabupaten Serang menyampaikan bahwa sebanyak 2.363 kamar di Kabupaten Serang diperkirakan penuh mencapai 100% menjelang Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, pihak Disporapar juga saat ini sedang
mempersiapkan menghadapi tingkat kunjungan wisatawan yang hendak berlibur ke wilayah Anyer dan juga sekitarnya. Sementara itu, Anyer dan juga wilayah Cinangka masih menjadi primadona bagi para wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Serang. Pihaknya juga saat ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, Balawista, BPBD, dan jajarannya untuk mengantisipasi adanya korban jiwa menjelang Natal dan Tahun Baru. Pihaknya juga berharap dengan Natal dan Tahun Baru ini semoga tidak ada korban jiwa atau zero accident. Demikian rekan yang dapat disampaikan oleh reporter Tribun Banten. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Milda dari Tribun Banten atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Terancam tak dapat pulang kampung, puluhan warga Batam menggeruduk kantor Pelni Cabang Batam pada Senin 19 Desember. Loket penjualan tiket bahkan belum dibuka, namun pengunjung sudah standby menunggu di kawasan kantor Pelni Sekupang berharap mendapatkan tiket. Beberapa pengunjung mengaku sudah bolak-balik mendatangi kantor Pelni, namun hasilnya menuai kekecewaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Beres Numan Tobing yang akan melaporkannya. Silakan rekan Beres. Baik, selamat siang rekan Firda. Selamat siang Tribuner. Perlu kami informasikan, memasuki akhir tahun ataupun menjelang momen Natal dan Tahun Baru, kapal Pelni masih menjadi primadona untuk masyarakat Batam, begitu. Karena memang notabene Batam ke Kepulauan Riau hanya bisa diakses melalui jalur laut dan jalur udara. Jadi peristiwa kemarin begitu, banyak warga Batam yang merasa kecewa ataupun menuai kecewaan lantaran kapal selut Pelni tak mampu mengangkut seluruh penumpang yang ingin melakukan mudik begitu. Jadi banyak warga yang tidak mendapatkan tiket pelayaran dengan tujuan lebih dominan mereka ke Belawan, Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi warga berbondong-bondong sejak pagi hari, bahkan hingga siang, ataupun loket belum dibuka, warga sudah menanti, menunggu di pintu loket begitu. Namun tiket tak lagi tersedia. Bahkan petugas loket sudah menyampaikan informasi tidak adanya ataupun tidak tersedia lagi tiket. Namun warga masih tetap bertahan menunggu begitu. Nah, jadi ada kapal tambahan memang dari Pelni Pusat, namun itu pun tak mampu untuk menampung mengcover jumlah warga Batam yang ingin melakukan mudik begitu. Nah, akhirnya warga seperti yang kita lihat langsung menggeruduk kantor Pelni begitu, mendatangi kepala Pelni untuk mempertanyakan dan mengharapkan akan adanya kapal tambahan. Nah, setelah dilakukan serangkaian demonstrasi kecil-kecilan begitu, akhirnya Pelni Pusat pun membuka non-seat begitu untuk warga penumpang yang belum mendapatkan tiket. Mungkin demikian rekan Firda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan Beres Numan Tobing atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Ononi 2 lantaran masih tidak terima dengan hasil Pilkades yang terjadi pada November silam. Aksi tersebut mereka langsungkan saat pelantikan 74 kepala desa se-Kabupaten Kupang di kantor Bupati Kupang pada Senin 19 Desember. Sekitar 95 warga masyarakat Desa Ononi 2 Kecamatan Amarsi ikut tergabung dalam aksi damai dengan Pospera Kabupaten Kupang meminta agar hasil Pilkades desa tersebut dibatalkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang. Ada Rian Tapehan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan aksi unjuk rasa kembali dilakukan oleh masyarakat Desa Ononi 2 lantaran tidak terima dengan hasil Pilkades yang berlangsung secara serentak di 74 desa di Kabupaten Kupang pada
7 November silam. Aksi tersebut mereka langsungkan bertepatan dengan pelantikan ke-74 kepala desa yang telah terpilih di halaman Civic Center Kabupaten Kupang di Oelamasi pada Senin 19 Desember kemarin. Sekitar 95 warga masyarakat Desa Oenoni 2 Kecamatan Amarasi ikut tergabung dalam aksi damai dengan salah satu aliansi Pospera Kabupaten Kupang. Mereka meminta agar hasil Pilkades Desa Oenoni tersebut dibatalkan. Namun aksi mereka mendapat pengamanan ketat dari pasukan pengamanan Polres Kupang dan berakhir dengan damai dan aman setelah diberikan pengertian oleh petugas polisi. Aksi tersebut merupakan kali keduanya dilakukan oleh masyarakat Desa Oenoni setelah sebelumnya pada Kamis 15 Desember kemarin sekitar puluhan masyarakat juga yang pertama kali datang mendatangi kantor Bupati Kupang dengan melakukan aksi damai. Jumlah mereka sekitar 70-an orang yang bersama dengan Pospera Kabupaten Kupang tiba dengan 4 mobil dan 6 sepeda motor yang dikawal oleh Satlantas bersama Polres Amarasi. Bersama Perjuangan Rakyat Pospera Kabupaten Kupang, mereka melakukan orasi di depan kantor Bupati Kupang. Mereka disambut oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang Charles Pani di teras kantor Bupati, dan dalam tuntutan mereka seperti yang disampaikan Nopem Nanu, dan Tobias Pae, mereka menuntut agar hasil Pilkades tersebut dibatalkan sebab mereka menduga ada oknum panitia Pilkades yang memanipulasi data dalam pelaksanaan Pilkades di Desa Oenoni 2. Bahkan lewat spanduk yang mereka bawa bertuliskan copot Kadis PMD, lawan segala bentuk ketidakadilan, RIP demokrasi, tindak tegas oknum yang mencederai Pilkades Desa Oenoni 2, Pilkades Desa Oenoni 2 cacat demokrasi, keadilan segera ditegakkan dan segera batalkan hasil Pilkades Oenoni 2. Menanggapi itu, Kades PMD meminta beberapa perwakilan aksi agar bertemu dengan PLT Sekda Kabupaten Kupang agar bisa melakukan dialog untuk mendapatkan tanggapan dari pemerintah Kabupaten Kupang. Untuk itu mereka mengutus sebanyak 6 perwakilan massa dan diterima di ruang rapat Bupati Kupang dan diterima oleh Kepala Badan PPKAD Rima Salean. Masih dengan tuntutan yang sama, mereka minta agar pelantikan Kepala Desa Oenoni 2 ditunda. Namun kemarin Bupati Kupang akhirnya tetap melantik Kepala Desa Oenoni 2 dan Kepala Desa di tahun depan. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sesuai data terbaru pada November 2022, jumlah kasus stunting di Kota Jayapura, Papua mencapai 1.437 orang. Hal itu diungkapkan oleh penjabat Wali Kota Jayapura, Frans WK, dalam pertemuan review kinerja tahunan Aksi Integrasi Stunting Kota Jayapura di Abipura beberapa waktu lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Aldi Bimantara yang akan melaporkannya. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Firda dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini memang berdasarkan update kondisi terbaru, data terbaru per bulan November 2022 kemarin, Firda dan juga Tribuners, jumlah kasus stunting di Kota Jayapura ini tercatat mencapai 1.437 orang.
Dan Firda dan juga Tribuners, dalam kesempatan tersebut dilakukan evaluasi penanganan stunting untuk Kota Jayapura dan sekitarnya, dan dipimpin langsung oleh penjabat Wali Kota Jayapura Franz PK pada salah satu hotel yang ada di kawasan distrik AB Pura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Firda dan juga Tribuners, memang seperti sudah diinformasikan sebelumnya bahwa dari data rekap balita stunting yang mengalami stunting begitu per November 2022, khususnya di Kota Jayapura yang pihak kami terima ini menunjukkan total kasus stunting sebanyak 1.437 anak dan 13.467 balita atau sekiranya 10,67%. Dan untuk kasus stunting yang tertinggi ini terjadi ataupun berada di Kelurahan Ardipura, yakni sebanyak 1.425 orang, dan yang paling terendah di Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, hanya ada 23 orang begitu. Firda dan juga Tribuners, dapat kami informasikan pula bahwa melalui rapat evaluasi stunting tersebut, diketahui pula bahwa kasus stunting tertinggi pada anak di Kelurahan Gurabesti ini terdapat 145 orang, dan yang paling terendah berada di Kampung Tobati, hanya ada 1 orang. Dalam kesempatan wawancara kepada awak media, Firda dan juga Tribuners, penjabat Wali Kota Jayapura Franz PK mengatakan bahwa pihaknya akan terus berfokus pada penurunan angka stunting yang ada di Kota Jayapura, dan kedepannya akan terus mendorong terkait juga dengan penyusunan rencana strategis penanganan dan penurunan stunting di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Franz mengatakan memang sudah sesuai agenda pemerintah Kota Jayapura, khususnya yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting, melakukan review sebagai evaluasi mengenai penanganan kasus stunting di Kota Jayapura. Dan pihaknya mengharapkan dari review ini, Firda dan juga Tribuners dapat menemukan berbagai solusi-solusi terkini dan juga situasional terkait dengan upaya yang harus dilakukan tim penanganan stunting ataupun pemerintah Kota Jayapura dalam menurunkan angka stunting ataupun mewujudkan Kota Jayapura bebas stunting pada anak dan juga balita di tahun-tahun berikutnya. Kita doakan bersama, Firda dan juga Tribuners, usaha ataupun upaya dari Pemkot Jayapura dalam memberantas kasus stunting pada anak dan balita di Bumi Cendrawasih. Dari Kota Jayapura, Papua, Aldi Bimantara, Tribun Papua melaporkan. Kembali ke Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Aldi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari penjabat Wali Kota Jayapura Franz PK dan juga Kadis Kesehatan Kota Jayapura Dr. Ninyo Mansri Antari. Berikut liputannya untuk Anda. Percepatan penurunan stunting di review dan evaluasi terhadap stunting di Kota Jayapura tahun 2022. Dari data terakhir tahun bulan November, jumlah kasus stunting di Kota Jayapura itu ada 1.437. Itu kategori itu dievaluasi strategi penanganan 2022 ini tidak diberi dampak sebelumnya kasus. Berusaha untuk menekan angka di Kota Jayapura karena kita yang mengukur di Dinas Kesehatan yang mengukur apakah stunting itu ada atau enggak, itu melalui aplikasi elektronik pencatatan pelaporan berbasis gizi masyarakat atau EPIGDR-nya. Jadi di Kota Jayapura memang banyak persoalan yang harus kita tangani sedikit demi sedikit sehingga betul-betul bisa clear. Jadi sekitar 25.000 balita kita ya semua ditimbangkan begitu. Jadi tentu yang menjadi perhatian kita adalah perlindungan ketahanan hidup. Jadi itu harusnya memang rutin kita timbang, rutin kita pantau tumbuh kembangnya, kita ukur tinggi badannya supaya kita bisa mendapatkan atau mendeteksi secara. Partai Koalisi Gerindra dan PKB akan membentuk sekretariat bersama sebagai penguatan koalisi. Hal itu disampaikan juru bicara DPD Gerindra Maluku Utara, Ihi Sukardi Hussein saat ditemui di ruang kerjanya pada Senin 19 Desember. Pembentukan sekretariat bersama dimulai dari DPP dan akan diagendakan peresmian sekretariat bersama
akan ditindaklanjuti ke provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Nantinya akan diawali dengan peresmian di kantor DPP Partai Gerindra dan Partai PKB. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Amri Besi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amri. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan Partai Koalisi Gerindra dan PKB bakal bentuk sekretariat bersama sebagai penguatan koalisi. Hal itu disampaikan juru bicara DPD Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi Husein, kepada Tribun Ternate.com saat ditemui di ruang kerjanya. Ya, pembentukan sekretaris bersama dimulai dari DPP dan akan diagendakan bersama. Sekretaris bersama itu akan ditindaklanjuti di provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Iki Sukardi selaku juru bicara bahwa termaksud di Maluku Utara salah satu poin adalah membicarakan terkait sekretariat bersama program yang akan dilakukan saat bersama-sama dalam konteks koalisi. Selain itu, terlebih dahulu diawali dengan peresmian di kantor DPP, Partai Gerindra dan Partai PKB. Setelah itu akan ditindaklanjuti khususnya di Maluku Utara sampai pada DPC Partai Gerindra Maluku Utara. Dan perlu diketahui bahwa sejauh ini Partai Koalisi Gerindra dan PKB beberapa bulan yang lalu sempat mendatangi kantor PKB untuk menjalankan silaturahmi dan membincang terkait dengan kemenangan untuk di momentum 2024. Nah, perlu diketahui Tribuners bahwa silaturahmi yang dijalankan oleh dua partai koalisi ini menjadi sebuah penguatan untuk menjemput pemilu pada 2024, sehingga Iki Sukardi menegaskan bahwa kepada seluruh DPC yang berada di 10 kabupaten kota Maluku Utara agar memperkuat barisan untuk bagaimana menyambut pada pemilu 2024. Ya, itu yang mungkin dapat kami sampaikan, Bunda. Baik, terima kasih rekan Amri Besi dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari juru bicara DPD Gerindra Maluku Utara, Iki Sukardi Husein. Berikut liputannya untuk Anda. Sehari sebelum pengundian nomor urut yang dilakukan oleh KPU Nasional, Presiden RI sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2022 terkait pemilu, dan di dalamnya termasuk mencantumkan bahwa nomor urut partai itu diberi keleluasaan. Jadi ada opsi begitu untuk apakah tetap menggunakan nomor urut yang lama 2019 maksudnya, atau ikut dalam perundian nomor ya, ikut bersama-sama dengan partai yang baru hasil verifikasi faktual itu, untuk bersama-sama mengambil nomor urut baru gitu. Jadi opsinya diberikan melalui Perpu itu, dua itu. Dari sekian banyak ada kurang lebih kan dulu ada 9 partai ya, 9 partai parlemen ya, yang lolos parlemen, mulai dari partai-partai yang sudah ada yang kita tahu sampai saat ini. Oh, di 2019 ya? Nah, hasil pemilu 2019 yang masuk parlemen itu ada beberapa, hampir sebagian besar tidak ikut mencabut nomor urut baru dan berkehendak untuk menggunakan nomor urut yang lama hasil pemilu 2019. Di antaranya Partai Gerindra gitu. Jadi ada beberapa partai yang lain. Danau Tempe adalah danau yang terletak di Kabupaten Wajo dan merupakan salah satu penghasil ikan tawar terbanyak di Sulawesi Selatan. Tanjung Manik, Jalan Poros Sengkang, Sidenreng, 400 meter dari kantor Bupati Wajo, Anda akan menemukan jajanan khas daerah ini, yakni ikan kering.
Ikan kering khas Danau Tempe berbeda dari ikan kering pada umumnya. Hasil dari tangkapan nelayan Danau Tempe diolah secara khas oleh warga Asorajang, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Jabal Hubais yang akan melaporkannya. Silakan rekan Jabal. Baik, terima kasih Firda dan para Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya berada di lokasi pusat penjualan ikan kering khas Danau Tempe, yaitu berlokasi di Jalan Poros Sengkang Sidenreng, Desa Asorajang, Kabupaten Wajo. Untuk saat ini saya sedang bersama dengan para pedagang ikan kering dan tentunya akan memberikan informasi mengenai apa-apa saja yang mereka jual di sini. Baik para Tribuners, di sini saya memberikan informasi bahwasanya ini adalah salah satu ciri khas orang Wajo, yaitu ciri khas orang Kabupaten Wajo, Sengkang, dan sampai saat ini masih dijaga tradisinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Danau Tempe adalah salah satu danau yang terletak di Kabupaten Wajo dan merupakan penghasil ikan tawar dan salah satu pemberi ikan tawar terbanyak di Sulawesi Selatan. Baik, untuk saat ini saya akan memberikan informasi di sini. Para pedagang mulai dari jam 6 sore sampai jam 10 malam akan menjajakan dagangannya. Dan di sini sudah banyak ikan yang terpajang di pinggir jalanan. Salah satunya ada ikan kertas yang seharga Rp50.000, dijual satu lontang. Dan untuk ikan lain ada ikan gabus, ada ikan cambang, dan tentunya ada ikan sunu. Untuk itu kepada seluruh Tribuners dimanapun Anda berada, bagi yang penikmat kuliner, harap jika Anda sedang melewati Jalan Poros Sengkang Sidenreng, cobalah untuk singgah dan membeli jajakan olahan warga di sini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kami tunggu di Wajo. Terima kasih Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Terima kasih rekan Jabal dari Tribun Timur atas laporan Anda langsung dari Wajo. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Tuti, seorang pedagang ikan kering di Wajo. Berikut liputannya untuk Anda. Saya menjual ikan kering di sini, daerah Sengkang. Ada juga ikan bungo yang sudah di packing. Ada juga ikan gabus. Ada juga ikan sunu, murah di sini ikannya, tempatnya. Ada juga bungo, kalau ini 20 satu baris, 50 ini kasih 3 baris tuh. Sama juga ikan gabus, ini juga ikan bagus. Kapal feri penyeberangan di Sungai Kapuas beberapa waktu lalu hilang kendali dan menabrak waterfront di alun-alun Kapuas, Pontianak pada Sabtu 17 Desember 2022 lalu. Pasca kejadian tersebut berdampak pada arus lalu lintas kota Pontianak. Seluruh penggunaan penyeberangan kapal feri tersebut terpaksa harus melewati jembatan Kapuas 1. Pasca insiden tertabraknya kapal penyeberangan feri, sementara ini arus lalu lintas terpaksa harus dialihkan melalui jembatan Kapuas 1 dan operasional penyeberangan kapal feri dihentikan sementara sampai perbaikan kapal tersebut diselesaikan. Sementara itu, hasil pantauan dari Tribun Network, saat ini kondisi arus lalu lintas masih tergolong ramai lancar. Sebelumnya terjadi penghentian sementara operasional kapal penyeberangan. Arus lalu lintas di sekitar jembatan Kapuas 1 ini sering terjadi kemacetan pada waktu tertentu seperti jam pulangnya karyawan. Di sisi lain, jembatan Kapuas 1 saat ini juga sedang dilakukan pengerjaan duplikasi di jembatan Kapuas 1. Benar, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dibantu host Yesi Winata. Dan akhirnya saya Firda Ananda, beserta kru bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gagoan atau Bukit Gagoan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan. Dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Kali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana, dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gaguan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir. Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Paninggahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir, dan beberapa tiang pegangan untuk
jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana Dang Daun, ada Gunung Tambora. Ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan. Aduh, ya. Ya, Danau Singkara ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rimbunan pohon dan hutan. Danau Singkara terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam. Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is, raided by the police, the female boarding house resident in Bandar Lampung has said tourists and died. A woman who lived in a boarding house in Bandar Lampung suddenly died when she was raided by the police officer from the Central Lampung Police. Lampung Police, the sudden death of the woman boarding house in Bandar Lampung caused an uproar. What else happened during the raid carried out by the Central Lampung Police? It is not yet for the content that the case involved a woman in Bandar Lampung City in a boarding house in Bandar Lampung until she was raided by the Central Police. The raid took place in a boarding house at the Seribau Sukarame. The raid took place in a boarding house at the Bandar Lampung. The woman who died was having convulsions when the police from the Central Lampung Police visited her boarding house on the Seribau Sukarame. However, the exact cause of the death of the woman named Nani Indriani is not known in the boarding room on the Seribau Sukarame, Bandar Lampung. Hadan Sukarame, Siti Holika,
She said they entered when the police from Central Lampung concluded a search for the boarding house and the were victim in the wait. According to the sales were declared in the first instance from the phone related to the case in the Central Lampung City Police in the scam out location. The next news is by fact of the Unhas deadly took of the war. The University incident occurred when Hasanuddin University Alumni Association held a record-breaking Muri tag for war event for the 50 people in the Sunday yesterday. One person was reported died in the event was in progress. The victim suffered in serious head injuries after being pulled by a rope. In addition, the tag told the number of participants were injured. No police included in the investigation into deadly took war case Unhas. The following are complained and viral social media. Based on investigation by the tribunews.com, footage of the incident has circulated on social media. Like the recording of blood by the Instagram account at the beginning in the video, the victim is seen laying a pool of blood. The participant picnic and three blooded participant picnic on the Triumphant Valley. The victim was seen lying near to driver was a really bad victim who is invited as a Masita. He registered a incident balap Perijas Village, Rupuji District, Makassar City, Sulawesi. Chronology of the events. Muhammad Fahmi Erwin, one of participants in the took of war, gave this testimony. He said incident happened so far. Initially, the participant had help groups from the fourth side, preparing to fight for the strengths and met for the fighting bunch backwards, and the victim had of the considerate fighting the road. As a result, the victim suffered injuries, which is contemplating an explanation the commit. A took forward competition organization by the Hasanuddin University Alumni Association in Sulawesi, which will break the record for Indonesia World Record Museum included 5,000 people. One participant died and several others are injured. The Unhas in the social Committee Marcelin opened the voice regarding the overnight incident. His participant with the beginning was attacking selfie with other participant. While the taking selfie, the victim was pulled a rope. Marcelin on occasion with also denied information about the brew crew. The next news is Polri in the recruit discuss exhorting to the restorative justice. Is on 14 years old resident of Lembagu, Kutochot, Gile District, Aceh, who became a victim of fraud with the exorcist model carried out by the GU, 28 years old resident of the Rantang Rapuh, Pau District, Aceh, Tamiang. Where Joe Khalid Isam with the victim was describing the perpetrator's wife, head of the Aceh Police, Adjutant Commissioner Police Korli Saputra Bastaban. He told the Criminal Investigation Unit, Adjutant Commissioner Police Fardian Chandra said, at the time Joe said at the money for the pitch of the compensation for the perpetrators, then perpetrators admitted that he was at Army of Indonesia and asked the victim to send money in a 5-stage of delivery. After tracking down the whereabouts of the perpetrators, his party and went to Aceh Tamiang, found well addressed with the perpetrator of Charlie Octareza. After being secured on the Friday, the victim and representative of the perpetrators come on the Aceh Police to carry out restorative justice development, namely making peace as a family in the restorative justice room at the Aceh
Police Criminal Investigation Unit. The next news is strong wind blame to big terrorists on the Bangka Limau Street beach. Strong winds hit along in the heavy rain in the Batu Limau beach area Tur Bali, Bangka Regency on the Saturday early morning. As a result, a large tree actually collapsed when the tree fell shop owner by the Sumi, 14 years old, a resident of Tola, Bali, South Bangka, and was badly damaged in the Edenses court at Ron average weather conditional vessel India raining heavily for several hours. As a result, in the strong wind incident, the shop with Sumisal was badly damaged and suffered a loss on tens of millions and equipment no longer to use. Firefighters and South Bangka Disaster Management together with residents cleaning up the worst hit by the tree due to being hit in the strong wind. Sumi also died that due to incident, she could not return to selling usual because the tool used not longer used. Apart from the hope for the assistance for the local government for the Clement tree has been him expectedly since a shop in the place for his daily livelihood. The next news is Karawang Culture Village in by strong wind dozen of tree of Portnoy. The Karawang Regency Fire Department team evacuated fallen tree in Culture Village of Wadas Village, Telukumba, District Karawang Regency on the Monday. Dozens of trees in the Karawang Culture Village after being hit by the stormy wind on the Sunday yesterday. Roman explained that the Karawang Culture Village there was about 15 fallen trees in addition and about roof tree building were blown. He explained in the process of evacuating of the fallen tree, 2 teams were deployed with a totally 10 personnel. His party also coordinated with the Department of the Environment, the Office of the Tourist and Culture of Karawang and Karawang Finance. Finally, he applied the public to furnish tall trees to prevent and from the falling, including 3 other older battles, so it's better can be trimmed and trimmed down. The next news is Bima Arya Sida in the Bogor Mini Zoo. The Mayor of Bogor, Bima Arya, considered a sitting inspection of the Bogor Mini Zoo, which is located in the Pamongan, West Bogor District, Bogor Regency on Friday. This inspection was carried out after that of 2 monkeys in Bogor City cage incident went viral on social media. Based on Tribun News Bogor, monitoring the location, Bima Arya was compiled by the Tribun West Java Natural Research Conservation Agency this time. Bima Arya is badly and location count the 2 monkey died. Not only facing monkey cats, he also had the time toward the various animal cages kept to the manager. However, Bima Arya was confused because the monkey cat was greatly empty. Some as the monkey that were viral incident on social media were still visible when they were inspected by the number of persons in the city Bogor, they were not there. The monkey, the victim estimate to number 9, were not to catch for the Bima Arya made in inspection. Bima Arya badly asked the manager where other monkey had been. And the last news is, University of Lampung has a bad image. VEB lecturer hope the new counselor can be restored a good name.
University of Lampung now has a bad image following the corruption case of the former Chancellor of University of Lampung, Karo Mani, who was arrested in the case and something time ago. Because Unila name has been turned in as Unila in lecture, Ambia hoped that the lecture candidate for the Chancellor University of Lampung, who will later election restores and good image the University of Lampung. Universitas Lampung today held even confirmation and of the propastic consideror of the multi-post building of the University of Lampung, Bandar Lampung. Times lecture considered University of Lampung, which was attended in the 8th pro-passive candidate will be compliant in possession of the number 1 person in the University of Lampung. The election of the Chancellor University of Lampung replaced Karobani was involved in the very case. The election for the Chancellor University of Lampung was considered by the initial schedule, which was planning to start in April-May 2023. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Ashaifa. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 20 Desember 2022. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Pemerintah Desa Mepar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau membuat festival seni dan budaya yang digerakkan oleh pemuda Karang Taruna. Festival ini dimulai dengan kemeriahan permainan rakyat, yakni lomba dayung sampan yang menyita antusias warga setempat. Sorak-sorai warga saat lomba ini berlangsung di pelataran Pulau Mepar. Tanya bagi laki-laki, lomba dayung sampan ini juga diikuti dengan semangat kaum perempuan. Setidaknya ada 17 tim yang mengikuti kompetisi dayung sampan ini, Tribuners. Dan bagaimana kemeriahannya akan dilaporkan oleh rekan Febri Yonda dari Tribun Batam. Silakan rekan Febri. Baik, terima kasih rekan Ariska Tribuners. Perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Lingga untuk melaporkan langsung yang mana Desa Wisata Mepar ini mengadakan sebuah festival seni dan budaya yang menghadirkan dengan permulaan mereka yaitu permainan rakyat dayung sampan tradisional. Nah, Tribuners semua, dayung sampan tradisional ini pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah Desa Mepar ini, yang mana ini merupakan sebagai daya tarik bagi wisatawan ya, karena memang Desa Mepar sendiri itu memiliki potensi wisata sejarah yang ada di Kabupaten Lingga, yang mana Pulau Mepar sendiri itu merupakan bekas benteng pertahanan Kerajaan Riau Lingga pada masanya. Dan dibuat saat ini memang untuk perlombaan dayung sampan ini merupakan permulaan dari festival seni dan budaya ini, Tribuners. Yang mana untuk perlombaan ini menyita banyak sekali perhatian masyarakat yang antusias mengikuti atau sekedar menyaksikan, memberikan semangat bagi para tim yang bertanding. Jadi di sini ada 17 tim, itu dari 12 tim dari pria dan 5 tim dari perempuan, yang mana untuk masing-masing tim ini, masing-masing satu sampan ini terdiri dari 3 peserta. Jadi mereka memacu adrenalin dari start hingga balik lagi ke
ke tempat semulanya. Nah, Tribuners, untuk lomba dayung sampan ini memang peserta yang memakai dayung sampan ini merupakan sampan yang berasal dari warga itu sendiri ya, Tribuners. Dan memang saat ini selain dayung sampan ini, mereka juga melanjutkan dengan festival seni dan budaya lainnya yang akan berlangsung pada hari ini, mulai sore nanti hingga malam nanti, yaitu dengan permainan rakyat lainnya. Itu ada sebuah ambung gila, yang mana permainan ambung gila sudah masuk permainan terkenal ya di wilayah Kabupaten Lingga, dan juga sudah masuk dalam wisata budaya tak benda, dan dilanjutkan dengan seni-seni lainnya. Begitu rekan Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Febrianda dari Tribun Batam. Tribuners, event Akbar Denpasar Festival akan segera digelar, tepatnya pada tanggal 21 hingga 25 Desember 2022 di kawasan Heritage Jalan Gajah Mada dan Lapangan Puputan Badung. Dalam event yang berlangsung selama 5 hari berturut-turut ini, rencananya akan melibatkan sebanyak 622 musisi. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang dikeluarkan untuk event ini pun cukup fantastis, yakni mencapai 3,69 miliar. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Putu Supartika dari Tribun Bali. Silakan rekan Putu. Baik, terima kasih Ariska. Saya melaporkan langsung dari Kota Denpasar. Dapat saya sampaikan bahwa untuk persiapan Denpasar Festival sendiri sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu di Kota Denpasar ini. Kita ketahui bahwa event Denpasar Festival ini digelar setiap tahun, dan untuk kali ini adalah pertama setelah 2 tahun berlalu yang digelar hybrid karena pandemi COVID-19. Dan dalam pelaksanaannya kali ini merupakan Denpasar Festival yang ke-15, di mana untuk pelaksanaan ini, anggaran yang disiapkan oleh Pemkot Denpasar mencapai 3,69 miliar rupiah, di mana pelaksanaan Denpasar Festival ini digelar selama 5 hari, yakni mulai tanggal 21 sampai 25 Desember 2022. Untuk diketahui bahwa sebelumnya Denpasar Festival sendiri digelar di tanggal 26 sampai tanggal 31 Desember 2022 di tahun berjalan. Namun untuk kali ini Denpasar Festival lebih dimajukan lagi karena terkait dengan beberapa alasan, misalnya biar pegawai atau PNS di Kota Denpasar bisa juga menikmati tahun baru. Dalam pelaksanaan Denpasar Festival ini dilibatkan ribuan seniman, dan itu juga dilibatkan 622 musisi dan 161 stand UMKM. Untuk pelaksanaan sendiri dipusatkan di kawasan Caturmuka Kota Denpasar, di mana dalam pelaksanaan ini akan dilakukan penutupan jalan dari mulai tanggal 21 Desember hingga tanggal 26 Desember 2022. Ada beberapa ruas jalan yang ditutup, ya, diantaranya ruas jalan utama di Jalan Gajah Mada Timur dan juga di Jalan Veteran Denpasar. Sementara untuk mata acara yang ditampilkan selama pelaksanaan Denpasar Festival ini ada berbagai macam, mulai dari seni, baik seni tradisional maupun seni modern. Ada juga hiburan, baik dari hiburan tradisional seperti bondres atau hiburan berupa humor dalam bahasa Bali. Selanjutnya juga ada penampilan beberapa band, baik band lokal maupun band yang cukup dikenal di Bali. Selain itu ada juga film, festival film, juga ada festival fotografi, dan beberapa UMKM yang ada di Kota Denpasar yang turut memeriahkan acara Denpasar Festival yang ke-15 ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Balik ke studio. Baik, rekan Putu Supartika dari Tribun Bali, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, di area pertokoan dan pusat kuliner Pujasera Simpang Kara Kota Batam terdapat stand kuliner baru, yakni Odeng Maknyos Tribuners. Sesuai namanya, objek kuliner yang satu ini menawarkan odeng atau jajanan seafood ala Korea. Meski baru dibuka pada 19 Desember 2022 lalu, kedai kaki lima ini sudah banyak diserbu pengunjung. Dan untuk mengetahui cita rasa dari kuliner odeng ini, kita sudah tersambung dengan rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam. Silakan rekan Hening. Baik, terima kasih rekan Ariska. Baik, Tribuners semua melaporkan dari Kota Batam. Bagi Tribuners yang pecinta jajanan Korea, terutama di Batam, saat ini sudah dibuka satu lagi pilihan jajanan yang sangat enak dari UMKM di Kota Batam. Namanya adalah Odeng Maknyos. Jadi stand yang bernuansa biru ini
didirikan di area pertokoan pusat kuliner Pujasera Golden Land di daerah Simbangkara, Batam Center, Kota Batam. Dan stand jajanan ini menyediakan berbagai olahan sate-satean dari seafood ala Korea yang biasa dikenal dengan odeng. Nah, jajanan ini berbentuk seperti camilan kecil atau kue beraneka rasa yang terdiri dari olahan seafood, mulai dari bakso ikan, pempek ikan, sosis, crab stick, dan masih banyak lagi. Nah, stand kuliner ini konsepnya prasmanan, jadi Tribuners yang datang bisa langsung mengambil pilihan jajanan odeng yang disuka. Kemudian nanti pilihan camilan tersebut bisa direbus dengan menggunakan kuah tom yum yang asam dan segar. Nah, kemudian Tribuners juga bisa memilih berbagai bumbu tambahan seperti jeruk nipis, bawang goreng, cabai hijau, dan lain sebagainya. Nah, salah satu staf dari Odeng Maknyus mengatakan bahwa konsep dari menjual jajanan kekinian ala Korea ini memang dipilih karena saat ini trennya juga sedang meningkat. Jadi di Kota Batam sendiri banyak anak muda yang memang mencari aneka jajanan khas bercita rasa oriental seperti dari Korea, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian harga yang ditawarkan untuk produk-produk atau jajanan yang ada di Odeng Maknyus ini juga cukup terjangkau, Tribuners, yakni dari kisaran Rp2.000 sampai dengan Rp9.000 per tusuknya. Nah, kemarin ini 11 Desember 2022 yang mana pada saat itu juga diadakan khusus 50% untuk semua pilihan produk odeng yang dijual di sini. Nah, di stand ini juga ada tawaran aneka minuman yang bisa nah, walaupun berkunjung pasti merupakan banyak sekali pengunjung yang memenuhi jajanan yang di kampung Pujasera Golden itu. Nah, stand ini sendiri dibuka setiap hari sore dengan kehadiran stand Odeng Maknyus ini menambah aneka kekinian khas Korea yang ada di Kota Batam. Nah, bagi Tribuners yang penasaran bisa langsung datang ke lokasi Pujasera Golden Land Pangkara Batam Center Kota Batam. Terima kasih. Baik, rekan Hening Sekar Utami dari Tribun Batam, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, dalam rangka menyambut peringatan Hari Ibu ke-94, Pemprov Sulawesi Utara menggelar lomba fashion show kebaya. Tepatnya di Aula Mapalus Kantor Gubernur pada Senin 19 Desember 2022. Sesuai namanya, lomba fashion show kebaya ini menampilkan beragam jenis budaya, maksud kami jenis busana kebaya. Dalam lomba ini, ibu-ibu anggota Dharma Wanita Pemprov Sulut pun turut serta memeriahkan dengan menjadi peserta lomba. Dan bagaimana kemeriahan lomba ini akan disampaikan oleh rekan Rio Nur dari Tribun Manado. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Ariska. Jadi dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember 2022, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengadakan peringatan Hari Ibu, di mana salah satu diantaranya dengan mengadakan lomba kebaya khas Nusantara. Jadi di sini ibu-ibu dari Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Utara tampil sebagai peserta dari lomba tersebut, di mana ada sekitar belasan ibu-ibu dengan beragam jenis kebaya dari Nusantara ikut dalam fashion show. Jadi di sini panitia sudah menyiapkan 3 juri untuk menilai peserta yang nantinya akan menjadi terbaik atau menjadi juara
pada lomba fashion show kebaya ini, di mana yang dinilai dari fashion show ini adalah terkait busananya kebaya, kemudian terkait juga dengan aksesoris yang digunakan, kemudian terkait juga dengan gaya atau bagaimana catwalk di lomba ini. Kemudian semuanya akan dikompilasi dan akan kemudian diberikan juara 3 terbaik dari para ibu-ibu yang mengikuti lomba tersebut. Memang acara ini dihadiri juga oleh Wakil Gubernur, dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Bapak Stephen Kando, kemudian ada juga Ketua TPPKK atau istri dari Gubernur oleh Nokambe, Ibu Rika Wahid Tambutan hadir membuka kegiatan tersebut. Kegiatan ini juga cukup mendapat antusias dan terutama dari PNS yang ada di kantor Gubernur, karena kegiatannya sendiri digelar di Aula Mapalus kantor Gubernur Sulawesi Utara. Demikian rekan Rizka. Baik rekan Rionur dari Tribun Manado, terima kasih atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali. Tribuners, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Kota Singkawang sudah dihiasi dengan berbagai pernak-pernik. Hiasan-hiasan khas Natal ini sudah terpasang di beberapa titik di Kota Singkawang. Di malam hari, lampu warna-warni juga berkilauan di lokasi hiasan-hiasan tersebut. Karena keindahannya, tak sedikit pula warga yang mengunjungi tempat-tempat hiasan tersebut untuk berfotoria Tribuners. Dan untuk mengetahui suasana di sana, ada rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak yang akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Ariska dan juga Tribuners. Pemerintah Kota Singkawang melalui Panitia Singkawang Christmas Day sudah menghiasi Kota Singkawang dengan berbagai pernak-pernik khas Natal. Nah, pernak-pernik ini dipasang di berbagai lokasi seperti di Beringin Corner, kemudian di Tugu 1001 AI, kemudian di sepanjang jalan di Ponorogo dan di lahan kosong bekas Gedung Dharma Wanita. Nah, khusus di bagian Beringin Corner, panitia menjadikan lokasi Beringin Corner ini sebagai kawasan bersalju lengkap dengan boneka salju, kemudian ada pohon Natal, lalu ada kado-kado Natal dan juga gua Natal. Nah, pada malam hari, lokasi-lokasi yang sudah dihiasi ini akan terlihat lebih indah karena banyak sekali lampu warna-warni yang ikut menghiasi lokasi Beringin Corner ini. Nah, dari pantauan kami pada malam tadi sudah banyak pengunjung yang datang ke Beringin Corner untuk berfoto maupun sekedar menikmati keindahan hiasan-hiasan Natal tersebut. Demikian Rizka, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rizky Kurnia dari Tribun Pontianak. Tribuners, saat berkunjung ke Banyuwangi, Anda akan menemukan banyak wisata alam. Satu di antaranya ada Alas Purwo, Tribuners. Namun sebelum ke Alas Purwo, biasanya wisatawan akan berkunjung ke situs Kawitan yang merupakan pintu masuknya. Situs Kawitan sendiri biasanya digunakan oleh umat Hindu sebagai tempat berdoa. Tempat ini juga dikenal memiliki banyak monyet yang berkeliaran dengan bebas, Tribuners. Dan untuk melihat lebih detail situs Kawitan ini, kita sudah tersambung dengan rekan Silvianita Widyawati dari Surya Malang. Silakan rekan Silvi. Ya, selamat sore Tribuners dan Ariska di studio. Jika kita berwisata di Taman Nasional Alas Purwo, memang ada semacam SOP untuk mengunjungi situs Kawitan. Di Kawitan dalam arti bahasa Jawa adalah awal. Jadi rombongan wisatawan biasanya mampir ke lokasi ini dan akan disambut oleh Mbak Muri, juru kunci di objek wisata ini. Tempat ini sebenarnya buat umat Hindu untuk beribadah, namun bagi masyarakat umum juga bisa mendatangi ini sebelum menjelajah atau mengeksplorasi Alas Purwo. Jadi dari keterangan Mbak Muri, masyarakat umum yang datang ke situs ini akan mendapat penjelasan dari Mbak Muri terkait
riwayatnya, dan biasanya setelah itu wisatawan akan meneruskan perjalanan ke tempat lainnya di Alas Purwo. Dan tempat ini adalah merupakan peninggalan bersejarah dari Prabu Erlangga Kediri, di mana guru spiritualnya Mpu Barada juga ada kaitan dengan situs wisata ini, situs kawitan ini. Dan dari guide akan juga menjelaskan tentang aturan-aturan yang dilarang jika masuk ke kawitan, seperti jika untuk wanita jika sedang berhalangan juga dilarang masuk. Jadi ini sebagai kearifan lokal, jadi mereka bisa menunggu di luar kawitan. Selain itu juga mereka juga memberi warning karena banyak monyet yang berkeliaran. Jadi sebaiknya tidak membawa barang-barang yang akan memancing kecurigaan dari monyet tersebut. Dari keterangan Mbak Muri, juru kunci, bahwa tumpukan bata yang ada di lokasi situs itu sempat dibawa orang, namun kemudian orang tersebut sakit dan syarat untuk sembuh adalah mengembalikan tumpukan bata di tempat itu. Setelah berlama atau mungkin sekian lama di situs itu, wisatawan bisa meneruskan perjalanan ke Savana Sadengan yang kira-kira berjalan sekitar 1,5 kilo dari lokasi kawitan. Menurut Mbak Muri, sebelum ada jalan menuju savana itu biasanya wisatawan berjalan kaki, namun dengan adanya kemudahan jalan, maka wisatawan setelah parkir dari kawitan bisa meneruskan perjalanan ke savana dengan melihat binatang liar yang masih hidup di sana lewat pos pantau. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih rekan Silvianita Widiawati dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Mbah Muri selaku juru kunci, serta Ali Saifuddin, guide Alas Purwo. Berikut liputannya untuk Anda. Dulunya dulunya masih hutan itu dapat sama petani. Ya, tahu-tahu di sini ada batu bata yang ditumpuk kanan kiri itu. Kalau tidak ditumpuk kanan kiri dikasih tutup itu diambil orang, dibawa orang di sini masak itu untuk masak itu ya bisa layak, tapi tidak bisa hidup. Tahu terus suruh kembalikan terus tidak selesai, orangnya kan sakit, ngambil batu ini terus disuruh kembalikan petunjuknya. Dan ini menurut riwayat adalah salah satu peninggalan dari Mpu Barada. Siapa Mpu Barada? Mpu Barada adalah guru spiritual dari Prabu Erlangga Kediri. Erlangga punya anak dua, kerajaan dibagi dua, Erlangga Mokso, artinya menyendiri, dan guru spiritualnya adalah Mpu Barada. Ini ditemukan oleh masyarakat kurang lebih tahun 60-an dalam bentuk gundukan batu-batu situs ini dari batu kars, batu gamping. Ini pengembangannya yang ada di barat itu, teman-teman Hindu Bali sembahyang rata-rata salah satu tujuan utamanya adalah di sini. Tribuners, berakhir pekan di Sulawesi Selatan, Anda bisa mengunjungi Sivin Camp yang ada di kaki Gunung Latimojong. Objek wisata yang dibangun oleh Pokdarwi Sirandepala ini menawarkan konsep simetri alam yang sangat memukau. Terlebih dengan adanya hulu sungai kecil yang jernih, area camp serta taman dan rumah makan membuat Sivin Camp semakin nyaman untuk dikunjungi. Dan untuk melihat detail dari tempat wisata ini, kita sudah tersambung dengan rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Silakan rekan Erlan. Baik rekan Ariska, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa dapat kami sampaikan bahwa salah satu objek wisata yang paling menarik saat ini dikunjungi oleh para wisata di Kabupaten Endang,
yaitu Sipinkem. Jadi Sipinkem ini berada di destinasi wisata untuk disembangi saat akhir pekan. Seperti waktu kami kunjungi pada hari Minggu tanggal 18 bulan 12 2022 kemarin itu, Sipinkem ini sendiri terletak di Dusun Karangan, Desa Latimojong, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Ngendrekang, Sulawesi Selatan. Objek wisata yang dibangun oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Sirandempala sejak tahun 2021 ini menawarkan konsep simetri alam yang memukau. Suasana alamnya yang memanjakan mata diselaraskan dengan perpaduan hulu sungai kecil yang jernih. Kemudian ada camp, taman yang cukup luas hingga ada rumah makan atau restoran. Nah, kawasan wisata Sipinkem ini pengunjung bisa melihat langsung kebun kopi Latimojong. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kopi yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan itu adalah kopi Ngendrekang atau kopi Latimojong. Dan desa Latimojong merupakan salah satu desa penghasil komoditas kopi Arabica terbaik di Sulawesi Selatan. Nah, di kawasan area tempat wisata ini, para pengunjung juga disuguhkan dengan udara yang sejuk sembari menikmati pemandangan alam. Menurut Ketua Pokdarwis Sirandempala Ridwan mengatakan bahwasanya kawasan wisata ini awalnya hanyalah jalur pendakian bagi para pendaki menuju ke Latimojong. Namun setelah mereka mengikuti pelatihan Sadar Wisata, akhirnya muncul inisiatif untuk membangun tempat wisata ini. Meski terbilang masih baru, namun sudah ada beberapa fasilitas disediakan oleh para pengelola. Selain itu tersedia juga bahan sewa tenda seperti tenda camping serta bahan karet untuk pengunjung yang ingin menyusuri sebuah sungai kecil. Tak hanya itu, rupanya tempat ini kerap dikunjungi oleh wisata dari luar negeri. Jadi bukan hanya wisatawan dari lokal saja, namun dari warga asing juga turut untuk mengunjungi area tersebut. Setiap pengunjung yang memasuki kawasan Sipinkem hanya dikenakan biaya registrasi sebesar Rp5.000. Dengan jarak tempuh dari Kecamatan Baraka menuju ke area tersebut kurang lebih 20 km. Meskipun jaraknya terbilang cukup jauh, namun begitu memasuki kawasan Desa Latimojong, para pengunjung akan ditawarkan dengan pesona keindahan pegunungan Latimojong. Kemudian wisata camp sejatinya merupakan sebuah kawasan untuk berkemah, akan tetapi keindahan panorama alamnya yang membuat hati merasa tentram dan sejuk. Nah, tempat wisata ini sangat cocok sekali untuk para keluarga yang sanak keluarga ataupun untuk teman-teman yang ingin reunian, apalagi menghabiskan liburan bersama teman sejawat ya. Saya kira cukup sekian laporan dari saya, rekan Ariska. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Dan Tribuners, rekan Erlan juga sempat melakukan wawancara dengan Ketua Pokdarwis Sirandempala Ridwan. Berikut liputannya untuk Anda. Baru terkelola saat 2 tahun terakhir dikelola oleh kelompok. Awalnya kemarin hanya di Amburadul, tetapi bimbingan dari Dispopar dan membina kita melalui kelompok 2 tahun terakhir, itulah pertama sehingga ada muncul orang berusaha ke sini. Awalnya kemarin hanya pendakian saja. Pendakian. Itu di awalnya pendakian saja di sini. Pendakian saja, orang tidak melirik, baru kita kerja bahwa ada ini persiapan kan sekarang menjadi dusun wisata Karangan. Tapi ini memang pembangunan tempat wisatanya di sini memang diinisiasi oleh pemuda di sini. Iya, inisiasi oleh pemuda di sini. Kalau untuk di desa di tempat ini apa saja fasilitas yang sudah bisa disiapkan? Ada fasilitas, ada villa, ada homestay, ada camping ground, ada toilet, ada pedagang. Berarti termasuk tenda juga disewakan begitu, Kak? Ada tenda berisi sekitar 10.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ajang balap World Superbike atau WSBK Mandalika 2022 diklaim PT ITDC memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sebab WSBK Mandalika 2022 mampu menyerap tenaga kerja, UMKM, peningkatan okupansi hotel, hingga meningkatkan omset pelaku wisata. Tak tanggung-tanggung, WSBK Mandalika 2022 telah menyerap sebanyak 1.557 orang tenaga kerja. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sinto dari tribunlombok.com. Silakan rekan Sinto. Baik, terima kasih rekan Ariska. Ya, benar sekali yang telah disampaikan tadi bahwasanya event WSBK Mandalika 2022 telah menciptakan multiplier efek yang luar biasa bagi kehidupan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Hal tersebut memang terbukti dari beberapa peningkatan, termasuk juga peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terjadi, yang dimana telah disampaikan tadi bahwasanya sebanyak 1.557 tenaga kerja ya diserap saat WSBK Mandalika, mulai dari untuk pelaksanaan di event, kemudian wasit manajemen, kemudian security dan marshal dan lain sebagainya, Tribuners. Sementara itu untuk di UMKM sendiri itu menyerap sebanyak 445 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat dalam set event Lombok Sumba Fair dan Nusantara Festival, Tribuners. WSBK juga melibatkan talenta-talenta terbaik dari Nusa Tenggara Barat untuk ikut serta mengisi acara ya, terutama saat sesi pembukaan WSBK Mandalika 2022, termasuk juga saat penutupan WSBK Mandalika 2022 yang dimana ditampilkan gendang beli ya yang disiarkan langsung seluruh dunia, yang kemudian diisi oleh talenta-talenta lokal dari Nusa Tenggara Barat, Tribuners. Direktur Operasi ITDC yaitu Troy Reza Waroka mengatakan WSBK Mandalika 2022 ini menjadi contoh bagaimana sebuah atraksi atau konten pariwisata dapat memberikan dampak positif ya atau multiplier efek masyarakat maupun pelaku usaha, Tribuners. Hal tersebut tentunya ditunjukkan dengan tingginya jumlah tenaga kerja yang terserap serta peningkatan omset ya penjualan para pelaku wisata dan UMKM selama WSBK. Bukan hanya itu ya, Tribuners ya, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI NTB yaitu Nika Tutwolini mengungkapkan memang selama event WSBK Mandalika okupansi atau terisinya hotel di Lombok Tengah mencapai rata-rata 60% selama event WSBK, yang dimana pada hari biasanya itu hanya sekitar 30% rata-rata ya pada hari biasa. Hal senada juga diungkapkan oleh Mulyadi dari Perhimpunan Asosiasi Travel Mandalika yang mengungkapkan bahwasanya pelaku pariwisata di bidang jasa penyesuaian transportasi juga mendapatkan kecipratan ya dampak positif dari penyelenggaraan WSBK Mandalika 2022, Tribuners. Yang dimana dalam hal ini pendapatan selama event WSBK Mandalika 2022 diprediksi mencapai Rp157 hingga 200 juta rupiah, Tribuners. Sementara pada hari-hari biasanya itu hanya sekitar 70 sampai 87 juta rupiah, Tribuners, begitu. Sebagai informasi saja, Tribuners, bahwasanya WSBK Mandalika 2022 akan dilangsungkan pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2023 dan MotoGP Mandalika 2023 akan diselenggara pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023. Tentunya kedua event besar internasional ini akan kembali memberikan multiplier efek dan dampak positif yang luar biasa terhadap keberlangsungan pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia pada umumnya, Tribuners. Sekian rekan Ariska. Baik rekan Sinto dari tribunlombok.com, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Argentina berhasil menjadi juara Piala Dunia 2022 seusai melawan Prancis pada final 18 Desember 2022 lalu. Setelah memenangkan pertandingan, Lionel Messi, kapten timnas Argentina pun menerima piala dan jubah. Namun selain kemenangan Argentina, ternyata terdapat hal menarik lainnya dalam Piala Dunia 2022 Qatar.
yakni sosok yang berhasil mendapatkan sepatu emas Piala Dunia 2022. Usut punya usut, setelah dihitung rupanya Kylian Mbappe, pemain sepak bola Prancis inilah yang mendapatkan sepatu emas Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe mendapatkan sepatu emas Piala Dunia 2022 setelah ia mencetak hat-trick. Ia berhasil mengemas gol sebanyak 8 kali dan itu menjadi top skor di Piala Dunia 2022. Bahkan 8 gol yang dilakukan Kylian Mbappe ini mampu mengungguli Lionel Messi yang terhitung 7 gol. Dilansir dari tribunjogja.com, setelah menepati puncak top skor Piala Dunia 2022, Kylian Mbappe berhak meraih penghargaan sepatu emas. Kepastian itu didapatkan seusai Kylian Mbappe mencatatkan hat-trick atau 3 gol saat melawan Argentina di final Piala Dunia 2022. Diketahui sebelumnya, pertandingan Argentina dalam final Piala Dunia 2022 sudah rampung bergulir di Stadion Lusail Doha, Qatar pada Minggu 18 Desember 2022. Laga Argentina versus Prancis harus dituntaskan melalui adu penalti setelah skor 3-3 bertahan sampai pertandingan berjalan 120 menit. Dalam pertandingan tersebut, seluruh gol Prancis ke gawang Argentina dicatatkan atas nama Kylian Mbappe. Ia mencatat gol pada menit ke-80, 81, dan 118. Tambahan 3 gol saat melawan Argentina itu membuat Kylian Mbappe menjadi pemain tersubur di Piala Dunia 2022. Secara keseluruhan, Kylian Mbappe membukukan 8 gol buat timnas Prancis selama permainan di Piala Dunia 2022. Kylian Mbappe unggul atas rekan setimnya di Prancis, setimnya di Paris Saint-Germain, Lionel Messi dalam daftar top skor Piala Dunia 2022. Lionel Messi berada tepat di bawah Kylian Mbappe selesai meraih 7 gol untuk Argentina di Piala Dunia 2022. Dengan demikian, Kylian Mbappe dipastikan menjadi pemain yang menyabet penghargaan sepatu emas di Piala Dunia 2022. Seperti yang diberitakan sebelumnya Tribuners, laga final Piala Dunia 2022 pada Minggu 18 Desember 2022 lalu berhasil dimenangkan oleh timnas Argentina. Atas kemenangannya melawan timnas Prancis itu, timnas Argentina mendapatkan hadiah berupa trofi Piala Dunia 2022. Dalam selebrasi kemenangan Argentina, penyerang Argentina Lionel Messi mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Menariknya, saat menerima trofi tersebut, Lionel Messi terlihat mengenakan jubah hitam yang disebut beast. Lionel Messi sendiri mendapatkan beast dari Emir Negara Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Setelah dikenakan Lionel Messi dalam selebrasi tersebut, kini beast semakin populer di Qatar. Seorang warga negara Qatar bernama Khalifa juga mengaku telah memberikan beast kepada 2 rekannya dari Argentina. Menurut penuturan Khalifa, harga beast di Qatar kini juga mulai melambung tinggi, di mana awalnya hanya sekira 100 rial, kini naik menjadi 10.000 rial atau sekira 42 jutaan. Harga tersebut tentunya tergolong sangat tinggi. Sementara itu, dilansir dari Trend Detail, sebelumnya harga beast ada yang berkisar antara 300 rial atau
Halo, selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore edisi Selasa 20 Desember 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, inilah live update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Di depan penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menagih pertanggungjawaban Formula E yang dilaksanakan di era Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya hingga kini pihak penyelenggara belum secara resmi merilis laporan keuangan penyelenggaraan balap mobil listrik bertaraf internasional itu. Terlebih gelaran balap tersebut sudah menelan anggaran 560 miliar rupiah dari APBD DKI. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dionisius Arya dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya. Ya, Rima dan juga Tribuners, jadi memang anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menagih pertanggungjawaban laporan keuangan Formula E. Hal ini disampaikan saat Idris bertemu dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat Heru sedang melakukan kunjungan ke ruang fraksi PSI pada Senin kemarin. Idris bilang balap mobil listrik yang jadi program Gubernur Anies Baswedan ini memang jadi salah satu isu yang dikawal oleh PSI. Pasalnya sejak awal digagas, PSI menilai Gubernur Anies Baswedan terkesan tertutup dalam melakukan pelaksanaannya. Bahkan 6 bulan setelah Formula E digelar pada Juni 2022 lalu, belum ada laporan resmi yang diberikan kepada DPRD DKI Jakarta terkait keuangan dari Formula E itu sendiri. Baik itu dari pihak Pemprov DKI maupun PT Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditunjuk untuk melaksanakan Jakarta Airprix hingga saat ini belum juga memberikan laporan tersebut. Oleh karena itu, setelah Gubernur Anies Baswedan purna tugas pada Oktober lalu, PSI berharap Heru Budi bisa buka-bukaan soal laporan keuangan ini. Apalagi kontrak kerjasama Pemprov DKI dengan pihak penyelenggara Formula E masih berlaku hingga 2 tahun ke depan atau hingga 2024 mendatang. Saat dikonfirmasi terkait hal ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau banyak berkomentar. Ex-Wali Kota Jakarta Utara ini justru minta awak media menanyakan langsung perihal laporan keuangan Formula E ke Inspektorat DKI Jakarta. Demikian Rima dan juga Tribuners. Baik, terima kasih laporannya rekan Dionisius. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad. Pusat Pak Gub, waktu itu juga pernah disampaikan di dalam badan anggaran salah satu permasalahan yang mungkin Pak Ketua juga sering angkat itu sebenarnya masalah kebun kosong dan sekitarnya. Jadi ini dengan PP Kemayoran, PPKK, sebenarnya kan beberapa solusi sudah diwacanakan cuma belum tuntas nih. Kan, jadi berharap di bawah pimpinan Pak Gub juga yang menurut saya komunikasi dengan pemerintah pusat bagus gitu ya. Jadi kita bisa percepat proses itu. Ya, nah soalnya fasilitas olahraga, sumber daya air, jalan itu sama sekali mereka nggak merasakan program-program kita. Jadi wilayah Kebun Kosong, Gunung Sahari Selatan dan beberapa wilayah Kemayoran lainnya. Itu kalau di Jakarta Pusat. Terus kalau untuk terkait fasilitas publik menyambung Pak Ketua fraksi tadi sebenarnya memang jumlah sekolah di setiap kelurahan, puskesmas di setiap kelurahan, fasilitas kebudayaan, misalnya sanggar-sanggar di setiap kelurahan, gitu, terus SKKT di setiap kelurahan, itu memang jumlahnya timpang dan distribusinya nggak merata. Jadi itu menyambung dari teman-teman dan merangkum itu yang mungkin bisa dituntaskan karena sebenarnya solusinya salah satunya pengoptimalan aset. Gitu. Puncak arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, diprediksi terjadi H-2 jelang perayaan Natal 2022. Dalam periode tersebut, kenaikan jumlah penumpang dan pergerakan pesawat diperkirakan mencapai 12%. Bila dibanding dengan periode Nataru 2021 hingga 2022 mengalami peningkatan hingga 80%. Sebab hal itu dipengaruhi ketatnya peraturan soal prokes COVID-19 untuk penumpang pesawat terbang pada tahun 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ega dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan. Baik, terima kasih Rima. Betul sekali dapat dilaporkan kemarin langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Data yang didapatkan dari tribunjakarta.com dari kantor cabang utama
Bandara Soekarno-Hatta menyatakan bahwa puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 23 Desember 2022 pekan ini. Nah, data itu didapatkan berdasarkan perhitungan dan juga ramalan dari jumlah penumpang perharinya yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, pada hari kemarin, Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Dwi Ananda Wicaksana mengatakan bahwa Natal dan Tahun Baru kali ini akan dipenuhi oleh para penumpang yang hendak berlibur, juga hendak merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman, ataupun hanya sekedar menghabiskan waktu dan bersama keluarga di akhir tahun 2022. Nah, berdasarkan data yang dihimpun juga, bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 nanti diprediksikan jumlah penumpang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta akan berjumlah sekira 159.000 penumpang yang bakal terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, dan juga pergerakan pesawat mengalami kenaikan, yaitu di tanggal 23 Desember nanti diperkirakan akan ada 1.090 pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang datang dan juga pergi atau landing dan juga take off di bandara terbesar di Indonesia tersebut. Nah, menurut Dwi Ananda selaku EJM Bandara Soekarno-Hatta, angka tersebut yaitu 159.000 untuk penumpang, juga 1.090 untuk pergerakan pesawat, naik 12% dari hari-hari biasa di Bandara Soekarno-Hatta, yakni pada sebelumnya tidak cukup tinggi karena memang rata-rata sudah melakukan perjalanan dan sudah aman dan tidak perlu lagi menggunakan vaksin dosis, tidak perlu menggunakan PCR ataupun antigen untuk yang sudah di booster. Jadi penumpang memang tidak terlalu mengalami peningkatan, hanya sekitar 12% saja di saat libur Natal dan Tahun Baru 2022 kali ini. Nah, yang mencengangkannya lagi, bila dibandingkan dengan Nataru ataupun Natal dan Tahun Baru pada tahun 2001-2022 kemarin, tahun lalu, di periode yang sama, peningkatan terjadi sekitar 80% bila dibandingkan dengan prediksi pada tahun ini. Kenapa begitu? Dwi Ananda menjelaskan karena adanya pelonggaran peraturan penggunaan pesawat terbang di tahun ini. Sebab untuk penumpang yang sudah melakukan booster atau dosis ketiga COVID-19 tidak perlu lagi membawa surat PCR ataupun antigen yang menunjukkan negatif COVID-19. Pada tahun lalu itu masih sangat ketat sekali peraturan protokol kesehatan di Bandara Soekarno-Hatta dan juga bandara-bandara di Indonesia lainnya, sehingga banyak sekali warga yang memilih untuk tidak beraktivitas di luar dan hanya menghabiskan waktu libur dan Natal Tahun Baru di rumahnya masing-masing, sehingga lonjakan sekitar 8% itu akan terjadi di Bandara Soekarno-Hatta di libur dan Natal Tahun Baru di tahun ini, yaitu periode 2002 dan 2023. Begitu kira-kira Rima yang dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Baik, terima kasih laporannya rekan Ega, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana. Baik, seperti biasa di Bandara Soekarno-Hatta kami melakukan persiapan untuk periode Nataru per tanggal 19 Desember sampai dengan 11 Januari nanti. AP2 dari sisi fasilitas, kelengkapan fasilitas, personil, kita melakukan persiapan-persiapan baik pembukaan posko Nataru yang berada di Terminal 1B, kemudian seluruh fasilitas juga kita siapkan, personil juga siap sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan dalam menghadapi Nataru. Ada hal lain juga yang kita lakukan, yaitu kita melakukan rebalancing, yaitu pemerataan penerbangan, memindahkan Lion Group Internasional dari Terminal 3 ke Terminal 2F sehingga lebih balance dari sisi udaranya maupun dari sisi penumpang. Juga kita terkait meningkatnya penerbangan umroh, penumpang umroh, kita juga mencoba memberikan fasilitas tambahan berupa Kegiatan apel pembukaan siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada Senin 19 Desember 2022, termasuk di kantor Basarnas Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan apel pembukaan siaga SAR di Tarakan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Basarnas Tarakan yakni Syahril. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan parade keliling 3 unit mobil SAR Tarakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Andi Pausyah dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya. Ya, baik rekan Rima, selamat petang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar, kegiatan apel pembukaan siaga SAR khusus Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia
dan termasuk juga di kantor Basarnas Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 kemarin. Adapun Kepala Kantor Basarnas Kota Tarakan, Bapak Syahril, memimpin langsung kegiatan apel pembukaan siaga SAR khusus Nataru dan dirangkai dengan kegiatan parade atau konvoi keliling 3 unit mobil SAR Tarakan. Dikatakan Syahril, Kepala Kantor Basarnas Kota Tarakan, dalam sambutannya ia juga menyampaikan amanat yang disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Marsda TNI Henry Alfiandi, di mana berdasarkan survei untuk tahun baru 2023 mendatang dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa diperkirakan akan ada pergerakan atau mobilitas masyarakat sekitar 16,35%, atau dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak sekitar 44,17 orang, 44,17 juta orang. Itu baik yang akan menggunakan moda transportasi darat, laut maupun udara. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang mudik libur Nataru kali ini, karena bersamaan dengan adanya libur sekolah, sehingga tidak ada pembatasan mobilitas warga. Kemudian ia melanjutkan dalam amanatnya yang disampaikan oleh Bapak Syahril, mempertimbangkan kondisi faktual tersebut, maka penyelenggaraan siaga SAR khusus Nataru 2022-2023 harus mengedepankan aspek kesehatan atau keselamatan dalam pelaksanaannya. Kemudian dilanjutkan Syahril, untuk siaga SAR khusus Natal dari Basarnas sendiri dilaksanakan selama 16 hari, dimulai pada tanggal 19 Desember 2022 sampai tanggal 3 Januari 2023 mendatang. Kemudian adapun potensi ancaman yang perlu diperhatikan, diwaspadai lanjutnya diantaranya dalam siaga SAR khusus ini bencana hidrometeorologi, yakni banjir, gelombang tinggi, longsor, kemudian banjir bandang, angin puting beliung, kemudian bencana geologi, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, dan termasuk juga kecelakaan transportasi, yakni kecelakaan kapal, pesawat, dan jalan raya atau ruas jalan tol, serta kondisi membahayakan manusia diantaranya di tempat kedaruratan dan tempat-tempat wisata. Usai apel, Syahril yang diwawancarai oleh tribunkaltara.com menyampaikan bahwa di Kaltara sendiri pihaknya menyiapkan total 72 personel yang disiapkan di kantor Basarnas Tarakan dan di posar yang ada di Kabupaten Nunukan. Adapun objek yang ditugaskan oleh personel disebar di Bandar Udara Juanda Tarakan, Pelabuhan Malundung Pelindo 4 Cabang Tarakan, Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan, dan Pelabuhan Tengkayu 2 Tarakan, kemudian Pelabuhan Peri, dan juga mobile ke beberapa lokasi wisata. Dan alut yang disiagakan dari Basarnas Tarakan sendiri, diantaranya ada 1 unit KN Sarseta 252 milik Basarnas Tarakan, ada 2 unit RIP, ada 1 unit Sea Raider, 5 unit landing craft rubber boat, dan kemudian untuk alut darat sendiri disiagakan 4 unit rescue truck, ada rescue car 3 unit, rescue compartment 2 unit, dan rescue carrier 2 unit, serta motor trail 2 unit. Adapun usai upacara apel dirangkai dengan kegiatan konvoi kendaraan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa dari Basarnas Tarakan dalam pelaksanaan mudik Nataru 2022-2023 tahun ini siap memberikan rasa aman dan keselamatan dari sisi atau bidang transportasi yang baik yang ada di Tarakan, Nunukan, Tanah Tidung, Malino, dan Tanjung Selor. Termasuk juga kesiapan dari SDM dari Basarnas Tarakan semuanya sudah mumpuni dan juga dilengkapi dengan mereka adalah orang-orang kompeten yang terpilih, dilengkapi dengan sertifikat, termasuk sertifikat dari mereka yang masing-masing sesuai matra yang ditempatkan. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Andi Pausia. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kepala Kantor Basarnas Kota Tarakan, Syahril. Kami dari Basarnas Tarakan menyiapkan personil sebanyak 72 orang yang terbagi dari Kansar Tarakan sendiri,
dan di Posar Nunukan. Objek-objek yang kita tugaskan personil, dia ada di bandara, di pelabuhan, dan kita mobile di tempat-tempat wisata. Alut yang kita siagakan, 1 unit kapal 40 meter, KM Sarseta 252, milik Basarnas Tarakan. Kemudian 2 unit rigid inflatable boat, 1 unit shredder, dan 5 unit LCR. Alut darat yang kita siagakan, ada rescue truck 4 unit, kemudian ada rescue car 3 unit, rescue kompartemen 2 unit. Lembaga Asa Indonesia meluncurkan aplikasi Cek Pemilu 2024 mendatang. Selesai dengan namanya, aplikasi tersebut dibuat untuk menampilkan informasi mengenai para calon peserta pemilu, baik Pilpres maupun Pileg. Menurut founder Asa Indonesia, Abraham Samad, aplikasi ini dapat menjadi alat deteksi awal mengenai track record dan reputasi dari para calon peserta. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Asri Fadila dari Tribun News. Silahkan laporannya, rekan. Ya, terima kasih Rima. Baik Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini Lembaga Asa Indonesia telah meluncurkan aplikasi Cek Pemilu 2024. Seperti yang sudah disampaikan, Tribuners, aplikasi ini diklaim dapat menjadi alat deteksi awal terkait track record dan reputasi dari para calon peserta pemilu. Kemudian semangat dari pembuatan aplikasi ini yaitu menciptakan pemilu yang berintegritas pada 2024 mendatang. Integritas tersebut dapat dimulai dari filter pencalonan peserta yang akan berlaga pada pemilu 2024. Kemudian menurut founder Asa Indonesia, Abraham Samad, pemilu yang lalu dikatakan cenderung meninggalkan kesan kurang baik, khususnya dalam hal kualitas para pesertanya. Oleh sebab itu, menurutnya kesan buruk tersebut ingin diminimalisir dengan deteksi awal. Dan sebagai informasi, Tribuners, aplikasi ini dapat digunakan hanya dengan memasukkan nama sesuai dengan yang tertera di dalam kartu tanda penduduk. Kemudian informasi track record orang tersebut akan muncul dan nantinya akan terlihat apakah orang tersebut pernah melakukan tindak pidana atau tersandung masalah lainnya. Jika tidak, maka aplikasi akan menyatakan orang tersebut tidak ada catatan. Kemudian jika sebaliknya, maka aplikasi akan menampilkan informasi lebih lanjut mengenai catatan dari orang tersebut. Tapi sayangnya Tribuners, aplikasi ini belum dapat langsung diakses oleh publik secara umum. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disebut-sebut menjadi alasannya, sebab berkaitan dengan perlindungan data diri dan perlu adanya pertanggungjawaban secara institusi. Oleh sebab itu, aplikasi ini hanya akan diberikan kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Namun, Tribuners tidak menutup kemungkinan aplikasi ini dapat digunakan oleh publik. Caranya dengan mengadakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan para perusahaan media. Hal itu disebabkan agar pertanggungjawaban hukumnya bisa jelas dan terlihat siapa pihak yang bertanggung jawab. Selain itu, dengan yang ada MOU juga dapat mencegah penyalahgunaan dari data-data yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, Tribuners. Selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Asri. Selamat bertugas kembali. Puluhan rumah di Karawang, Jawa Barat rusak dan pohon-pohon tumbang seusai diterjang angin kencang berkecepatan 53 km per jam. Dari catatan Stasiun Klimatologi Jawa Barat, kondisi Karawang telah memasuki cuaca ekstrim, bukan badai. Diprediksi potensi hujan deras dan angin kencang di Karawang masih sangat tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Cikwan Suwandi dari Tribun Jabar. Silakan laporannya. Ya, terima kasih Rima. Jadi memang 2 hari kemarin Kabupaten Karawang mengalami cuaca ekstrim di mana telah terjadi hujan deras dan angin kencang, sehingga mengakibatkan puluhan rumah di Karawang mengalami kerusakan dan juga banyak pohon tumbang. Bahkan karena kejadian itu listrik di Karawang pun hampir di seluruh wilayah Karawang mengalami gangguan karena banyak jaringan-jaringan listrik dari PLN ini mengalami gangguan akibat tertimpa pohon-pohon tumbang. Dan dari catatan Stasiun Klimatologi Jawa Barat bahwa angin kencang yang terjadi di Karawang ini bukanlah badai. Dari catatannya hanya 53 km per jam, dan mereka masih mencatat itu hanyalah angin kencang dan bukanlah badai.
Dan diprediksi oleh klimatologi Jawa Barat bahwa kondisi cuaca ekstrim di Kabupaten Karawang dan Pantura di Jawa Barat ini akan terjadi hingga Februari 2023. Dan Kabupaten Karawang sendiri sudah melakukan siaga tanggap bencana hingga bulan Maret tahun depan. Demikian, Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Cikuan Suwandi. Selamat bertugas kembali. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Bayen, Kecamatan Rantau Sulamat, Aceh Timur pada Senin 19 Desember malam. Tabrakan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda Vario dan Honda CR-V, mengakibatkan dua pengendara masing-masing sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Kedua korban yakni berinisial OG 37 tahun dan S 16 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Zubir dari Serambi News. Silakan laporannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh pada Senin malam tanggal 19 Desember telah terjadi kecelakaan maut yaitu tabrakan antara sepeda motor merek Vario dengan Honda Trail jenis CRF. Kecelakaan maut tersebut terjadi di Jalan Lintas Medan Banda Aceh atau Jalan Lintas Sumatera. Persisnya berada di Desa Bayin, Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur. Kronologis kejadian berawal sepeda motor yang dikemudikan oleh Olu almarhum Olowan mengarah dari Perelak ke Langsa. Saat itu ketika berada di jalan lurus di Desa Bayin, Kecamatan Rantau Selamat, Aceh Timur, dan dari arah berlawanan atau dari arah sebaliknya yaitu korban meninggal Shibran dari arah Langsa menuju Perlak, diduga hendak mendahului mobil yang ada di depannya, tidak memperhatikan kendaraan yang ada di jalur depannya. Akibatnya karena mendahului sehingga sepeda motor korban berada di jalur kanan dan saat bersamaan melintas juga sepeda motor Vario yang dikendarai oleh korban meninggal Olowan, sehingga saat itu terjadi tabrakan keras di lokasi. Akibatnya dua korban meninggal dunia di lokasi, yaitu pengemudi sepeda motor CRF, yakni Shibran berusia 16 tahun, warga Aceh Timur, dan satu lagi yang mengemudikan sepeda motor Vario, yaitu Olowan, warga di Kecamatan Pirimbayin, Aceh Timur. Sedangkan satu orang lagi penumpang yang berada di sepeda motor CRF, yaitu temannya almarhum Shibran, M. Fakri, mengalami luka kritis dan hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Langsa. Saat ini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Langsa, dan barang bukti kedua sepeda motor telah diamankan di Maku Satlantas Polres Langsa di Kota Langsa. Ya, rekan. Baik, terima kasih laporannya rekan Zubir. Selamat bertugas kembali. Jelang Nataru, Pertamina Regional Sulawesi menyatakan kesiapannya untuk menjaga distribusi BBM dan LPG. Pihaknya juga memastikan stok BBM dan LPG dalam keadaan aman. Oleh karena itu, Pertamina menghimbau masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebih karena stok bahan bakar selalu tersedia. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Fernando dari Tribun Manado. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Rima. Tribuners, kami laporkan kepada Anda, Pertamina Regional Sulawesi kemarin memastikan bahwa
kebutuhan akan bahan bakar minyak termasuk juga LPG menjelang Natal dan Tahun Baru itu cukup, karena Pertamina akan melaksanakan build up stock atau menambah stok sebanyak 10% dari kebutuhan rata-rata yang ada di Sulawesi. Dan selain itu, Pertamina juga akan melakukan rencana-rencana persiapan menghadapi ketika terjadi kondisi darurat, di mana jika terjadi keadaan kondisi bencana alam ataupun kondisi darurat lainnya, Pertamina sudah menyiapkan rencana-rencana persiapan cadangan suplai bahan bakar minyak maupun LPG. Dan dari informasi yang kami peroleh, Tribuners, untuk kebutuhan bahan bakar minyak di Sulawesi itu akan naik sekitar 10% dibanding dengan rata-rata konsumsi harian sepanjang Januari hingga Oktober. Demikian pula untuk konsumsi LPG itu bahkan lebih tinggi, akan terjadi peningkatan hingga sampai sekitar 11% dari konsumsi rata-rata harian sepanjang Januari hingga Oktober. Sementara untuk konsumsi aftur, bahan bakar untuk pesawat juga akan terjadi kenaikan sekitar 4-5% di masa Natal dan Tahun Baru. Oleh karena itu, Pertamina melakukan penambahan atau build up stock cadangan hingga 10% dari kebutuhan rata-rata harian. Dan Pertamina juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi panik ketika melakukan pembelian BBM maupun LPG, karena Pertamina memastikan stok itu selalu ada dan proses distribusi itu lancar. Kemudian Tribuners, terkait itu juga Pertamina mengimbau masyarakat agar bisa memanfaatkan layanan digital yang ada di My Pertamina ketika melakukan pembelian BBM. Demikian kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih laporannya rekan Fernando. Selamat bertugas kembali. Polisi berhasil mengamankan 11 tersangka kasus tawuran antar pelajar SMP 1 Caringin dengan pelajar SMP PGRI Caringin di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 17 Desember. Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Purnomo mengatakan awal mula terjadinya tawuran itu dari saling ejek para pelaku tawuran dari dua sekolah tersebut. Dari peristiwa itu polisi mengamankan 11 orang tersangka. Seluruh tersangka masih di bawah umur, kisaran umur 15 hingga 17 tahun. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rizal dari Tribun Jabar. Silakan laporannya. Baik, Rima dan juga Tribuners, dapat saya sampaikan bahwa yang benar polisi telah mengamankan 11 orang tersangka kasus tawuran antar pelajar SMP di wilayah Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang terjadi pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Sabtu 17 Desember 2022. Informasi yang kami dapat berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Dian Purnomo, bahwa tawuran antar pelajar tersebut dipicu dengan saling ejeknya mereka di media sosial, sehingga saat itu terjadilah sebuah perjanjian perkelahian maksud kami dari dua kubu sekolah SMP yang ada di wilayah Kecamatan Caringin, sampai akhirnya disetujui lokasi tempat perkelahian tersebut. Akibat peristiwa itu mungkin memicu terjadinya tawuran menggunakan senjata tajam, dan 4 orang yang berkelahi dari kedua SMP yang ada di wilayah Kecamatan Caringin itu mengalami luka, yang saat ini 1 orang masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Sekarwangi berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim kemarin. Dan polisi telah menetapkan 11 orang tersangka yang dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman paling lama 7 tahun. Dari peristiwa itu juga polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni berupa pakaian yang dipakai para pelaku saat melakukan aksi tawuran tersebut, senjata tajam berupa celurit sekitar 4 buah, 1 unit handphone juga diamankan oleh polisi dalam peristiwa tersebut. Jadi awalnya mereka saling ejek di media sosial, dan polisi juga mengatakan adanya keterlibatan dari alumni salah satu sekolah SMP sehingga menimbulkan adanya peristiwa tawuran. Demikian, terima.
Baik, terima kasih laporannya rekan Rizal Jalaluddin. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Purmono. Para tersangka dari kedua belah pihak melalui tersangka T dan K sepakat melakukan perkelahian 2 lawan 2 dengan mempergunakan senjata tajam. Selanjutnya disepakati lokasi dan waktu untuk perkelahian tersebut yaitu di Jalan Kampung Pasir Aing di daerah Caringin. Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember pukul 22.00. Maka terjadilah perkelahian dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga mengakibatkan 4 orang tersangka mengalami luka. Masing-masing tersangka S pada bagian telapak tangan dan sikut, tersangka C pada bagian punggung dan lengan kanan, tersangka DR pada bagian telapak tangan dan sikut, dan tersangka H pada bagian punggung, dan tersangka H ini masih dirawat di Rumah Sakit Sekarwangi Pelabuhan Ratu, di mana kita sudah tetapkan 11. Pelaksana musyawarah rakyat 11 Lampung belum membuahkan hasil. Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus dan rombongan melakukan aksi walkout saat acara berlangsung di Gor Sumpah Pemuda PKOR Wai Halim, Bandar Lampung pada Minggu 18 Desember. Adapun alasannya Panitia Nasional menolak diadakannya voting manual dengan surat suara dan menginginkan penghitungan suara hanya lewat e-voting secara online yang terintegrasi ke pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Rio dari Tribun Lampung. Silakan Rio. Oke, terima kasih rekan Bima. Baik, izin melaporkan terkait musra. Sebagaimana diinformasikan, musra yakni musyawarah rakyat yang diselenggarakan oleh relawan pendukung Jokowi, dan musra di Lampung itu merupakan musra yang ke-11 dan dilaksanakan pada hari Minggu kemarin di Gedung Sumpah Pemuda Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Namun hasil pantauan kita di lokasi memang dari pihak panitia pusat itu sempat hadir di awal pembukaan. Namun tidak berlangsung lama, kemudian panitia pusat melakukan bergeser atau melakukan WO. Hal itu dikarenakan menurut keterangan koordinator wilayah di kegiatan musra di Lampung bahwasanya terjadi miskomunikasi antara panitia musra dari pusat dan panitia di daerah. Pasalnya, panitia pusat itu menginginkan musra atau pas di momentum e-voting itu dilaksanakan secara digital. Namun, panitia daerah itu menginginkan e-voting dilaksanakan juga secara manual menggunakan kotak suara. Alhasil terjadi miskomunikasi antara panitia pusat dan panitia daerah. Jadi hasil pantauan kita di lokasi memang masyarakat yang menghadiri musra itu cukup antusias. Yang musra diselenggarakan mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun peserta dari 15 kabupaten kota Provinsi Lampung itu sudah hadir sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu kemarin. Nah, jadi sampai dengan hari ini, hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, hasil dari musra di Lampung itu belum dapat kita informasikan. Karena memang e-voting dari masyarakat yang mengikuti musra itu masih di dalam kotak suara dan hingga saat ini masih disegel. Kita sudah menghubungi pihak dari musra koordinator wilayah, mereka akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan koordinator pusat terkait seperti apa nantinya
laporan hasil dari musyawarah daerah yang dilaksanakan di Lampung. Ya mungkin itu rekan Rima yang bisa saya sampaikan terkait musra di Lampung. Dengan saya Rio melaporkan. Baik, terima kasih laporannya rekan Rio. Selamat bertugas kembali. Jemaah Masjid Al-Alam Kendari bernama Ujang Sudirman menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca mobil. Uang senilai 230 juta rupiah yang disimpan di dalam mobil hardtop berwarna kuning raib digasak maling saat sholat zuhur pada Senin 19 Desember. Menurut warga Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, itu peristiwa bermula saat dirinya menarik uang di Bank Sultra Cabang Sao. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Fadli Aksar dari Tribun News Sultra. Silakan laporannya. Ya, baik rekan Rima, baik Tribuners. Seorang jamaah Masjid Al-Alam Kendari bernama Ujang Sudirman menjadi korban pencurian dengan modus pecah kaca. Akibat pencurian tersebut, Ujang Sudirman mengalami kerugian atau uang yang dibawa di dalam mobil hardtop miliknya digasak maling senilai 230 juta rupiah. Peristiwa modus pencurian dengan modus pecah kaca tersebut terjadi pada saat Ujang Sudirman setelah melakukan penarikan uang di Bank Sultra Cabang Sao Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara bersama saudaranya. Ujang Sudirman kemudian bertemu dengan rekannya di kawasan bypass tepatnya di rumah makan Aroma Labakang, Kota Kendari, tak jauh dari Masjid Al-Alam Kendari. Namun waktu saat itu pertemuan tersebut hingga siang hari, Ujang Sudirman pun meninggalkan rekannya dan berinisiatif menunaikan sholat zuhur ke Masjid Al-Alam Kendari. Menggunakan mobil hardtop warna kuning tersebut, Ujang Sudirman masuk ke kawasan Al-Alam Kendari dan memarkirkan kendaraannya. Bersama saudaranya, ia pun masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Namun sekembalinya setelah menunaikan sholat zuhur, Ujang Sudirman pun kaget melihat mobilnya sudah kaca belakangnya sudah pecah. Kemudian melihat beberapa serpihan kaca mobil, kemudian serpihan besi, dan kembali mengecek uang tunai tersebut di jok belakang. Ternyata uang senilai 230 juta rupiah itu sudah ludes. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membeli satu unit rumah. Atas kejadian itu kemudian Ujang Sudirman lalu melaporkan kasus tersebut ke Mapolresta Kendari. Ujang Sudirman pun bersama saudaranya membawa mobil tersebut ke Mapolresta Kendari untuk dijadikan sebagai barang bukti. Menurut Ujang Sudirman, setelah menarik uang di bank, dirinya mengaku merasa ada kejanggalan atau ada orang yang mengikuti dari belakang. Namun dirinya tidak mengetahui siapa orang tersebut. Nanti setelah kejadian atau pencurian terjadi, dirinya pun langsung kaget dan mewanti-wanti atau menduga orang yang mengikuti tersebut adalah pelaku pencurian tersebut. Demikian Rima, demikian Tribuners dari Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih laporannya rekan Fadli. Selamat bertugas kembali. Warga Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara memblokade jalan tol Manado Bitung di kilometer 39 gerbang tol Bitung pada Senin 19 Desember 2022. Hal itu dilakukan karena sisa lahan dan tambahan pengerjaan tol Manado Bitung tak kunjung selesai. Selain itu, mereka juga menuntut haknya atas lahan yang terkena pembangunan tol tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Christian dari Tribun Manado. Silahkan laporannya. Oke, selamat sore rekan Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan terkait dengan informasi penutupan atau pemblokiran akses jalan tol Manado Bitung di kilometer 39 gerbang tol Bitung berlangsung pada hari Senin kemarin tanggal 19 Desember
tahun 2022. Dan hari ini aksi itu sudah tidak terjadi atau sudah tidak berlangsung setelah pada tadi malam Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan dan Sekretaris Daerah Kota Bitung Rudi Tenok melakukan mediasi dan warga kemudian membuka jalan yang diblokade menggunakan sejumlah atau 3 unit kendaraan roda 4, tenda atau terpal, dan membentangkan beberapa spanduk berisi atau bertuliskan tuntutan mereka. Nah, aksi ini menurut Marnes, salah satu di antara warga yang melakukan aksi penutupan jalan tol tersebut. Jadi ini mereka lakukan karena mereka sudah terlalu banyak mendengar atau menerima janji-janji manis dari pihak terkait dalam hal penyelesaian ganti untung jalan lahan mereka yang sudah dijadikan atau sudah dikerjakan sebagai proyek jalan tol Manado Bitung. Sehingga mereka bersepakat untuk melakukan pemblokiran atau blokade jalan tersebut pada hari Senin kemarin, mulai kira-kira siang hari sampai dengan malam sekitar pukul 10 malam, dan sudah dimediasi oleh Kapolres Bitung dan Sekda Kota Bitung. Dan mereka menuntut agar segera dibayarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka terkait dengan sisa pembayaran lahan jalan tol Manado Bitung. Sementara itu, menurut Polce Mawe dari PPK Jalan Tol, bahwa pihaknya tinggal menunggu penlok atau penetapan lokasi terkait dengan pembayaran atau terkait dengan tuntutan masyarakat Kelurahan Patutin 3, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Begitu, rekan Rima, laporan dari kami. Baik, terima kasih laporannya rekan Christian. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Marnes Sanggilia, satu di antara warga yang menutup akses jalan tol. Ya, ini adalah salah satu upaya dari masyarakat Patutin 3 yang terkena dampak pembangunan proyek jalan tol. Yang boleh disebutkan sisa lahan dan tambahan untuk proyek ini. Nah, upaya kami membentuk tim, yaitu tim 7. Sudah melalui RDPU di kantor Dewan, lalu Dewan mengeluarkan rekomendasi. Ketika kami datang ke kantor PPK untuk verifikasi data, semua sudah disetujui, dan seterusnya kami dimintakan oleh PPK mendorong bersama-sama dengan petugas PPK lahan ke BPN, karena menurut mereka ini tinggal di BPN prosesnya. Ketika kami rapat di kantor Kakanwil dengan Pak Rio, seorang sopir mobil truk peti kemas atau truk tronton ditemukan tewas dalam mobil yang dikendarainya di kilometer 9 Desa Niola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten TUU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pria berinisial PA 62 tahun tersebut ditemukan meninggal dunia saat bersama seorang wanita pada Sabtu 17 Desember pagi hari. Usai melihat korban tak sadarkan diri, saksi tersebut kemudian memanggil warga sekitar untuk menolong korban dalam mobil tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Onsi Rebon dari Pos Kumpang. Silakan laporannya. Baik, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa seorang sopir mobil truk peti kemas atau mobil tronton ditemukan tewas dalam mobil yang dikendarainya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 tepat pukul 7:30 pagi bersama seorang wanita. Korban diketahui meninggal dunia setelah wanita tersebut membangunkannya di pagi hari di dalam mobil tersebut, dan yang bersangkutan tidak menyadarkan diri. Pasca tidak menyadarkan diri, korban saksi sempat memerciki wajah korban dengan air dengan harapan bahwa korban bisa dibangunkan. Namun
sekali lagi bahwa korban tidak dibangun meskipun dipercikan air oleh saksi. Pasca mengetahui bahwa korban tidak bisa bangun dari tidurnya, saksi kemudian keluar dari mobil tersebut dan memanggil orang di sekitar untuk mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian Polres Timur Tengah Utara pasca menerima informasi tersebut langsung bergegas ke lokasi TKP dan menemukan bahwa ternyata korban telah meninggal dunia. Kasatreskrim Polres Timur Tengah Utara setelah dikonfirmasi membenarkan adanya informasi tersebut dan menyampaikan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah obat kuat di dalam tas milik korban dan diakui bahwa korban saat itu sedang bersama seorang wanita. Pasca menemukan korban dalam kondisi tak sadarkan diri atau meninggal dunia, pihak kepolisian kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepha Manado dan melakukan visum luar terhadap tubuh korban. Disampaikan Kasatreskrim Polres Timur Tengah Utara Ibtu Fernando Oktober bahwa tidak ditemukan adanya kekerasan pada tubuh korban. Keluarga korban setelah menerima informasi tersebut datang ke Kabupaten Timur Tengah Utara dan menerima kematian korban sebagai musibah dan tidak ingin memproses lanjut apa yang dialami korban. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih laporannya rekan Onsi, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kasat Reserse Kriminal Polres Timur Tengah Utara, Ibtu Fernando Oktober. Izin Pak Kasat, saya bisa mohon penjelasan sedikit terkait kronologi penemuan seorang sopir yang meninggal di dalam mobil di kilometer 9 jurusan Kupang pada hari Sabtu lalu. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut. Awalnya kita menerima informasi dari masyarakat, itu sekitar hari Sabtu jam 7:30. Berdasarkan informasi tersebut, kita dari Reskrim Polres TTU, yaitu tim identifikasi, turun melakukan olah TKP. Tindakan yang kita lakukan adalah mengamankan jenazah, melakukan visum luar, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Dari olah TKP dan pemeriksaan tersebut, apakah ditemukan fakta-fakta yang terungkap penyebab kematian korban ini? Jason Buluran, 17 tahun, warga Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara, tewas setelah ditikam seorang pria berinisial ET. Pernikaman tersebut terjadi di Kelurahan Sundulang, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara pada Senin 19 Desember subuh hari. Korban merupakan siswa dari SMA Negeri 3 Manado, jurusan IPS. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Ferdi dari Tribun Manado. Silakan laporannya. Oke, selamat sore Tribuners dan juga rekan dari studio. Dari Kota Manado saya dapat laporkan bahwa di Kota Manado baru saja terjadi kasus penikaman yang terjadi pada kemarin hari, tepatnya di hari Senin, di mana korban penikaman ini bernama Jason, seorang siswa dari SMA 3 Negeri Manado. Dia ditikang pada saat keadaan konvoi, di mana pada saat pertandingan antara Argentina dan Prancis berlangsung, ia ditikam dalam momen tersebut, di mana pada saat itu Jason sementara konvoi bersama dengan teman-teman, karena Jason ini adalah pendukung Argentina, dan pelaku bernama ET, di mana yang merupakan residivis dari pihak kepolisian. Dia menikam korban dengan sebabnya diduga karena ia kesal karena Jason atau korban tersebut memakai atau menggunakan motor racing, dan ketika melewati rumah pelaku, dia menggas motornya. Akhirnya korban kesal dan korban menikam. Nah, akhirnya Jason atau korban yang berumur 17 tahun ini tewas di tempat, tidak sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, seperti yang terpantau Tribuners, menurut pantauan dari kami, saat ini dari kemarin sampai hari ini rekan-rekan dari korban yang merupakan teman-teman sekolah dan guru-guru datang ke rumah korban untuk menghadiri
ibadah pemakaman dan juga menghadiri turut berbelasungkawa. Seperti yang terlihat sendiri bahwa di rumah duka ini cukup ramai kan. Baik, terima kasih laporannya rekan Ferdi. Selamat bertugas kembali. Sebanyak 84 kepala keluarga di perumahan Pesona Parahyangan, Nagreg, Kabupaten Bandung pada Senin 19 Desember mengungsi. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadinya longsor susulan yang hingga kini sudah terdapat 8 rumah roboh atau rusak tertimbun longsor. Menurut Ketua RW 3 Perumahan Pesona Parahyangan terdapat 85 kakak yang terdampak akibat adanya longsor di daerah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Lutfi Ahmad dari Tribun Jabar. Silakan laporannya. Ya baik Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait longsor yang terjadi di perumahan Pesona Parahyangan Nagreg Kabupaten Bandung, itu awal mula terjadi setelahnya hujan besar yang mengguyur daerah tersebut di hari Sabtu, sehingga pada hari Minggu dini hari sekitar pukul 12.15 terjadi longsor dan mengakibatkan satu rumah rusak ataupun tertimpa longsoran tanah dan pohon-pohon yang ada di sekitar tersebut. Longsor kembali lagi terjadi sekitar pukul 1 dini hari, lalu pukul 4 dini hari, lalu terjadi kembali pukul sekitar pukul 10 pagi hari, yang mengakibatkan pada saat itu mengakibatkan 6 rumah rusak berat ataupun roboh dan sebagian tertimpa oleh pepohonan dan tanah yang longsor tersebut. Di sore harinya pada hari Minggu kembali terjadi hujan besar di wilayah tersebut. Setelah hujan tersebut akhirnya terdapat ataupun bertambah rumah yang rusak akibat longsor menjadi 8. Pada sore hari tersebut terdapat 2 rumah yang rusak sehingga total menjadi 8 rumah yang tertimpa ataupun tertimbun hancur oleh longsoran tanah tersebut. Menurut Ketua RW di perumahan tersebut, para warga lebih memilih mengungsi di tetangga ataupun sanak saudaranya yang dekat ataupun di kampung tetangga. Walaupun pada saat ini pihaknya telah menyiapkan posko ataupun tenda untuk para warga yang jika dibutuhkan bisa langsung ditempati. Pada saat kejadian tersebut tidak terjadi ataupun tidak ada korban jiwa ataupun korban luka. Sebab di kejadian pertama maksud kami longsor pertama di pukul 12.15 pemilik rumah langsung menghubungi Ketua RW dan Ketua RT setempat, sehingga Ketua RW dan Ketua RT setempat bergegas membangunkan warga yang rumahnya berada di blok tersebut ataupun berdekatan dengan tebing, sehingga pada malam tersebut warga-warga yang berada di blok tersebut dibangunkan dan diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dan saat kejadian longsor susulan tidak ada yang menjadi korban, seperti halnya yang dialami oleh Wangsit Wijaya, maksud kami Wangsit dan beserta keluarganya. Ia berhasil selamat dari reruntuhan ataupun tertimbun longsoran, sebab 5 menit sebelum terjadi longsor yang mengakibatkan kerusakan rumahnya, ia telah keluar rumah karena dibangunkan oleh RT setempat, sehingga
hingga saat ini warga tetap waspada akan terjadinya longsor susulan karena menurut informasi pergerakan tanah masih bergerak. Mungkin cukup sekian, Rima, laporan dari kami di Bandung. Baik, terima kasih laporannya rekan Lutfi. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Aceh menggelar Maulid Raya Nabi Muhammad di Kompleks Meuligo Wali Nanggro Aceh Besar pada Selasa 20 Desember 2022. Dalam acara tersebut, pemerintah Aceh menyiapkan sebanyak 9.770 porsi makanan kepada tamu undangan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kompleks Wali Nanggro kali ini dihadiri ratusan tamu undangan. Informasi selengkapnya terkait berita ini akan disampaikan rekan Henry dari Serambi News. Silakan laporannya. Oke, terima kasih Rima. Pada hari ini, pemerintah Aceh telah menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW di Komplek Melinggo Wali Nanggro yang terletak di kawasan Lambendurut Aceh Besar. Dalam acara tersebut, Rima, pemerintah Aceh telah menyiapkan sebanyak 9.770 porsi makanan untuk tamu undangan. Peringatan Maulid Nabi SAW di Komplek Wali Nanggro kali ini dihadiri oleh ribuan masyarakat. Selain alim ulama, masyarakat sekitar Komplek Melinggo turut hadir antara lain Tengku Malik Mahmud Aidar, Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, anggota DPR Fazlullah Unsur Forkopimda, dan Ketua TP PKK Aceh yaitu Ibu Ayu Chandra Viola Nazwa. Dalam kegiatan tersebut, Sekda Aceh Mustami mengatakan kegiatan Maulid Raya ini bertujuan untuk menghidupkan syiar agama Islam dalam menumbuhkan kecintaan kepada tokoh revolusioner dunia dengan meneladani akhlak, semangat perubahan, dan sikap-sikap terpuji lainnya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menjelaskan Maulid Raya yang berlangsung di Melinggo Wali Nanggro tersebut untuk dirangkai dengan menyerahkan santunan kepada anak yatim dan tausiah diisi oleh Ustadz Masrul Aidi. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung dan berpartisipasi menyelesaikan pelaksanaan Maulid Raya yang dipusatkan di Melinggo Wali Nanggro pada tahun. Sekian laporan dari saya, Rima. Terima kasih. Baik, terima kasih laporannya rekan Hendri. Selamat bertugas kembali. Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan menggelar kontes ikan hias di Jalai selama 3 hari, mulai pada Jumat 16 Desember. Kontes ikan Jalai ini diikuti para peserta yang merupakan pecinta ikan hias di Pelalawan maupun dari luar daerah untuk merebutkan Piala Bupati Pelalawan. Setiap peserta mengirimkan ikan terbaiknya untuk mengikuti kontes ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Johannes Tanjung dari Tribun Pekanbaru. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Rima dan selamat sore semua rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan gelar kontes ikan hias jenis Jalai. Kontes ini merupakan kontes perdana yang digelar oleh Pemkab Pelalawan untuk tahun 2022 ini. Kontes ikan hias ini jenis Jalai merupakan ikan yang sejenis daripada toman ataupun sejenis daripada ikan gabus, masih spesies. Namun ikan ini merupakan ikan predator yang biasa hidup di sungai, khususnya sungai di wilayah Provinsi Riau maupun sampai ke Kalimantan. Ikan ini memiliki bentuk yang cukup unik dan memiliki corak yang cukup cantik dan makanya disebut sebagai ikan hias. Dan saat ini telah dijadikan menjadi kontes oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pelalawan. Kontes ini dilaksanakan karena memang ikan hias tersebut sudah viral ataupun sudah terkenal sejak 2 tahun terakhir di Kabupaten Pelalawan dengan yang biasa yang dulunya harganya hanya 30 sampai 50 ribu per kilo, saat ini per ekor jika memang dia sudah dikatakan sebagai ikan hias yang super bahkan yang ke 20 sampai 30 juta. Dalam kontes yang dilaksanakan di perikanan ini, rekan Rima dan semua Tribuners diikuti oleh 100 lebih peserta dan tidak hanya dari Kabupaten Pelalawan saja, melainkan dari Provinsi Riau, daerah-daerah di Provinsi Riau, bahkan dari
Medan, Sumatera Utara, dan juga dari Jakarta. Dan kontes ini memperebutkan Piala Bupati Pelalawan untuk pertama kali dilaksanakan dan akan berlanjut ke tahun-tahun selanjutnya dan berfungsi atau bertujuan untuk meningkatkan budaya bagi masyarakat dalam memelihara ikan, khususnya ikan hias di rumah masing-masing, termasuk juga untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam membudidayakan ikan-ikan yang juga bisa dikonsumsi. Hal ini merupakan program Bupati Pelalawan Haji Zukri yang saat ini menjabat, yang sudah masuk dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pelalawan. Selain itu, Tribuners, Bupati Zukri dan Dinas Perikanan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan ikan-ikan yang ada di Kabupaten Pelalawan seperti ikan jalai tersebut agar bisa menjadi penarik atau daya tarik bagi Kabupaten Pelalawan. Bahkan sebagai ciri khas daripada Kabupaten Pelalawan untuk mendatangkan wisatawan maupun mendatangkan investor-investor dalam memelihara ikan tersebut serta bisa diproduksi maupun dikirimkan ke daerah-daerah lain. Demikian laporan kami dari Kabupaten Pelalawan bersama saya Johannes Tanjung, jurnalis tribunbaru.com, kembali ke rekan Prima di studio. Baik, terima kasih laporannya rekan Johannes Tanjung. Selamat bertugas kembali. Isu resesi 2023 akibat perang Rusia-Ukraina dinilai tak terlalu berdampak pada ekonomi Indonesia. Sebab Indonesia terbukti bisa melalui tahun penuh tantangan selama COVID-19. Presiden Direktur Panin Sekuritas Indra Kristanto optimis ekonomi Indonesia tahun ini masih kuat karena Indonesia memiliki komoditas yang baik yang bisa menyokong perekonomian sehingga bisa mendongkrak ekspor dan perputaran ekonomi. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Hartati dari Tribun Sumsel. Silakan laporannya. Selamat sore, Pak Prima. Ya, dapat saya informasikan bahwa semalam Pemindeng Oke, selamat sore rekan Rina. Dapat saya informasikan bahwa Pemindeng semalam melakukan pertemuan nasabah untuk mengungkap investasi apa yang berpotensi mendatangkan cuan di tahun 2023. Karena melihat saat ini banyak isu ekonomi yang mengatakan bahwa tahun depan akan terancam resesi dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Nah, namun Presiden Direktur Pemindeng mengatakan bahwa dampak resesi ini dinilai tidak akan terlalu berpengaruh besar bagi ekonomi Indonesia sebab Indonesia sudah terbukti bisa melalui isu pandemi COVID-19 yang sempat mengguncang perekonomian namun masih tetap bertahan hingga saat ini. Perang Rusia Ukraina ini walaupun sebenarnya berdampak pada global, namun sisi positifnya yakni bisa membuat komoditas Indonesia terutama itu batubara naik harganya karena permintaan dunia yang minat dampak dari perang tersebut, sehingga pasokan gas dari Rusia ini juga terhambat sehingga batubara ini diminati dunia dan nilainya terus naik. Nah, salah satu komoditas yang bakal mendatangkan cuan di tahun 2023 di prediksi ini yakni batubara. Selain itu, sektor lain yang juga dinilai akan berpotensi mendatangkan cuan tahun depan yakni di sektor perbankan, karena perbankan saat ini sudah mulai mengembangkan digital banking yang bisa mencakup banyak layanan, bukan cuma perbankan saja, tapi seluruh transaksi seperti pembelian tiket, telepon dan lain-lain juga bisa diakomodir oleh perbankan. Nah, canggihan teknologi ini juga semakin membuat banyak nasabah ingin menabung di bank tersebut dan meningkatkan investasi perbankan. Selain itu, potensi gas, minyak, dan juga mineral itu dinilai akan tetap mendatangkan cuan di tahun depan. Oleh sebab itu, nasabah yang tahun ini kemungkinan jenuh untuk investasi
di mana mengingat terjadi perubahan pola dan perilaku selama pandemi, mungkin masyarakat berinvestasi dari rumah atau melakukan kegiatan dari rumah, dan tahun ini atau tahun depan yang mulai aktivitas mulai longgar dan masyarakat bingung investasi apa yang kemungkinan berubah dan berpotensi. Nah, dari sebab itu Penbank melakukan sosialisasi pada nasabah sehingga mereka memiliki prospek bisnis apa yang akan atau investasi apa yang akan dilakukan di tahun depan. Namun masih investasi ini berpotensi, mereka tidak bisa menjamin atau menjadikan 100% bahwa investasi ini akan penuh mendatangkan cuan, karena ini tetap spekulasi, dan jadi nasabah juga diedukasi untuk mengerti mengenai saham tersebut. Ya, demikian, terima. Baik, terima kasih laporannya rekan Hartati. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Presiden Direktur Panin Sekuritas Indra Kristanto. Tahun depan itu kira-kira arahnya seperti apa sih? Kalau jujur, saya ketemu dengan banyak nasabah-nasabah secara perorangan. Mereka sebenarnya tidak ada gambaran tahun 2020. Menyingkir dari teman saya, kepala perwakilan bursa efek di Pekanbaru, bahwa dia mengatakan, Pak, jangan biarkan nasabah berjalan dalam kegelapan. Dan saya setuju. Makanya saya kenapa keliling, saya besok minggu depan saya juga ke Batam. Sama juga dalam konsep bahwa saya mencoba untuk memberikan kira-kira semacam pencerahan, enlightenment, bukan dalam artian menggurui, tetapi memberikan insight kira-kira ke depannya seperti apa sih. Seperti semua orang yang saya temui mengatakan resesi, sehingga mereka tidak mendapatkan gambaran bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di World Bank. Ondi 42 tahun mendadak cemas begitu mengetahui sang buah hati Malika Anastasia 6 tahun hilang. Ibu yang bekerja sebagai asisten rumah tangga mengetahui kabar itu ketika baru pulang dari rumah majikannya pada Rabu 7 Desember sore. Dia mendapatkan kabar bahwa Malika tak balik usai diajak pergi sama Yudi, seorang pemulung yang biasa cari barang rongsokan di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Satrio Sarwo dari Tribun Jakarta. Silakan laporannya. Ya, baik rekan Rima. Jadi memang kejadian penculik yang diduga penculikan anak ini terjadi di kawasan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan itu terjadi pada Rabu tanggal 7 bulan Desember 2022 silam. Jadi memang kejadian ini bermula saat kedua orang tua dari Malika Anastasia ini tidak sedang berada dekat dengan Malika. Jadi Malika ini diajak oleh kenalan atau teman dari kedua orang tuanya untuk membeli ayam goreng tak jauh dari warung milik dari kedua orang tua Malika. Jadi Malika diajak membeli ayam goreng setelah agak jauh dari jangkauan ayahnya. Kemudian Malika ini naik bajai berwarna biru yang disewa oleh pelaku bernama Yudi ke stasiun kota. Nah, semenjak dibawa pergi itu sudah tidak ada kabar lagi terkait dengan keberadaan dari Malika. Dan Yudi ini memang sudah belakangan ini 3 bulan terakhir ini sudah kenal dengan kedua orang tua Malika, dan dia ini sering mampir ke warung milik orang tuanya untuk sekedar ngopi dan sekedar ngobrol, sehingga terjalin keakraban meskipun tidak terlalu dekat begitu. Nah, suatu ketika memang Yudi kemudian mengajak Malika, karena Malika juga sudah mengenal Yudi gitu, karena sering datang ke warung tersebut. Dan memang tidak ada kecurigaan juga dari penjual ayam goreng terkait dengan Malika dan juga
uh, judi seperti itu, karena memang tidak ada rasa takut dari Malika ketika bersama Yudi seperti itu. Dan kasus ini sudah dilaporkan oleh orang tua korban ke Polres Metro Jakarta Pusat, dan saat ini memang polisi sudah juga melakukan upaya pemeriksaan sejumlah saksi serta saksi, dan juga berkoordinasi juga dengan Dinas Dukcapil untuk melakukan sketsa wajah dari pelaku. Dan tidak, maksudnya orang tua korban tidak hanya tinggal diam, tetapi juga melakukan jemput bola untuk mencari keberadaan dari anaknya gitu. Jadi mereka ibu korban Oni berjalan kaki ke sekitaran Jakarta hanya untuk mencari keberadaan anaknya. Dia menanyakan orang-orang di emperan jalan, di kolong jembatan, menanyakan apakah mengenal anaknya yang bernama Malika Anastasia. Dan hingga dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 dini hari keberadaan Malika belum juga terjawab, sehingga orang tua korban Oni dan Tunggal suaminya itu berharap bahwa Malika dapat segera ditemukan dan polisi bisa mengamankan pelaku. Seperti itu rekan Prima. Baik, terima kasih laporannya rekan Satrio, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, KPK telah menetapkan seorang hakim justisial MA Edi Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada Senin 20 Desember 2022. Edi Wibowo selanjutnya akan ditahan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Berikut fakta-fakta kasus dugaan suap pengurusan perkara yang dilakukan oleh hakim di MA. Penetapan tersangka terhadap hakim justisial di MA dinilai menjadi pelengkap rangkaian pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan perkara di MA. Selain itu, melalui penangkapan ini bisa menambah subjek pemeriksaan etik oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, KY mendukung proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara KY yakni Miko Ginting. Juru bicara KY Miko Ginting mengatakan bahwa KY akan melakukan pemeriksaan kepada Hakim Justisial MA Edi Wibowo. Dalam kasus ini sebelumnya diketahui bahwa KPK sudah menetapkan sebanyak 13 tersangka. Mereka lebih dulu diamankan karena terlibat suap dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dalam hal ini, KPK meminta dukungan dari publik untuk kasus dugaan suap pengurusan perkara tersebut. Supaya kasus dugaan suap pengurusan perkara bisa terus berlanjut dan sesuai ketentuan hukum, hal tersebut diungkap oleh juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. KPK mengungkap bahwa tersangka pemberi suapnya adalah Yosep Parera dan Eko Suparno. Mereka berdua adalah seorang pengacara. Selain itu ada juga Herianto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur koperasi simpan pinjam inti dana. Joseph Parera mengaku dimintai uang oleh Desi Yustria saat ditemui awak media di KPK. Uang tersebut sebesar $100.000 Amerika Serikat, $220.000 Singapura, dan $202.000 Singapura. Uang yang dimintakan itu digunakan untuk 3 perkara KSP inti dana di MA. Di antaranya adalah kasasi perdata, kasasi pidana, dan peninjauan kembali atau PK. Diketahui bahwa KY membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara. Anggota Satgasus yang dibentuk KY para penata kehakiman hingga pegawai terbaik di KY. Satgasus bentukan KY tersebut akan melakukan pemeriksaan analisis hingga pengumpulan bahan dan keterangan terhadap para hakim.
Dalam sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J kemarin pada Senin 19 Desember, ahli digital forensik Adi Setia mengungkap ada grup WhatsApp baru bernama Duren 3. Grup tersebut dibuat pada 3 hari setelah Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Menurutnya grup WA baru itu dibuat oleh mantan ajudan Sambo yakni Bribka Riki Rizal. Namun dalam grup WhatsApp tersebut kata Adi ada yang aneh, sebab ia melihat ada nama kontak Tuhan Yesus di dalam grup Duren 3 tersebut. Grup ini diduga terkait dengan kematian Brigadir J. Adi membeberkan nama-nama akun anggota grup WA Duren 3. Kata dia, grup itu berisi para ajudan Verdi Sambo, mulai dari Richard Eliezer atau Baradae Riki Rizal, Deden Miftahul Haq, dan ART, Damianus Laba Kobam alias Damson. Adi menjelaskan data para pemilik akun WhatsApp grup itu didapatkan pihaknya dari ponsel Baradae yang sudah dijadikan barang bukti. Terkait hal itu, pengacara Riki Rizal yakni Zena Dinda Devaga buka suara. Ia mengaku sudah menanyakan soal kontak bernama Tuhan Yesus itu ke kliennya. Namun katanya Riki Rizal mengaku tidak ingat soal hal tersebut. Zena Dinda mengatakan akun itu diduga kuat merupakan sekuriti rumah pribadi Verdi Sambo bernama Alfonsius Dualarang. Akan tetapi, kata Dinda, kliennya dalam hal ini Riki Rizal belum sepenuhnya yakin kalau akun tersebut milik Alfonsius. Tanya itu, Dinda juga memastikan kalau grup WhatsApp dengan nama Duren 3 itu sejatinya sudah ada sejak Brigadir J masih hidup. Namun kata dia, seluruh anggotanya keluar dari grup saat Brigadir J meninggal dunia. Alhasil, Riki Rizal berinisiatif untuk membuat kembali grup WhatsApp itu untuk keperluan koordinasi antar ajudan dan asisten rumah tangga dengan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurutnya, sejatinya grup WhatsApp itu memang dikhususkan untuk perajudan dan asisten rumah tangga untuk berkoordinasi. Secara garis besar, pembahasan di grup yang terdapat anggota dengan nama Tuhan Yesus tersebut hanya berisikan percakapan soal keperluan rumah dan aktivitas para ajudan hingga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tanya itu dalam grup yang dibuat oleh Riki Rizal itu ada yang bernama Tuhan Yesus. Barang bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian tarik tambang di Makassar yang menewaskan satu orang mengungkap fakta. Dalam rekaman CCTV tersebut terlihat jelas detik-detik korban yang merupakan peserta lomba tarik tambang berinisial M tewas. Wanita yang merupakan ketua RT itu ternyata meninggal dunia karena tersabet tali tambang. Sebab saat insiden, korban dan peserta lainnya belum memulai tarik tambang. CCTV tersebut menampilkan sejumlah peserta tarik tambang sedang bersantai di tengah Jalan Sudirman, Batu Putih sebelum lomba dimulai. Nampak korban dan peserta lain asyik berbincang satu dengan lainnya. Namun di tengah itu, para peserta terkejut melihat tali tambang tertarik secara mendadak. Tali tambang tersebut tertarik dengan kecepatan tinggi. Diduga kala itu tali tersebut sedang ditarik menggunakan mesin. Korban yang berdiri di dekat tali pun terpental setelah kakinya terkena entakan tali tersebut. Saat ujung tali tambang mengenai tubuhnya, korban ikut tertarik hingga menabrak beton pembatas jalan. Melihat kejadian itu, peserta lainnya histeris dan langsung menolong korban. Namun sayang, korban saat ini sudah bersimbah darah dan tak lama kemudian mengembuskan nafas terakhir. Dari video tersebut diduga kuat penyebab korban tewas adalah akibat tarikan tali yang cepat secara mendadak. Diketahui sebelumnya, insiden lomba tarik tambang yang diselenggarakan Ikatan Alumni Unhas ini terjadi pada Minggu 18 Desember. Akibatnya satu orang tewas dan 11 orang warga mengalami luka-luka. Penyebab korban tewas awalnya punya banyak anggapan. Namun dari banyak asumsi tersebut, penyebab asli korban meninggal dunia saat tarik tambang akhirnya terungkap lewat CCTV. Sebelum rekaman CCTV beredar, pihak panitia lomba tarik tambang Alumni Unhas Mursalin sempat mengungkap kronologi kejadian yang berbeda. Menurut Mursalin, penyebab insiden tarik tambang bukan karena tali putus. Diakui Mursalin, ia bahkan sempat menghimbau para peserta agar tidak berada di sebelah kanan karena di sana ada pembatas jalan beton.
Ia juga membantah bahwa insiden tarik tambang yang menewaskan satu peserta itu ada unsur kesengajaan. Mursalin menyebut awalnya korban sedang selfie bersama peserta lain sembari memegang tali tambang. Di momen itu korban tak sadar hingga terseret tali di tengah-tengah selfie. Menurut Mursalin, insiden ini murni kecelakaan bukan karena kelalaian panitia. Untuk diketahui, sedianya lomba tarik tambang tersebut dibuat guna memecahkan rekor muri lantaran melibatkan 5.000 warga Makassar. Buntut insiden ambruknya jembatan di dermaga Nusa Penida, polisi melakukan penyelidikan. Polres Klungkung, Bali telah memeriksa beberapa orang saksi seusai insiden tersebut. Proses penyelidikan dilakukan karena adanya dugaan kelalaian dalam insiden yang membuat 25 penumpang jatuh ke laut. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena warga sekitar langsung menyelamatkan para korban yang jatuh ke laut. Kasat Reskrim Polres Klungkung Ibtu Arung Wiratama mengatakan pihaknya hingga saat ini telah memeriksa 2 orang saksi, salah satunya dari pihak pengelola pelabuhan. Sebelumnya pihaknya juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Jumat 16 Desember. Arung Wiratama menjelaskan kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan hasilnya akan diumumkan nanti. Menurutnya apabila terbukti ada kelalaian yang mengakibatkan insiden jembatan roboh, pelaku dapat dihukum pidana. Diberitakan sebelumnya, jembatan di dermaga Pelabuhan Toyapake, Nusa Penida, Klungkung, Bali, roboh pada Kamis 15 Desember, sekira pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan kejadian berawal ketika sebuah kapal yang hendak mengangkut 129 orang penumpang menuju Pelabuhan Sanur dan Pasar sudah bersandar dalam posisi sempurna. Namun posisi buritan kapal yang terlalu dekat dengan ujung jembatan mengakibatkan antrean penumpang di atas jembatan sepanjang 16,75 meter dengan lebar 1,5 meter tersebut. Tercatat ada 35 orang penumpang mengantre yang menyebabkan jembatan patah akibat kelebihan muatan. Akibatnya 30 orang yang didominasi wisatawan mancanegara jatuh ke laut. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi beberapa orang penumpang mengalami luka ringan dan ponselnya rusak. Sementara itu, Bupati Klungkung Inyoman Suwirta mengungkap jika Pelabuhan Nusa Penida baru dibangun dan telah diserah terimakan ke UPT unit pengelola Nusa Penida pada 5 Desember lalu. Inyoman Suwirta berharap kejadian serupa tak terjadi dan meminta para pekerja di kapal untuk mengatur potensi penumpukan penumpang. Ia juga mengatakan jika jembatan penghubung ini baru selesai dibangun dan masih dalam tahap uji coba. Menurutnya dengan kejadian ini semua pihak dapat belajar dari kesalahan. Atas insiden ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Nusa Penida minta maaf. Kepala Kantor UPP kelas 2 Nusa Penida, I Ketut Gede Sudarma meminta para pegawai kapal dan penumpang untuk mentaati aturan yang sudah ada. Sidang lanjutan perkara pembunuhan Brigadir J hari ini Selasa 20 Desember. Saksi ahli digital forensik membeberkan rekaman CCTV di rumah Verdi Sambo Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam video itu terlihat Baradae membawa senjata laras panjang saat tiba dari perjalanan Magelang menuju Jakarta pada 8 Juli 2022. Diketahui sidang hari ini JPU menghadirkan saksi ahli digital forensik Mabes Polri Heri Prianto atas terdakwa Verdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Putri Chandrawati, dan Kuat Maruf. Rekaman kedatangan rombongan Putri di rumah pribadi Saguling diputar dalam persidangan. Dari rekaman CCTV itu terlihat Putri Chandrawati tiba di rumah tersebut dengan Kuat Maruf dan Susi yang berada di belakangnya.
Kemudian terlihat Yosua datang membawa tas ransel berwarna hitam dengan pakaian kaos putih dan celana jeans berwarna biru. Tak lama setelah Yosua keluar kembali, Richard masuk dan membawa barang yang diidentifikasi sebagai senjata laras panjang. Kemudian pemutaran video dilanjutkan untuk mengidentifikasi kembali kegiatan para terdakwa setelah tiba dari perjalanan Magelang menuju Jakarta. Sementara itu CCTV juga mengungkap Kuat Maruf dan Putri Chandrawati bersama menggunakan lift ke lantai 3 rumah pribadi Sambo. Awalnya CCTV memperlihatkan Ferdi Sambo tiba di rumah Saguling dan menaiki lift menuju lantai 3. Kemudian Putri Chandrawati terlihat tiba di rumah Saguling dari perjalanan Magelang, Jakarta dan melakukan tes PCR. Waktu CCTV saat itu ditulis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan tes PCR, Putri Chandrawati terlihat naik lift bersama Kuat Maruf. Indikator lantai lift menunjukkan kedua terdakwa itu menuju ke lantai 3, tempat yang sama yang didapatkan Ferdi Sambo. 3 menit berselang, Kuat Maruf kemudian turun ke lantai 1 menggunakan tangga di samping lift. CCTV tersebut juga mengungkap terdakwa Ricky Rizal juga naik ke lantai 3 menggunakan lift dan turun pukul 15:53 waktu Indonesia Barat, waktu CCTV. Kemudian pukul 15:56 waktu Indonesia Barat, Richard masuk ke rumah dan naik ke lantai 3 menggunakan lift dan berselang 7 menit, Richard kembali turun. Setelah itu Putri kemudian terlihat turun menggunakan lift pukul 16:21 waktu Indonesia Barat. Putri dengan membawa tas besar biru dan tas cincin berwarna coklat. 5 menit berselang, Ferdi Sambo terlihat turun dari lantai 3 menggunakan lift bersama dengan anjing pudel berwarna putih. Sambo terlihat menggunakan pakaian dinas lapangan berwarna coklat dan keluar menuju garasi. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara memberikan penjelasan soal 4 orang asing berkebangsaan Filipina diduga masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Mereka adalah Arsal Salih, 37 tahun, Jorsal Salih, 33 tahun, Harold Salih, 72 tahun, Alfonso Sabripah, 29 tahun, berprofesi sebagai seorang nelayan yang tinggal di Burias, Filipina. Lokasi ini terjadi di Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Singhi pada Minggu 17 Juli 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan Rabu 20 Juli 2022 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kakanwil Kemenhumkam Sulut Haris Sukamto melalui Kadif Imigrasi Fris Sumolang menjelaskan keempat orang asing tersebut disinyalir masuk dari negara Filipina menggunakan 2 perahu tradisional dengan waktu berbeda tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Lanjutnya, keempat WNA datang ke Indonesia untuk membawa barang-barang berupa 6 dos minuman keras jenis Sebargin dan SJM Blue dan 11 ekor ayam Filipina. Sayangnya, JT
tidak menepati janjinya untuk melakukan pertukaran barang. Yang dimaksud, keempat orang asing tersebut berniat kembali ke Filipina dan meminta bantuan kepada saudara mereka WNI berinisial KL untuk membeli bahan bakar pembuat. Namun pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah, keempat orang tersebut kemudian diamankan oleh pihak polisian resor Kepulauan Sangihe di rumah saudaranya itu. Oke Pak Kadif Imigrasi Pak Frija Simbolon, bagaimana Pak penjelasan soal 4 warga negara asing asal Filipina yang baru-barusan ini diamankan oleh Kanwil Tahuna Pak? Bisa dijelaskan Pak seperti apa Pak? Baik, jadi 4 orang warga negara asing Filipina ini tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi, diamankan ketika pada bulan Juli tahun 2022 dan diserahkan ke imigrasi oleh kepolisian pada bulan Agustus, dan itu kawan-kawan di imigrasi Tahuna melakukan projustisia atau penyidikan kepada mereka sesuai dengan pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Jadi orang asing yang tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi. Oke, sebenarnya Pak apa Pak yang mereka para WNA lakukan itu Pak sehingga ada orang bisa masuk ke negara Indonesia di daerah? Jadi dari hasil pemeriksaan kita melihat bahwa modus mereka itu ada pertukaran barang. Jadi mereka membawa minuman. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Setelah ini masih ada program live update seleb yang akan dipandu rekan kami Danti Wahyu. Dan akhirnya saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gaguan atau Bukit Gaguan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan. Dan
kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gagoan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gagoan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana dan Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Selasa 20 Desember 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners. Polres Metro Depok berhasil menemukan sosok di balik akun yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap artis Dewi Persik. Hal itu dikatakan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen Hiros Baruno pada Senin 19 Desember kemarin. Yogen mengatakan pihaknya telah menemukan sosok di balik akun yang menghina Dewi Persik ini sejak Jumat pada 16 Desember 2022 lalu. Lebih lanjut, Yogen berujar pihaknya menjemput sosok yang dilaporkan Dewi Persik ini di daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terakhir, Yogen berujar bahwa sosok tersebut mengaku bahwa sedianya ia adalah penggemar dari Dewi Persik. Untuk informasi lebih lanjut akan disampaikan oleh reporter kami dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Dwi Putra Kesuma. Selamat sore Danti dan juga Tribuners, bisa saya jelaskan bahwa Kepolisian Resort Metro Depok telah berhasil menemukan sosok di balik akun yang melakukan penghinaan terhadap artis Dewi Persik. Penghinaan ini disebut-sebut bahwa artis Dewi Persik dihina tidak bisa hamil ataupun akun berinisial MJ tersebut. Dari penghinaan tersebut, Dewi Persik pun melaporkan akun tersebut ke kepolisian beberapa waktu lalu dan laporannya pun ditindaklanjuti dan akhirnya pemilik akun tersebut berhasil diamankan kepolisian di daerah Labuhan Batu, Sumatera Utara. Terkini, Dewi Persik siang ini pun sudah menyambangi Polres Metro Depok dan direncanakan akan bertemu langsung dengan sosok di balik pemilik akun yang menghinanya tersebut. Dalam wawancaranya siang tadi, Dewi mengatakan bahwa ia masih akan melihat sikap dari sosok pemilik akun yang disebut-sebut adalah seorang wanita berusia kurang lebih 45 tahun. Apakah sikapnya baik atau juga tidak. Dewi menyebut bahwa selama dihina oleh akun tersebut, pemilik akun tersebut terus menantangnya dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa dikenakan pasal apapun hingga menyebabkan Dewi juga sakit hati, dan Dewi pun membuktikan bahwa mengatakan bahwa perihal ia yang disebut tidak bisa mengandung perlu pembuktian dari dokter dan ia pun akan melakukan pemeriksaan ke dokter. Kurang lebih seperti itu dan yang bisa saya sampaikan. Baik rekan Dwi, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya Tribuners. Nikita Mirzani berharap jadi setelah bermain laporan kemudian kita lanjuti, kemudian kita fasilitasi terlapor ya untuk hadir di Polres Metro Depok ya, untuk kemudian nanti akan sudah kita komunikasikan dengan pihak pelapor yaitu Pak DP untuk bertemu ya. Kemungkinan hari ini bisa bertemu, namun kita belum tahu nanti jam berapa. Jadi yang jelas bahwa terlapor sudah kita fasilitasi untuk hadir di sini ya, boleh kita tangkap atau kita amankan, tapi kita fasilitasi untuk bisa hadir bermediasi dengan Mbak Debe. Proses apakah sudah dibawa? Iya, sudah difasilitasi sejak hari Jumat sore ya. Kita fasilitasi sudah di sini ya, sudah di sekitaran sini. Nanti kita hari ini hari Senin kita sudah ada kontak dengan Mbak Debe untuk bisa
bisa hadir di mediasi di sini gitu. Apa yang menjadi permasalahan? Warga Labuan Batu, Sumatera Utara. Berapa orang, Pak? Satu orang. Inisialnya pokoknya nama akun TikToknya MZ lah kalau di itu ya. Umurnya, Pak? Sekitar 40 tahun. Kita masih belum tahu. Wanita ya, Bang? Ya, wanita. Alasan dia adalah dia suka membalas komen-komen yang masuk ke dia untuk membahas di situ. Nah, dia tidak tahu apakah itu bersalah atau tidak. Namun sebenarnya dia juga kemarin menyatakan dia termasuk salah satu fansnya Mbak Dewi katanya. Dia ingin bertemu juga ke Jakarta. Dan kemudian ada komunikasi dengan kita sehingga kita berkomunikasi untuk bertemu Mbak Dewi. Itu damai ya? Kita belum tahu apakah damai atau enggak ya. Yang menentukan adalah pelapornya sendiri. Makanya ada waktu untuk bisa mempertemukan mereka, itu buat kita fasilitasi. Nanti hasil apakah ada kesepakatan atau enggak kita tunggu dari pihak pelapor. Kalau dari segi kejiwaan atau kesehatan tidak diperiksa, ya kemarin kebetulan karena memang hari libur kita sudah buatkan surat ke psikologi ya untuk bantu pemeriksaan, mungkin besok kali ya bantu pemeriksaan ya. Oke, siap. Itu udah ditahan apa sih? Nggak ditahan, ya tidak ditahan, tidak diamankan. Ada keinginan bertemu, kita fasilitasi untuk datang ke sini di hari Jumat, kemudian hari inilah akan bertemu dengan Mbak Dewi. Jadi tidak kita tahan, tidak kita amankan. Nanti hari ini tapi nggak tahu jamnya jam berapa. Kalau misalkan orangnya nggak baik, ya kan ada polisi juga. Ya gimana sikap saya tadi juga gitu. Jangan emosi ya, Mi. Enggak, katanya penggemar ini. Iya, kabarnya dia ternyata fansnya Mami. Siapa? Masa presiden. Ada juga yang jadi Kalau penggemar nggak gini lah. polisi penggemar Mami. Bukan, nggak pernah ada foto saya. Kok foto saya apa yang agak gimana gitu diupload gitu. Jadi aku mungkin bikin kenalan sama Sandi, ya kan? Saya akan tetap menyempatkan waktunya kalau untuk ketemu ya Mas Sandi. Ya, ini kemarin habis konser, habis nyanyi segala macam, orang bobo nih matanya. Tapi aku demi ibu aku datang. Akan bawa mama kreatif ke sini. Udah nggak usah lah, repot bawa mama. Nanti kepikiran lagi. Nikita Mirzani berharap pihak kepolisian Serang berlaku adil untuk menjalankan penjemputan paksa Dito Mahendra. Sebab Dito Mahendra sudah 3 kali mangkir dalam sidang di Pengadilan Negeri Serang, Banten sebagai pelapor atas kasus pencemaran nama baik. Sehingga majelis hakim mengupayakan jemput paksa kepada Dito Mahendra yang saat ini diduga tengah mengidap DBD. Nikita berharap dengan adanya ancaman upaya jemput paksa tersebut membuat pihak kepolisian segera menjemput paksa Dito pada pekan depan. Hal itu dikatakan Nikita seusai sidang pada Senin 19 Desember kemarin. Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, menyuarakan hal yang sama terkait penjemputan paksa Dito Mahendra. Namun apabila rencana tersebut batal, ia menilai ada yang tidak baik dalam proses hukum kliennya ini. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani sempat kecewa atas kelakuan Dito Mahendra. Saking kecewanya, Nikita Mirzani diketahui menjatuhkan mikrofon dalam ruang sidang. Hal itu dilakukan Nikita Mirzani saat dirinya diminta petugas kejaksaan dan kepolisian untuk meninggalkan ruang sidang. Nikita Mirzani terlihat terdiam di kursi pengadilan tak lama setelah majelis hakim yang diketuai Dedi Adisaputra menutup persidangan. Sejumlah petugas dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang tak bisa berbuat banyak melihat Nikita yang tampak marah. Melihat hal itu, 2 anggota Polwan dari Polres Serang Kota datang untuk membantu. Namun tanpa banyak bicara, Nikita berdiri dan langsung mengamuk. Gerakannya membuat mic persidangan hingga jatuh ke lantai. Namun Nikita Mirzani mengelak terkait kabar tersebut. Janda 3 anak ini mengaku tak sengaja menyenggol mikrofon hingga terjatuh. Tak hanya mikrofon, rupanya Nikita Mirzani juga melempar berkas. Nikita Mirzani curiga Dito Mahendra sengaja mangkir dalam persidangan karena ingin dirinya lama berada di penjara. Nikita mengaku dijanjikan JPU Edward bahwa dirinya dijanjikan dipulangkan apabila Dito Mahendra mangkir 3 kali dalam persidangan.
Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito, selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan, tanggal 29, dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Tadi sempat katanya dilarang sama Dito tentang dipersulit. Iya, kalau itu Bapak Edward tuh selalu dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit, bilangnya pura-pura terus gitu, sampai benar-benar sakit banget. Baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya, ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri. Mungkin harus lumpuh dulu kali, baru orang Serang ini mau membantarkan saya kali, atau tunggu gimana dulu, saya nggak tahu, itu cuman dia sama Tuhan yang tahu. Tadi kecewa sampai apa pukul gitu kan Niki? Enggak, itu senggol, kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Sampai berkas, lempar berkas juga kan? Iya, itu juga cuman nggak sengaja kesenggol itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Oke, ini gimana tadi terkait proses penyembuhan yang dihalang-halangi di Nikita Mirzani melalui penasehat hukumnya Fahmi Bahmid kembali mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pemindahan tahanan kepada majelis hakim. Permohonan itu diajukan dalam sidang lanjutan kasus ITE dan pencemaran nama baik yang digelar pada Senin 19 Desember di Pengadilan Negeri Serang. Fahmi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengobatan pada tanggal 17 Desember 2022 di RSDP Serang, terdakwa Nikita Mirzani mengalami sakit berat pada bagian leher. Maka dengan ini terdakwa Nikita Mirzani melalui penasehat hukumnya mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat mempertimbangkan serta mengabulkan permohonan penangguhan penahanan yang pernah diajukannya pada pertengahan November 2022 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Nikita Mirzani yang terjerat kasus pencemaran nama baik. Nikita Mirzani diharuskan menjalani tindakan medis, jika tidak maka akan mengalami cacat ataupun lumpuh. Jadi apabila terdakwa mengeluh sakit, majelis hakim mempersilahkan terdakwa untuk berobat. Apabila terdakwa ingin berobat dimanapun terdakwa inginkan sesuai rujukan dari dokter, majelis hakim akan memberikan izin tersebut. Sehingga majelis hakim menekankan bahwa apabila terdakwa ingin berobat, pihaknya mempersilahkan itu demi proses persidangan lancar. Namun untuk penangguhan ataupun pemindahan tahanan, diakui majelis hakim bahwa pihaknya masih mempertimbangkan dan belum bisa mengabulkan. Seperti diketahui, Nikita Mirzani menantang aparat Polresta Serang Kota menjemput paksa Dito Mahendra, pelapor dan juga saksi kasus pencemaran nama baik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang mengancam menjemput paksa Dito Mahendra terkait sidang kasus pencemaran nama baik yang menjerat artis Nikita Mirzani. Dito Mahendra telah 3 kali absen untuk memenuhi panggilan sebagai saksi. Terakhir pada sidang Senin 19 Desember 2022, Dito Mahendra kembali tidak hadir. Kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Serang mengungkapkan Dito Mahendra masih dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Majelis hakim memerintahkan JPU untuk melakukan upaya paksa menghadirkan Dito Mahendra pada tanggal 29 Desember mendatang. Menurut majelis hakim, waktu penyembuhan penyakit DBD normalnya sekitar 14 hari setelah dirawat. Nikita Mirzani mengaku kecewa karena Dito Mahendra kembali absen dalam persidangan untuk ketiga kalinya.
Gus Samsudin sudah jarang terdengar kabarnya sejak kasusnya dengan pesulap merah semakin meredup. Pemilik nama lengkap Gus Samsudin Jadab adalah ahli spiritual di Jawa Timur sekaligus pemilik atau pendiri Padepokan Nurzat Sejati. Kini muncul kabar kondisi terbaru Gus Samsudin. Bermula dari viralnya video pada akun YouTube Gus Samsudin yang menampilkan tingkahnya seperti ODGJ. Kabar tersebut merebak setelah potongan video Gus Samsudin tersebar di media sosial. Saat ini Gus Samsudin diduga mengalami gangguan jiwa. Gus Samsudin terlihat diarak oleh para santrinya menuju suatu ruangan. Ia tampak marah-marah saat diarak para santrinya menuju ruangan Abah Kiai Hamid. Gus Samsudin terlihat hanya mengenakan sarung dan rambutnya terurai seperti tak terurus. Gus Samsudin sempat menyerang beberapa santri yang berusaha menenangkannya. Terlihat beberapa gelas-gelas dipecahkan oleh Gus Samsudin. Keadaan Gus Samsudin saat ini berbeda dengan kondisi pesulap merah. Berdasarkan pantauan Tribun News pada akun Instagram pesulap merah, ia terlihat banjir job. Pesulap merah baru saja tampil di acara konser kemenangan KDI 2022. Ia berkolaborasi dengan penyanyi cilik Farel Prayoga. Lalu pada salah satu postingannya, pesulap merah tampak usai tampil di acara salah satu stasiun TV. Terlihat pesulap merah tampak jalan di tengah-tengah fans yang pada berteriak menyebut namanya. Mengenai tingkah laku Gus Samsudin, pesulap merah beranggapan jika seterunya sengaja berakting menjadi ODGJ agar tidak dipenjara. Pernyataan pesulap merah didasari pada konten-konten YouTube Gus Samsudin yang ternyata selama ini settingan. Kata pesulap merah, Gus Samsudin pun mengakui jika kontennya selama ini adalah rekayasa belaka. Setelah menuduh mantan suami sirinya Irwan Aher selingkuh dengan laki-laki, Eli Sugigi resmi mengakhiri pernikahan kelimanya pada pertengahan November 2022 lalu. Namun Eli Sugigi pun menyesal. Ternyata tuduhannya terhadap Irwan Aher, mantan suami sirinya, salah. Sebab lelaki yang dituduhkan Eli Sugigi adalah rekan kerja dari Aher, sehingga ia tak mendapatkan maaf dari mantan suami sirinya itu. Hal itu dikatakan Eli Sugigi saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin 19 Desember kemarin. Sebulan resmi pisah, wanita berusia 51 tahun ini mengaku rindu dengan Aher. Ia pun tak kuasa meluapkan kesedihannya karena menyesal sudah menuduh mantan suami sirinya itu. Ia juga pasrah menerima takdir gagal mempertahankan pernikahan kelimanya. Mantan koordinator penonton bayaran ini mengakui ia hanya bisa merasakan rindu saja terhadap Aher karena mantan suami sirinya tak akan kembali. Selain itu, Eli mengaku masih sayang dengan Aher dan berharap mantan suaminya bisa kembali menjalin bahtera rumah tangga dengannya. Jika keinginannya tak terwujud, Eli Sugigi berharap ia dan Irwan Aher sama-sama tidak saling membongkar kejelekan-kejelekan yang diketahui selama mereka menikah siri. Diberitakan sebelumnya, Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Dirinya mengatakan ada orang ketiga di dalam pernikahannya saat ditemui di Mampang Perapatan pada Kamis 17 November lalu. Eli merahasiakan identitas orang ketiga dalam pernikahan sirinya dengan Aher. Hanya saja ia menyebut dirinya yang dikhianati. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Eli menyebut
sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-ngatur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, Ririn Dwi Ariyanti kepergok rayakan Natal bareng Jonathan Frizzy dan Benny Simanjuntak. Artis Ririn Dwi Ariyanti diketahui telah bercerai dari suaminya Aldi Bragi. Dari perceraian itu, Ririn Dwi Ariyanti diisukan memiliki hubungan dengan Jonathan Frizzy. Namun isu tersebut tak pernah ditanggapi oleh Ririn Dwi Ariyanti maupun Jonathan Frizzy. Terbaru, Benny Simanjuntak membagikan momen perayaan Natal bersama Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti ke dalam akun Instagramnya pada Minggu 18 Desember. Awalnya Benny Simanjuntak membagikan momen bersama keponakannya tersebut. Namun setelah itu, Benny Simanjuntak merekam suasana makan malam perayaan Natal mereka. Di momen tersebut terekam Ririn Dwi Ariyanti tengah menghibur tamu undangan yang hadir. Ririn Dwi Ariyanti tampak bernyanyi dengan diiringi musik. Saat itu Ririn Dwi Ariyanti memakai dress mini berwarna putih. Begitupun semua tamu undangan juga memakai pakaian senada berwarna putih. Ririn Dwi Ariyanti tampak menikmati suasana perayaan Natal tersebut. Bahkan Benny Simanjuntak terlihat menghampiri untuk merekam Ririn Dwi Ariyanti menyanyi. Saat dihampiri Benny Simanjuntak, Ririn Dwi Ariyanti tampak tersipu malu dengan cara menutupi wajahnya. Benny Simanjuntak juga tampak tertawa bahagia karena berhasil menggoda Ririn Dwi Ariyanti. Para tamu undangan lainnya terlihat berjoget-joget saat Ririn Dwi Ariyanti bernyanyi. Mereka semua tampak bahagia merayakan kebersamaan sebelum Natal. Saat Ririn Dwi Ariyanti menyanyi, terekam reaksi Jonathan Frizzy. Jonathan Frizzy terlihat duduk bersantai sambil tertawa dengan para tamu lainnya. Tampaknya momen perayaan Natal itu dirayakan di sebuah rumah. Namun Benny Simanjuntak tak menjelaskan detail terkait lokasi perayaan Natal tersebut. Benny Simanjuntak hanya menjelaskan dengan caption bahwa ia diundang oleh Jonathan Frizzy. Unggahan Benny Simanjuntak itu mengundang komentar dari warganet. Beberapa warganet menduga isu soal perselingkuhan Ririn dengan Jonathan Frizzy bukan hanya isapan jempol belaka.
Setelah bercerai dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti kini menyandang status janda. Banyak rumor yang menghampiri kisah asmaranya kini, termasuk dengan mantan suami Dena Devanka, Jonathan Frizzy alias Ijong. Bahkan baru-baru ini terlihat Ririn Dwi Ariyanti merayakan Natal bersama Benny Simanjuntak dan Jonathan Frizzy. Lantas seperti apa profil dari Ririn Dwi Ariyanti? Ririn Dwi Ariyanti selama ini dikenal sebagai pemain sinetron, presenter, dan model. Ia lahir pada 6 November 1985 di Malang, Jawa Timur. Ririn pernah menempuh pendidikan di SMP Negeri 19 Jakarta. Setelah itu, Ririn Dwi Ariyanti melanjutkan ke SMA Negeri 6 Jakarta dan berkuliah di Universitas Paramadina. Ririn Dwi Ariyanti mengawali karir di dunia sinetron pada tahun 2003 yang merupakan adaptasi dari film Ada Apa Dengan Cinta. Di sana ia memerankan Cinta menggantikan Dian Sastrowardoyo pada versi layar lebarnya. Sebelum itu, Ririn Dwi Ariyanti mengawali karirnya di dunia showbiz pada 2001 dengan berperan dalam sebuah sinetron berjudul Kasmaran. Setelah sukses membintangi sinetron tersebut, Ririn berhasil menyabet penghargaan di ajang Festival Bandung 2001 sebagai artis sinetron terpuji. Sejak saat itulah namanya melambung dan mulai dikenal publik. Ririn pun sukses membintangi 16 judul sinetron. Hal ini sampai membuatnya dijuluki sebagai Ratu Sinetron. Pemilik nama asli Ririn Dwi Ariyanti Noto ini kemudian menikah dengan Aldi Bragi pada tahun 2011. Dari pernikahan tersebut mereka dianugerahi 3 orang anak, yakni Siti Alana Kalyani, Siti Alesia Kaira, dan Rami Alfi Utomo. Perempuan 36 tahun ini sempat vakum dari dunia hiburan selama beberapa tahun karena ingin fokus mengurus keluarganya. Gempita Nora Martin memang belakangan ini berhasil mencuri perhatian publik. Selain karena parasnya yang cantik, putri dari Gisela Anastasia dan Gading Martin ini juga memiliki suara yang merdu. Suara Gempi mampu memikat banyak pendengar musik tanah air, terutama bagi pecinta musik indie. Sebelumnya, Gempi sempat mencuri perhatian publik seusai menyanyikan lagu milik Raisa Anggiani yang berjudul Kau Rumahku. Video saat Gempi menyanyikan lagu itu pun viral di sosial media. Gempi langsung banjir pujian karena dinilai memiliki suara yang khas. Tak cuma itu, Gempi juga dipuji punya selera musik yang dinilai berbeda dari anak seusianya. Video Gempi menyanyikan lagu Kau Rumahku itu pun langsung dilirik oleh penyanyi aslinya, yakni Raisa Anggiani. Kini bukan hanya bernyanyi melalui konten video milik orang tuanya, Gempi akhirnya bisa menyanyikan lagu tersebut bersama pemilik aslinya dalam sebuah festival musik. Hal itu diketahui dari unggahan terbaru Gading Martin di Instagram. Dalam postingannya tersebut, Gading membagikan momen ketika putrinya duet bersama Raisa Anggiani di sebuah acara musik. Gempi tampil mengenakan dress kotak-kotak berwarna coklat. Dia terlihat berdiri di samping Raisa yang memakai dress putih. Kedatangan Gempi itu disambut meriah oleh para penonton. Dia tampak begitu percaya diri menyanyikan lagu Kau Rumahku bersama penyanyi aslinya. Ternyata sebelum naik ke atas panggung, Gempita sempat takut karena melihat begitu banyak kerumunan penonton. Gading lalu mencoba menenangkan Gempi. Namun setelah melihat anaknya sukses tampil di depan banyak penonton, Gading mengaku bangga. Netizen pun tampak membanjiri kolom komentar unggahan Gading tersebut. Mereka tak berhenti memuji suara merdu Gempi.
Kabar kurang sedap kini sedang menimpa rumah tangga Alicia Subandono dan Dude Harlino. Pasalnya isu Alicia Subandono dan Dude Harlino bercerai kini tengah menyeruak. Seperti diketahui, Dude Harlino menikahi Alicia Subandono pada tahun 2014 lalu. Kebahagiaan keduanya semakin bertambah dengan dianugerahi dua orang buah hati yang bernama Muhammad Dirgantara Arindra Harlino dan Malik Narendra Harlino. Diketahui kabar perceraian Alicia Subandono dan Dude Harlino menyeruak seusai salah satu petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan buka suara. Petugas tersebut mengatakan bahwa sudah ada berkas gugatan cerai yang masuk atas nama Subandono. Tentu saja kabar ini membuat syok para penggemar. Gonjang-ganjing keretakan rumah tangga Alicia Subandono dan Dude Harlino kini semakin menguat. Wanita yang akrab disapa Ica itu kini dinilai terlalu kurus. Bahkan tubuh kurus sang ratu sinetron itu dituding sebagai tekanan batin. Dihinggapi isu perceraian, lalu bagaimana kondisi rumah tangga Alicia Subandono dan Dude Harlino sekarang? Meski kini sedang tertimpa kabar tak sedap mengenai rumah tangganya, keduanya kini malah semakin kompak pamerkan kemesraannya. Seperti baru-baru ini Alicia Subandono dan Dude Harlino tampak menonton final Piala Dunia 2022 berduaan. Kemesraan tersebut bisa dilihat melalui akun Instagram pribadinya pada Senin 19 Desember. Dalam unggahannya, Alicia Subandono membagikan sebuah video saat sedang bersama suaminya Dude Harlino. Bahkan pasangan pesinetron itu tampak bercanda satu sama lain, bak buktikan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja. Alicia Subandono dan Dude Harlino juga tampak tertawa-tawa saat membaca komentar dari para penggemar. Keduanya tampak bersemangat saat menceritakan mengenai Piala Dunia 2022 yang dimenangkan oleh Argentina. Meski rumah tangga mereka sedang dihinggapi isu perceraian, Alicia Subandono dan Dude Harlino malah semakin menunjukkan kemesraan mereka. Keduanya bak tunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja seusai dikabarkan bercerai. Sontak unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Banyak netizen yang tampak tak percaya mengenai kabar perceraian Alicia Subandono dan Dude Harlino. Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan pernah dibandingkan dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasalnya Rizky Bilar dan Teuku Ryan sama-sama disebut numpang hidup pada sang istri yang dikenal lebih kondang. Sebagaimana diketahui, Ria Ricis merupakan YouTuber ternama, begitupun dengan Lesti Kejora yang dikenal sebagai pedangdut sukses. Sementara Rizky Bilar yang merupakan seorang pesinetron, sedangkan Teuku Ryan mantan karyawan bank yang kini mulai terjun di dunia entertain. Namun pekerjaan Bilar dan Ryan dinilai tak lebih moncar dari karir istri-istri mereka. Hal itulah yang membuat netizen kerap julid terhadap rumah tangga pasangan artis tersebut. Terkait tudingan netizen yang menyebut Teuku Ryan numpang tinggal dengan Ria Ricis, Ustazah Oki Setiana Dewi angkat bicara. Kakak pertama YouTuber kondang itu membantah tudingan yang mengarah pada adik iparnya itu. Oki Setiana Dewi pun memaparkan pekerjaan yang selama ini dijalankan oleh suami adiknya. Ibu dari 4 orang anak itu pun menyebut suami Ria Ricis memiliki beberapa bisnis yang dijalankan. Salah satu bisnis yang dimiliki oleh Teuku Ryan yakni jualan baju. Tak hanya itu, ada beberapa bisnis lain yang dijalankan ayah dari Moana tersebut. Oki Setiana Dewi pun terlihat enggan menaruh kesal pada netizen yang menuding suami Ria Ricis sebagai seorang pengangguran dan numpang tinggal pada adiknya. Tak hanya itu, Oki juga memberi pesan khusus untuk
kedua adiknya yang diterpa isu miring tersebut. Pasalnya menurut mantan pesinetron itu, Ria Ricis dan Tengku Ryan merupakan pasangan yang cukup kuat dalam menghadapi situasi apapun. Pemaparan Oki Setiana Dewi yang bak memberikan bantahan soal Tengku Ryan yang dituding pengangguran hingga numpang hidup pada Ricis pun kembali jadi sorotan. Sebagai informasi, Ria Ricis dan Tengku Ryan resmi menikah pada 12 November 2021 lalu. Selama 1 tahun berumah tangga, Ricis tak menampik banyak suka dan duka yang ia alami bersama sang suami. Salah satu cobaan yang cukup berat adalah ketika pertama kali menjadi seorang ibu dan mengurus buah hatinya. Seperti diketahui, pasangan ini telah dianugerahi seorang putri cantik yang mereka beri nama Moana. Moana lahir pada 26 Juli 2022 lalu dengan berat 2,5 kg. Anya Geraldine baru saja merayakan ulang tahunnya ke-27 pada 15 Desember 2022 kemarin. Anya mendapatkan beberapa kejutan ulang tahun dari kekasihnya Nadif Zahiruddin. Salah satunya yaitu kejutan ulang tahun bertema outdoor dengan dekorasi serba putih. Kejutan ulang tahun yang diberikan Nadif kepada Anya itu disebut warganet bernuansa lamaran. Komentar itu diberikan pada unggahan Anya Geraldine di Instagramnya pada Senin 19 Desember. Anya membagikan 8 slide foto dirinya saat menerima kejutan ulang tahun dari Nadif Zahiruddin di Uluwatu, Bali. Komentar mengenai nuansa kejutan ulang tahun Anya yang mirip seperti lamaran itu nampaknya dilihat dari dekorasi yang serba putih. Dalam unggahan itu, Anya tampil dengan one set rok dan kardigan putih, lengkap mengenakan mahkota putih serta selempang pink bertuliskan birthday girl. Anya masuk ke area kejutan ulang tahun itu disambut dengan ledakan konfeti yang membuatnya tutup telinga dan tersenyum lebar. Nadif juga tampak mengundang sahabat Anya dalam kejutan ulang tahun itu, salah satunya Sean Gelael. Pada slide kedua, tampak Anya dan Nadif yang juga berpakaian serba putih duduk di kursi saling berdekatan. Di belakangnya para sahabat keduanya terlihat berdiri dan tersenyum merayakan ulang tahun Anya dalam potret itu. Balon huruf berbunyi Anya Birthday warna silver dan pink juga menjadi dekorasi kejutan ulang tahun Anya. Anya, Nadif, dan para sahabatnya juga mengabadikan momen itu di tepi pantai yang ada di dekat lokasi kejutan ulang tahun. Pada slide terakhir, potret romantis Anya yang dicium Nadif Zahiruddin juga diunggah. Anya tampak memejamkan matanya sambil memeluk Nadif yang mencium pipinya itu. Hubungan asmara Anya Geraldine dan Nadif Zahiruddin memang telah berlangsung cukup lama. Anya juga sudah terlihat akrab dengan orang tua Nadif seperti yang tertangkap pada momen ulang tahun Nadif beberapa waktu lalu. Anya dan Nadif juga diketahui kerap menghabiskan waktu untuk liburan di Bali bersama. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Nagita Slavina selalu menunjukkan sikap ramahnya pada orang-orang sekitarnya. Namun tak jarang istri dari Raffi Ahmad tersebut melontarkan candaan kepada orang-orang yang telah ia kenal. Seperti saat dirinya bertemu dengan rekan artis seperti Lesti Kejora, Aurel Hermansyah, dan Celine Evangelista dalam acara MS Glow. Penampilan Nagita Slavina terlihat paling mencolok dalam balutan outfit serba merah muda. Tak lupa ia juga
juga kenakan high heels untuk menunjang penampilannya. High heels yang ia gunakan seolah menunjang tinggi badannya di antara rekan-rekan sesama artis yang lainnya. Namun dirinya seolah mengejek Lesti Kejora dengan candaannya ketika berdiri di samping istri dari Rizky Bilar tersebut. Ia menyebut Lesti Kejora layaknya siswi SMP karena penyanyi dangdut tersebut terlihat lebih pendek meskipun ia kenakan high heels untuk menunjang penampilannya. Bukan hanya Nagita Slavina yang menganggap jika postur tubuh Lesti Kejora layaknya anak SMP, bahkan Celine Evangelista juga menganggap Lesti Kejora seperti anak kecil. Saat menyambut datangnya Lesti Kejora, Nagita Slavina terlihat gemas dengan postur tubuh Lesti yang kecil. Ibu dari Rafathar Malik Ahmad tersebut sampai tersenyum meringis ketika melakukan cipika-cipiki pada Lesti Kejora. Namun kehadiran Lesti Kejora saat kumpul bersama tersebut menjadikan suasana bahagia. Mereka saling mengobrol satu sama lain sebelum acara dimulai. Tak jarang dari mereka melontarkan candaan mereka. Mereka semua terlihat membahas penampilan yang akan mereka bawakan di atas panggung acara MS Glow secara bersama-sama. Kekompakan mereka terlihat ketika saling memberikan pendapat mereka untuk menemukan keputusan yang terbaik saat tampil bersama. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya sekarang berada di pintu masuk ke Puncak Gaguan di kawasan Paninggahan, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ini pintu masuk dan di bawahnya ada jaringan air bersih dari mata air di puncak gunung sana. Dan kita nanti akan mendaki ke Puncak Gaguan. Tonton terus video perjalanan saya. Puncak Gagoan atau Bukit Gagoan adalah satu di antara spot wisata alam terbaik di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Letaknya ada di ketinggian perbukitan Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Lokasinya cukup mudah dicapai menggunakan kendaraan bermotor roda 2 maupun 4. Tapi hanya sampai di pelataran parkir sebelum pendakian. Oke guys, kita akan jalan menuju ke tempat parkir kendaraan sebelum mendaki ke Puncak Gaguan, dan di depan inilah Bukit Gaguan. Dan kita bisa melihat panorama yang istimewa. Oke guys, kita tiba di kaki Bukit Gaguan dan di belakang ini adalah tangga naiknya. Katanya sih baru setengah jalan tangganya. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya berikut ini. Muncak ke Bukit Gaguan. Nanti akan kita lihat panoramanya seperti apa. Oke, ini tangga pertama. Naik sudah ada tali di kiri. Kemudian tangganya ya lumayan. Berapa menit pendakian? Katanya paling lama setengah jam. Paling cepat ya 10 menit katanya. Oke, kita jajal seperti apa. Sekali lagi ada panorama Danau Singkarak di bawah sana, dan di sebelah kanannya adalah bagian dari Bukit Gaguan. Dari Kota Padang, Puncak Gagoan bisa ditempuh dalam tempo kira-kira 2 hingga 2,5 jam perjalanan melewati tanjakan fenomenal Sitinjau Lawik. Tiket masuknya Rp15.000 untuk motor dan Rp20.000 untuk mobil, sudah termasuk biaya parkir.
Objek wisata alam ini dikelola kelompok Desa Wisata Panigahan. Menuju puncaknya dari parkiran hanya bisa ditempuh jalan kaki lewat jalan setapak sangat terjal. Kemiringan jalurnya rata-rata lebih dari 45 derajat. Jalur setapak yang sudah dibuat tangga hanya beberapa meter saja dari awal pendakian. Selebihnya jalan tanah bercampur kerikil dan batu-batuan lepas. Oke guys, ini tanjakan dan saya bersama Nika udah ngos-ngosan baru beberapa menit. Masih panjang puncaknya. Ayo kita gas. Jalan. Oke. Untungnya ada tali, jadi kita tertolong ya Kak ya. Jalurnya ini bagus, tetapi harus hati-hati karena banyak serpian batu, kerikil-kerikil, bisa bikin tergelincir. Dan beberapa tiang pegangan untuk jalannya ini pagar gitu, itu sudah lepas. Oke, kita nanjak terus. Dari beberapa spot yang pernah saya lewati, pernah saya jelajahi, ada Sabana dan Daun, ada Gunung Tambora, ini Gagoan juga istimewa. Nah, lihat panorama di atas, ke kanan, ya, Danau Singkara ada di sana. Ini guys, tambangnya sampai di atas sana. Kita bisa berpegangan pada tangga ini. Tanjakan masih lumayan panjang, belum ada bonus. Mantap, mantap bro. Di beberapa rute disediakan tali tambang untuk membantu pengunjung supaya lebih aman. Sepanjang perjalanan, pengunjung bisa melihat panorama sangat indah di kiri kanan jalan. Jurang-jurang dalam ratusan meter dan tebing-tebing terjal diselubungi rerimbunan pohon dan hutan. Danau Singkarak terbentang indah di bawah perbukitan yang mengelilinginya. Setelah mendaki selama lebih kurang 30 menit, tibalah di puncak Gagoan yang sangat menawan. Sabana atau padang rumput dan ilalang terhampar maha luas hingga lereng-lereng puncaknya yang meninggalkan bentangan alam berwarna kuning kecoklatan. Inilah puncak Gagoan, satu di antara spot wisata alam terbaik di kawasan eksotik jajaran Bukit Barisan, Sumatera Barat.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di bincang komunitas nih Tribuners. Nah Tribuners, kali ini saya udah ada tamu yang spesial. Di hadapan saya ini udah ada Bang Feby. Halo Bang Feby, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya Bang. Nah Tribuners, Bang Feby ini itu adalah Dewan Penasehat dari Fort Laser Lampung. Jadi hari ini kita bakalan mengupas seputar dengan Fort Laser Lampung. Jadi buat Tribuners nih yang belum tahu Fort Laser Lampung gitu kan ya, boleh ditonton dulu tayangan kita ini bincang komunitas dari awal sampai dengan akhir, karena kita bakalan ngomongin seputar dengan komunitas ini. Oke Bang Feby, mungkin untuk membuka bincang kita hari ini, Tribuners di rumah kan pasti masih penasaran nih Bang, kira-kira Fort Laser Lampung itu apa sih? Dan mungkin boleh Bang dijelaskan Fort Laser Lampung ini komunitas apa? Oke, Fort Laser Lampung itu komunitas mobil dan yang memang terbentuk pada tanggal 8 April 2018. Oke, 2018. Nah, dari 2018 itu sampai dengan sekarang, berarti sampai dengan sekarang udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun ya, gitu. Nah, kalau kegiatannya sendiri di komunitas ini ada apa aja tuh Bang? Kalau kegiatan sih banyak. Kalau untuk seperti kita kopdar wajib, itu per 3 bulan sekali kita rolling. Jadi ada kopdar ya? Ya, ada kopdar di setiap wilayah-wilayah kan, karena Fort Laser ini kebetulan juga kan memang klub satu-satunya yang menaungi Fort Laser di Lampung. Jadi kita berbagi nih, ada yang di bagian tengah, di bagian Lampung Tengah, bagian Lampung Selatan, bagian Tulang Bawang, Bandar Lampung, Pesawaran. Kalau untuk Natar dan Lampung Selatan itu jadi satu. Jadi satu. Tapi secara seluruhnya si Fort Laser Lampung ini cuma ada satu ya di Lampung, yang memang dinaungi sama Bang Feby dan teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Nah untuk kegiatannya berarti ada kegiatan rutinnya tadi ya? Iya. Kopdar wajib. Kopdar wajib. Nah itu tadi tiap per 3 bulan. Per 3 bulan sekali. Nah itu biasanya rutenya kemana aja tuh Bang? Kita sebelum inian sih kita musyawarah dulu nih di antara pengurus. Misalnya untuk sekarang kita ke kopdarnya di Bandar Lampung. Nah, 3 bulan ke depan lagi nanti kita rolling. Rolling dengan wilayah yang memang sudah ada member-membernya gitu, member-member Fort Laser Lampung. Jadi kayak misalnya kita ke Tubaba, jadi persiapan nih setelah kita touring dari Bandar Lampung, semuanya itu satu titik ke Tubaba. Jadi Korwil, sebutannya Korwil. Ya. Koordinator wilayahnya yang memang mempersiapkan untuk kopdar 3 bulan ke depannya. Oke, jadi memang setiap kopdar 3 bulan pengen kemana, rute dan segala macamnya itu dimusyawarahin dulu sama memang member-member yang ada di Fort Laser Lampung ini ya Bang ya gitu. Nah kalau yang udah pernah tuh Bang, itu kemana aja? Kayak yang sudah pernah? Kalau yang sudah ke Waikambas. Wah Lampung Timur ya berarti ya? Ke Waikambas, Metro, Tulang Bawang, terus di pantai bagian selatan, sekitar Merak Belantung ya, kalau nggak salah itu namanya. Nah terus ya ke rumah-rumah member. Oh iya silaturahmi ya, ke rumah-rumah member gitu. Di Pesawaran juga pernah waktu itu sekali. Gitu. Nah biasanya kalau kopdar ini tuh lebih ke agenda apa sih Bang gitu, maksudnya kayak kegiatannya itu ngapain gitu? Apakah di sana itu kan cuman jalan-jalan doang atau memang ada? Sebetulnya sih kalau kita dibilang kopdar sih kayaknya terlalu ini banget ya, karena memang kan wilayah-wilayahnya ini kan terlalu banyak nih, jadi kita sebutnya sih sebetulnya famget. Family gathering. Karena memang nggak cuma si ownernya aja nih yang ikut, tapi keluarganya. Istri anak-anaknya juga diajak. Jadi ya kita kumpul bareng, ya kita makan bareng,
hitungannya ya happy bareng, sharing bareng. Jadi memang nggak cuman konvoy bareng aja ya Bang ya, tapi memang di sana juga ada kegiatan atau ada agenda family gathering juga nih Tribuners, yang mana di situ diisi sama ya bisa makan-makan, bisa ngobrol, silaturahmi gitu kan, yang kenal satu member dengan yang lainnya gitu Bang ya. Oke. Nah kalau sampai sejauh ini udah ada berapa anggota dan member tuh Bang? Kalau untuk sekarang ada 76. Wow, banyak dong. 76 member ya, tersebar di tiap-tiap wilayah. Banyak loh Bang, termasuk lumayan ya. Nah kan kita tahu nih, mungkin Abang bisa boleh ceritakan dulu Vote-Laser ini apa, karena mungkin kan ada Tribuners nih yang nonton generasi Gen Z dan juga milenial yang mungkin belum lahir tuh Bang pada zamannya ya kan gitu. Kira-kira Vote-Laser Lampung ini menaungi itu mobil yang seperti apa sih gitu? Sebetulnya variannya sih banyak sih ya. Varian Vote-Laser itu banyak, dimulai dari sekitar tahun 78-an itu sampai 2005. 2005 itu sudah apa namanya modern lah. Cuman yang memang kebanyakan yang paling dikenal itu kan Vote-Laser itu bekas taksi. Mantan taksi, sama seperti merek yang satunya. Cuman memang dulunya sering dipakai taksi itu karena memang dari kualitas mesin, tenaga, konsumsi BBM-nya lebih irit dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain gitu. Jadi kalau untuk inian sih sebetulnya awal-awal kita ngebentuk itu karena kok kayaknya susah banget sih ini nyari spare part. Karena kan mobil lawas ya, bisa dibilang mobil tua lah. Mobil tua kok kayaknya susah banget nih nyari-nyari spare part. Nah dari situlah saya, kenapa nggak kita bentuk aja ini Vote-Laser. Kebetulan juga kan Vote-Laser di Lampung ini belum ada nih komunitasnya yang menaungi, dan kebetulan pula saya punya relasi-relasi komunitas Vote-Laser di luar Sumatera. Oke gitu. Jadi memang itulah terbentuk Vote-Laser itu ya Bang ya gitu. Oke. Nah berarti Vote-Laser ini bisa dibilang kayak mobil apa unik zaman dulu gitu nggak sih Bang? Dibilang unik ya mungkin unik ya, sih. Memang pasti semua mobil punya keunikannya ya, dan punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing gitu. Nah mungkin ada juga pertanyaan dari Tribuners di rumah yang pengen tanya, apa sih yang member dari Vote-Laser ini cari di mobil ini gitu Bang? Karena kan mungkin kalau melihat untuk dari stylishnya kan sudah banyak tuh mobil-mobil mungkin generasi Vote-Laser yang lebih modern, mobil-mobil mungkin merek lain yang masih modern, tapi kan jarang nih Bang yang tetap mempertahankan eksistensi dari Vote-Laser ini. Kira-kira yang dicari apa sih Bang? Sebetulnya yang kami cari itu kekeluargaan, kekeluargaan, persaudaraan, silaturahmi, itu yang pertama. Jadi kalau dibilang unitnya jelek ya biarin aja unitnya jelek, yang penting kan yang kita kumpul, kita kopdar itu kan bukan unitnya, tapi owner-ownernya dengan keluarganya. Ya kebetulan alhamdulillah sih, jadi selama hampir 5 tahun ini kita terbentuk ya, kita solid. Ada salah satu member yang mendapat musibah ya, kita saling sokong, saling bantu. Ataupun memang ada yang salah satu dari member ini yang hajatan, misalnya ada nikahan atau kita anak-anaknya, kita juga sokong, saling bantu, ikut membantu, ikut datang gitu ya. Nah dan memang yang dicari memang kekeluargaan itu, kekeluargaannya tadi, lebih kental, dan silaturahmi itu tadi. Nah Vote-Laser nih Bang, ini kan Vote-Laser ini Abang bilang tadi kan mobil tua, jadi kan cari bahan-bahan spare part ya gitu kan susah. Nah itu ada kesulitan sendiri nggak dalam merawat mobil yang memang bisa dibilang umurnya ini udah nggak muda gitu kan? Kalau dibilang sulit mungkin karena mereka yang nggak ikut member kali ya. Gitu. Kayaknya nggak ada kesulitan sih kalau kita sudah benar-benar bergabung di Vote-Laser ini. Kita mau cari apa aja
Ada, dan memang itu yang jual atau perlengkapan spare part dan lain-lain itu memang masih kalau ada. untuk spare part itu kita variatif, jadi tergantung dari si ownernya ini mau pakai yang baru atau yang copotan. Gitu. Tapi memang dalam pastian ada. Lah ya. Dan itu informasinya lengkap kalau masuk ke dalam komunitas ini. Betul. Oke, gitu. Nah, kira-kira membernya juga udah banyak kan, tadi udah hampir 70-an lebih ya Bang ya. Nah, itu cara menyatukannya itu gimana tuh? Karena kan pasti terpental ke beberapa wilayah yang di Lampung ini kan, tersebar gitu. Nah, kalau untuk menyatukan sih kita ada buat grup di medsos, Fortlaser Lampung, di IG-nya juga ada, di WA grupnya juga ada. Nah, kalau misalnya untuk tiap bulan kita adain koptis untuk di tiap-tiap korwil. Jadi koptis itu apa Bang? Koptis itu kopi darah tipis. Kumpul-kumpul tipis lah. Jadi tiap bulan itu di tiap-tiap wilayah itu kita mengadakan kumpul di bulan minggu pertama. Di bulan minggu pertama. Nah, kalau untuk struktur organisasinya sendiri ini terbentuk ada apa aja tuh? Ada ketua kah? Ketuanya ada Om Agus Manaf, menggantikan ketua sebelumnya, pas kebetulan juga saya. Oke, mantap. Ketua sekaligus penasehat berarti ya? Enggak, dulunya ketua. Sekarang sudah digantikan dengan Om Agus Manaf. Oke, gitu. Berarti memang sudah waktunya rolling. Pensiun gitu ya, waktunya rolling gitu ya. Memang berapa tahun sekali itu Bang? Untuk pemilihan ketua sih per periodenya itu 2 tahun sekali. Oh, 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Oh, memang gitu. Nah, menjadi ketua dalam komunitas ini adakah memang tujuan dan visi misi tertentu nggak sih Bang? Kalau tujuannya ya kita ingin satu melestarikan, ya udah pasti sih melestarikan unit yang memang bisa dibilang mungkin orang lain mandang sebelah mata lah, unitnya nggak asik lah gitu. Itu satu. Terus yang kedua juga memang kita kepengen cari sedulur, sebutan untuk member itu cari sedulur. Kalau cari musuh kan satu inian juga sebentar, banyak ya Bang ya. Tapi kalau cari sedulur itu memang benar-benar yang kita mesti tahu wataknya masing-masing, tahu ya pribadinya masing-masing. Jadi ya itu kita mesti mendalami per tiap-tiap member itu. Jadi nggak kalau pas kita lagi ngumpul itu nggak berkubu-kubu, ini bagian selatan, yang ini bagian Bandar Lampung, yang ini bagian Lampung Tengah. Jadi memang harus gabung semua. Oke, siap. Nah, kalau dalam agenda dalam waktu terdekat ini ada nggak yang mau dibuat oleh Fortlaser Lampung? Agenda terdekat nanti tanggal 3 Desember kebetulan kan ada deklarasi Fortlaser Sriwijaya di Palembang. Dari komunitas-komunitas Fortlaser yang ada di Pulau Jawa itu kepengen touring sekaligus menghadiri acara deklarasi tersebut. Oh gitu. Nah, kita ya karena kita ada di pintu gerbangnya Sumatera, ya pasti dong kita ikut meramaikan ya. Ikut meramaikan. Dan juga mungkin diundang juga kan pastinya ke sana gitu. Oke. Berarti ada agenda terdekat ini ya, yaitu meramaikan dan menghadiri yang Fortlaser dari Sriwijaya tadi di Palembang. Wah, keren nih Tribuners ya. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi juga nih Tribuners yang punya mungkin unit Fortlaser tapi belum tergabung gitu kan ya ke dalam komunitas, bisa join bersama dengan Fortlaser Lampung ini ya Bang ya. Nah, gimana sih Bang kalau caranya Tribuners di rumah pengen gabung lah gitu sama komunitas ini tuh caranya gimana? Yang syarat utamanya sih ya memang harus punya unit. Itu syarat utama. Tapi ya nggak apa sih namanya, unit Fortlaser ini kan banyak nih, ada belasan varian. Jadi apapun unitnya yang penting laser, yang penting Fortlaser. Nah, itu satu. Terus ya wani perih, karena kita hitungannya kan saling sokong, saling ngebantu sama member-member yang lain.
itu satu jadi satu inian Wani Perih itu siap nggak kalau misalnya salah satu member itu ada yang bermasalah atau ada yang dapat musibah, kita sokong, kita ikut membantu, baik secara tenaga maupun material gitu ya Bang ya. Oke, namanya juga kan dalam komunitas tuh pasti memang rata-rata tuh yang diandalkan pasti solidaritasnya Bang. Gitu, makanya kenapa banyak orang juga pengen tergabung ke dalam komunitas gitu, dan salah satunya Votlesser Lampung ini Tribuners gitu. Jadi memang syaratnya nggak ribet ya Bang ya, jadi cukup punya unit aja lah ya, cukup punya unit aja. Nanti cara atau pendaftarannya gimana tuh? Apa harus daftar juga kah? Ada KTP atau ada apa gitu? Sebetulnya sih ya dibilang harus juga enggak, cuma kan karena kita pengen data lengkap lah istilahnya untuk unitnya apa, namanya siapa, domisilinya di mana, ya memang harus wajib. Memerlukan itu gitu. Nah nanti itu yang didapatkan atau benefitnya ada apa aja tuh? Untuk benefit sih kita dapat seragam, terus stiker dengan nomor lambung. Stiker dengan nomor lambung. Oke, yang pastinya itu bisa dapat update kegiatan juga ya Tribuners, dan tentunya nanti masuk ke dalam grup juga ya Bang ya. Gitu. Mungkin kalau Tribuners pengen lihat apa namanya kegiatannya, bisa lihat di mana tuh Bang? Sosial medianya Votlesser Lampung ada? Sosial medianya ada. Ada di mana aja tuh? IG-nya di IG Votlesser Lampung, sama di Facebook Votlesser Lampung. IG dan juga Facebook Votlesser Lampung ya Tribuners gitu. Nah mungkin Bang untuk terakhir Abang bisa berikan kata-kata untuk Tribuners di rumah terkait dengan komunitas Votlesser Lampung ini. Harapan Abang ke depannya seperti apa sih? Harapan kita sih kepingin ya Votlesser Lampung ini memang lebih guyup lagi, dan jangan ragu deh untuk para Tribuners yang memang punya unit Votlesser Lampung, monggo kita ajak gabung. Sangat terbuka ya Bang ya. Welcome banget. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak nih Bang Feby sudah mampir ke studio Tribun Lampung ya, dan juga sudah mengenalkan Votlesser Lampung ini dengan Tribuners di rumah. Yang tadinya nggak tahu, ini mudah-mudahan bisa jadi tahu nih Bang ya, yang ternyata Votlesser Lampung ini juga punya loh komunitasnya di Lampung gitu, dan ini satu-satunya Tribuners. Ada beberapa kegiatan juga yang udah dipaparin sama Bang Feby tadi, termasuk juga benefitnya kalau Tribuners bergabung bersama Votlesser Lampung. Jadi jangan ragu untuk Tribuners yang memang sudah punya unit ataupun ingin mencari saudara ya Bang ya. Pasti. Nah itu bisa banget nih tergabung ke dalam Votlesser Lampung, karena mereka sangat welcome sekali, dan tentunya itu sangat terbuka untuk Tribuners di rumah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton tayangan bincang komunitas bersama dengan saya hari ini Kusnula Syaifah. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.